melayani umat. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Bapak Camat beserta seluruh unsur muspikah yang sempat hadir, Bapak dari kepolisian dan Bapak dari TNI, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat tanpa terkecuali. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasita rupa pong Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya memohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa taala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Ya, alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada dua hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihi salam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari. Tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre ukulangi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan, tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihi salam. Langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sempaja don rakan, dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai paterro Nabi taloko Bukit Tursina, onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina. Baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia sampajange tanya apa kasih baru. Aja tak ada boleh manimam meraja Nabi tak napang kesampajang. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka suryatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Matangangi tatton Nabi Zakaria mas sempajang ukilalanna mihrabna nilaudolori pong Allah Ta'ala. Maryam itu sholat, Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi dan dia suroe angka mana perintah sampajan nolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi nabi tak watunna diambil dari Mekah, nai bawa lo Madinah, disuruh memang di masampajan, berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian
Setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat, angkat cidi Nabi, itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran, anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam Nabi Zakaria piara kebolana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak, itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu ya dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Naik langit ketujuh, ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ketujuh. Angkamu paun ragokoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Nah, di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Ia tu ampai pangulutta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram, pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali, ia gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali, sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul, namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan, betul, saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kalau nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Nabi siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magare jinna, namo magare patoko jama-jamange, narikok bangi tawe, hentikan. Tangkalingi bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tahu dena melo madaka limanna komate. Tidak mau bersedekap. Ia ko ipadaka limanna pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tawaqatus Sadilatul Kubra. Nareko angka atau madaka limanna komate na dena mi madaka ipadaka na cia madaka, maka sedekapkan dia, baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwak Kak Mendre, saya akan hancur. Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi.
Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nah sebab malaikat Jibril sudah menyampaikan, ia komendre Kak Muhammad, maka saya akan hancur. Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat, tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha. Tapi denok korot tarima nabita sempajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresalan nabita at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari topan rita atau hakiki at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz, pisahkan. Jadi ya kota baca ya lepangi. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sakta. Magi na to lepang oko mila palang. Tapi oko paringarangi mesti isumpung. Aja tapas sarangi ri paringarangi, tapi tapas sarangi ri lapalang. Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak tabir salangi nabi tak kodeta pa hadir. Kemudian assalamu alayna nabi tak na yarab wa ala ibadillahi sholihin. Tapatama ni aleta. Paringarangyo koro wang Allah Ta'ala si ba nabi tak. Kemudian kita ikut di belakangnya. Yan natuna sepat tarekae dua tamasyarat talu tamalaysan. Tamasarangi pong Allah Ta'ala si bawa surona tamalay sangi atamatapa el kelori nabita si bawa Allah Ta'ala. Jangan pisahkan itu, tersingkar dulu kor. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai sayyidina. Coba dena pakai sayyidina, maka dabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dena pakai sayyidina, maka itu benar. Tapi ia kau natari sayyidina, dena salah. Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya ia tu sayyidina mapakia lori nabita. Contohnya pada pemilau ka wairinu, maka da tabe talenga wairinutta satu gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum satu gelas, napanapalenna oku yasit na mimbare. Itu melaksanakan perintah. Tapi narekomale wairinu si kaca
na pamala lepa-lepa na tariwi yawana na patadangi na panapendre o kiyasi na mimbarae, maka ia tutawe melaksanakan perintah dan mapakyada. Jadi ya ko angkat tau baca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi nareko na baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka ia tutawe mapakyada illau rinabita. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian salawat, selesai mas salawat, dari situlah Nabi kemudian turun. Saya tidak bahas tadi waktunya naik karena nanti turunnya kita bahas. No inabita didampingi kembali ketika sampai di Baitul Ma'mur, didampingi turun ke langit ketujuh. Siruntu alena pangulunta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makutana Nabi Ibrahim, ya Muhammad, agamu pulang. Coba manusiawi pak. Ya kong kata Allah sompa Malaysia sidrap korewa ilo sidrap aga nakutana teh ang kagamilo. Ya kong kata pole sidrap lau Malaysia latu oko Malaysia itanay ang kagabaje. Ang kata pole Mekah ke sidrap ditanya aga na poleang makadai cere gincung cilla sujadang cere kristal. Jadi setiap orang yang pernah melakukan perjalanan dena kutana tema kada aga muita ni game basiruntu cidi bapa kutanana aga na poleang. Nabi Ibrahim pun demikian. Pole Nabi tasiruntu pong Allah Ta'ala rewa isiruntu Nabi Ibrahim iya miruna kutana Nabi Ibrahim aga mu poleang Muhammad. Maka dia Nabi tersempajang nasa siaga kada 50 waktu aga nasa Nabi Ibrahim Muhammad iya ko najamai umatmu asal lengah. Aku titip salam kepadanya. Salam itulah kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Padahal namode tak baca iya ro as-sota sumpajata. Salat itu bacanya cuma 5 pak yang wajib. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salawat, yang kelima salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam sholat. Doa iftitah sunnah, bacaan surah sesudah Fatihah sunnah, bacaan ruku itu sunnah, yang wajib itu rukunya. Tokop boleh ruku wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat hanya 2 wajib, hanya syahadat dengan salawat. Kalau orang tidak hafal at-tahiyatul mubarakatuh, langsung saja baca syahadat, baru salawat, baru salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah. Jadi ya kong katau dena sampaja na sabak maka dewa pelai bacana tasurubani pak guru ya 5 ewe. Ya kodena pelai ya 5 mate bawan nih. Paling mudah. Maka dari apa isanya Pak Ustaz? Meka macio koi mange aga niana. Akada bani wakate jamai sampajan na jamai pu imam. Allahu Akbar. Selesai. Paling mudah toh. Ulama kita itu sudah mengatur. Makanya sholat ini Pak, dena wadi wakileki. Perintah yang lain itu Allah titip melalui Jibril. Zakat dititip melalui malaikat Jibril. Haji dititip melalui malaikat Jibril. Puasa dititip melalui malaikat Jibril. Tapi sholat tidak. Tapi sinin apa kasibiangnya na titip puang Allah Ta'ala melalui malaikat kepada Rasulullah bisa digantikan. Bisa. Zakat iya kota nedi pasui boleh anak yang menunaikan zakatnya. Jadi kau kata sogi anak na wajar ni zakatna boleh. Kemudian haji sudah tua tidak mampu naik haji, kasih uang ke anak kita atau cucu, nanti dia yang hajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan makanan, bisa, namanya fidyah kalau tidak mampu. Kemudian puasa juga ketika ada yang wajib kita tidak selesaikan, ketika kita wafat anak boleh menggantikan, namanya qada puasa. Tapi sholat tidak bisa. Dari situlah kenapa tidak ada yang mendampingi Nabi ketika menerima sholat. Maka dia Nabi tak ya kodemu let tatonge tudako, ya kodemu let tudange liuko, ya kodemu let liue isyarat mu pakai. Kalau tidak bisa pakai isyarat panggil Pak Imam.
nanti Pak Imam yang selesaikan. Itu berarti sudah meninggal. Kalau kau tinggalkan, harus kau ganti. Dena cocok maka datang jamangi. Angka deni zaman atau mate tidak bisa ditutupi oleh orang lain. Kenapa? Karena sholat tidak melalui titipan kepada yang selain Rasulullah. Iya tu ampai Pak, degaga Pak kasiwiang. Lai calla tau matoe, icalla indo amboe. Kodena jamai anae kecuali sholat. Iya kodena puasa anak tadi ni callaki. Kodena pas rusak ke anak tidak dihukum orang tua. Tapi kalau anak kita tidak sholat, maka yakin pasti kita dapat bagian. Yaitu ampai tak pas sekolah pesantren ini anak tak. Di sini ada pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Maka wede apa je namelo ma pesantren Pak Ustaz? Magampang. Masukkan saja ke pesantren, kalau 3 hari dia lari tidak masalah. Yang penting pernah masuk ke pondok. Awal daftar dulu di situ. Maka lari made Pak Ustaz, tidak apa-apa. Nanti di hari kemudian kita sudah punya modal. Maka dapura ni upatama pesantren ini pun lari made. Iya. Nah sabak ia kodenan kata patamai pasti newa ki matu. Demetona kenapa sekolah agama kak? Coba. Tasuro ya nak teman sempajan, ya kodena ko agama itu pas sekolah. Tapi ya kok di pesantrennya serahkan ke gurunya. Podangi pembinana. Tabarasa ikodena sempajan. Napa ki made? Ya mato ko sorimondri ko dena sampajang anata tapodangi malaikat pura tu pura guru na yana rola mutanai aja na ya murusu selesai bersolat. Ya kan begitu Pak. Saya selalu mengatakan biarkan anak-anak mulai dari SMP sampai SMA dia mengenyam pendidikan agama. Magai narekomasu imatu makulia dan caji paremang tidak masalah. Kalau nanti dia mau sadar, dia tahu jalan kemana dia tempuh. Karena dia sudah pernah belajar agama. Tapi ya kodega dasar agama na laupero, na melo mainga agama na pigau. Itu kuncinya. Pentingnya dasar agama. Aga tamasela ko bataya nata. Ya tu kok di pesantrennya Pak, angka mana tau batay. Na sabaya tu pesantrennya bengkele mematomi. Ya tu bengkele oto kappo. Oto masolang, kumana ti patama. Jadi ya ko kappo ya nata itate patunarewa. Ya ko pusumi lai luar laplap minarewa. Jadi angka tu anak ko pesantren Pak, iba rasa memato panap pamainga. Nasaba tahu kappo tapatama. Kan begitu. Ini harus dipahami. Saya bersyukur di sini ada Asadia. Ya. Asadia Pak ya. Pesantren Asadia. Saya minta kepada seluruh anak-anakku yang di Asadia sekolah, nanti kalau ada umur panjang selesai di sini datangi makamnya guru kita, guru Tasa'ada di Sengkang. Datangi makamnya, bacakan suratul Fatihah, kemudian berdoa kepada Allah. Puang talinga barakat turu pada toha barakat angkai telingnya tau pandritewe. Itulah yang dikatakan dengan tawassul. Oh iya. Jadi saya itu Pak Bu, setiap ke Makassar kalau dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu di Mangkoso. Dan singgah di situ bacakan suratul Fatihah. Selesai membacakan suratul Fatihah, saya berdoa kepada Allah. Puang, talinga kasih barakah, taliti barakah anak-anak dan keturunanku. Pada barakah angkai talingnya tau pandrita. Itulah namanya tawassul. Iya mina salah, nareko makadaki. Oh ambo anu pasalama kae. Itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Tapi dagang. Mega tahu dene sapisahkan mana tawassul mana tawassul. Kalau datang meminta berkah kepada Allah hanya di atas kuburan, itu adalah tawassul. Maka kenapa datang ke kuburan, kenapa bukan di rumah? Rasul menyampaikan setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah makam itu setiap malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang ke rumahnya. Di sini ada yang pernah ziarah makam subuh hari? Degagah? Oh.
Analoginya sederhana. Ya ko angka tau melo ki mewe siruntu pasti tanai ko meki lo bolana. Aswaga tangka ko bolata. Ya ko maka saya ada di rumah hari Kamis malam Jumat. Kalau mau ketemu pada saat datang ke rumahnya, maka datangi pada saat dia ada. Rasulullah sudah menginformasikan bahwa ruhnya orang muslim yang telah wafat setiap malam Jumat itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi siara sekitar jam 12 malam, itu malam Jumat, nanti menjelang subuh baru pulang. Karena dia musafahah birruh, Nabi itu melihat tembus ke ruh. Pandangan Rasulullah itu tembus, sehingga dia bersilaturahmi dengan sahabatnya. Makanya dia paling tahu kapan ruh dikembalikan oleh Allah ke kubur. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur memperkuat iman. Kenapa? Karena memang datang ke kuburan malam Jumat sendiri pasti kuat iman. Iya, karena kita membayangkan bahwa begini kala nanti kalau saya wafat, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang saya temani, hanya bunyi-bunyian cacing dan yang lainnya, dan kita berada di malam gelap gulita, tidak ada yang mendampingi. Begitulah persis ketika engkau kelak wafat, maka orang itu akan sadar dengan kehidupannya. Maka ziarah kubur bisa membangkitkan iman ketika kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kita datang kalau sudah lebaran, pagi-pagi datang ke kubur, baru berkelompok-kelompok lagi, pakaiannya rapi-rapi, langsung angkat tangan, difotolah dia, selfie, angkat tangan, baru dia masukkan di Facebook, tulis mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Tidak ada. Anda tidak doakan. Ini. Makanya dari situlah kenapa di subuh Jumat itu dibaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Itu intinya. Kemudian saya lanjut, nanti tidak selesai. Kita janjian saya ceramah maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam. Kemudian Rasulullah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya titip salam kepada umatmu yang melaksanakan perintah ini. Dari situlah kita menggunakan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang minta? Apa balasannya? Siapa yang menerima salamnya Nabi Ibrahim atau mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, setengah dari pahala sedekahku aku akan simpangkan untuknya. Itu pahala sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak, tidak ada yang kalah. Karena satu-satunya Nabi yang bersedekah sampai sehari ini selain Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Rabb, berikan aku kesempatan. Aku ingin memberi makan kepada seluruh hambamu mulai saat ini, kata Ibrahim, sampai dunia kiamat. Coba doanya, saking dermawannya Nabi Ibrahim. Dan Allah ternyata kabulkan. Disuruhlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim. Dan kapur itulah yang ditaburkan Nabi Ibrahim di dalam lautan, sehingga itulah yang menjadi garam. Maka tidak ada orang satupun hari ini yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berpesan, ada dibaca dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak-anak pesantren harus buka kitab ini, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dalam bab makanan, ketika dia membahas adab makan, di situ dia tulis salah satu hadis Nabi, siapa yang makan garam sebelum memakan makanannya, dan setelah makan makanannya dia makan garam, maka Allah akan menganugerahkan kecerdasan sebagaimana kecerdasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah rahasianya ulama dulu. Kalau ada anak-anak mau cerdas, suruh dia makan garam sebelum makan nasi, dan setelah makan nasi suruh dia makan garam, karena dia akan dicerdaskan otaknya. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya temukan dalam buku hadis-hadis Nabi dalam tinjauan sains, ternyata terbukti siapa yang makan garam sebelum makan nasi atau makan makanannya, maka dia tidak akan pernah kena keracunan makanan. Itu hikmahnya luar biasa. Yang paling mantap, yang paling bagus, ternyata disebut dalam kitab Kansun Najah wa Surur, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya dan setelah itu dia makan garam lagi sedikit, maka dia tidak akan pernah lama syahwat ketika dia melakukan itu.
Jadi barakahnya itu Pak, tidak akan lemah syahwat orang yang makan garam sebelum makan nasi. Itu hikmahnya. Cuma kadang kita tidak lakukan. Saya kemarin dari Lombok Tengah, bulan 12 saya di Lombok Tengah silaturahmi dengan guru Tuan Guru Turmuzi. Di sana orang makan garam sebelum makan nasi. Santri-santri itu seakan-akan diwajibkan, dan cerdas-cerdas memang Pak. Makanya kongka anata neloki komacai, dan juga sehat, suruh dia makan garam halus sebelum makan nasi. Dan itu ada di kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali, ulama yang dikenal dengan ulama sufi. Itu luar biasa Pak. Ini penting saya sampaikan. Itulah sedekahnya Ibrahim untuk kita. Nasabah itu Nabi Ibrahim itu nenek kita, makanya kita adalah cucunya. Begitulah nenek Pak, selalu mengingat cucunya. Jadi ya kongka nenek makanya nengerang apona. Jadi betul Nabi Ibrahim mengingat kita dan menyimpankan satu berkah besar, yakni dia meninggalkan garam. Kemudian yang kedua, turunlah Rasulullah diantar ke langit ke-6 si runtuk Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya, Muhammad, agamu pulang? Jawabannya Rasulullah, sholat berapa? 50 waktu. Langsung Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad, itu kebanyakan. Umatku lagi meraja, panjang umurnya dan kuat-kuat, itu berat dia lakukan. Kalau 50, apalagi umatmu. Disitulah Nabi tersadar. Guru Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng mengatakan begini, seorang pemimpin yang hebat, seorang pejabat yang hebat ketika dia memimpin adalah sebelum dia menetapkan satu aturan, dia akan berpikir apakah mampu nanti orang yang ikut kepadaku melakukan ini. Rasulullah ketika diingatkan oleh Nabi Musa, akan asa nabita, betul Musa. Maka naiklah Rasulullah meminta kepada Allah, dikurangilah 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, naik lagi Rasulullah, sampai 9 kali bolak-balik, sampai tinggal 5 waktu saja yang tersisa. Nabi Musa masih minta, Muhammad naik lagi, minta kepada Allah, cukup 2 saja. Rasulullah mengatakan, setiap saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi sudah habis. Itu wajar Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ai dena wendre Musa, pakoniro. Ini pun saya sudah berat. Nabi Musa tersenyum. Kemudian dia katakan 2 kalimat. Hafal ini. Ini berkahnya luar biasa. Apa kata Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini yang orang tidak ambil. Ucapan Nabi Musa itu. Ahmad Ruhullah. Kenapa? Tidak ada kepentingannya Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik Pak. Tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Apa untungnya untuk Nabi Musa ketika sholat dikurangi? Tidak ada. Sholat tidak dikurangi juga tidak ada. Tapi kepentingannya Nabi Musa adalah karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di bumi. Tidak pernah ketemu di Allah sama Allah. Agak pelik. Dan Nabi Puang Allah Ta'ala itursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari situ itulah Nabi Musa ketika Nabi ketemu dengan Allah, wajah Rasulullah di situ ada nurullah yang masuk ke wajahnya Nabi, sehingga Nabi Musa menikmati wajahnya Allah yang terpancar di wajahnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa hanya mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua pada hari Jumat, dia meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, kemudian dia baca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, maka orang itu akan dikenali kala oleh Rasulullah di yaumil akhir. Itu jalan pintas. Sudah dihafal Pak Bu? Hafal? Belum. Pendek sekali. Ahmad itu Pak sholat. Itulah kenapa alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal sujud, mim duduk. Mim sujud, dal duduk. Kan alif berdiri, alifu tatung, ha roko, mim sujud, dal tudang. Tulisannya Ahmad. Kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal. Tulisannya Muhammad. Ya natu nak dapat tarekae Muhammad tatung Ahmad mas sempaja. Terpaham nih? Tahu Pak Koling memang supaya gampang kita paham. Saya mengambil kaidah lain supaya mungkin lebih gampang kita pahami.
Iya watakalewe unsurnya 4. Tanah, air, angin, dan api. Maka kenapa tidak kelihatan tanah Pak Ustaz? Begini. Kalau mau ambil analoginya, ya kongka makunrai, beli terigu, beli blueben, gula pasir, kemudian telur, kemudian dicampur dan di blender. Insya Allah jadi roti, hilang telurnya. Maka tubuh manusia ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin menyatu, tapi dia tidak kelihatan. Tapi ketika kita emosi, maka muncul panas. Itu akan muncul dengan sendirinya. Makanya unsur inilah sifatna api tetong, sifatna angin rokok, sifatna wae suju, sifatna tanah tudang. Ia matotu makada Ahmad watakalewe mas sempajang. Ahmad rahasia itu adalah Nurun Muhammad, dan Nurun Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Karena bapaknya kita ini yang di dunia, itulah bapak kita di dunia. Tapi bapaknya ruh adalah Nurun Muhammad. Nurun Muhammad pada diri itulah yang disebut dengan rahasia. Ia matotu yasa tahu, ia matu yasa sempajang. Jadi ya kau angkat tahu dena sempajang, tanya tahu itu. Ini penting ini. Tahu-tahu nih. Bedakan. Makanya sholat ini penting Pak. Saya pernah sedikit bertanya sama guru tak, Pak Kiai, aga isa na sampajangi. Langsung maka ada guru tak, aja mau tenang isa na. Namo olina dito misan. Ya. Maka ada Pak Kiai, angkat tahu maka ada makadaro tumu balalin romo de kamu lolong aku de misang isa na sampajangi. Maka de guru tanya aga pe palolong aku kena balang. Coba jawabannya guru tak. Maka aga isa na, maka de guru tanda. Peringeran, baca, gerakan. Telu aga-aga nak dia mulai pasuku. Tidak ada yang bisa sempurna. Angka tahu makanja gerakanna, masalah peringeran. Angka tahu makanja peringeranna, lesai bacaan. Tapakanjaki baca, tapakanjaki peringerata, tak lupai maka desian rakan. Tapakanjaki rakaatna ya lupai baca. Maka Allahu Akbar. Lesai matu itu. Kenapa? 3 hal. Peringera melo ipakanjaki, baca melo ipat 7, gerakan melo ipat suku. Karena tidak mungkinnya sempurna. Dari situlah ada namanya sholat sunat, penambal sholat fardu. Patempele na sampaja perlue. Tapi tak pahangi, angka tahu Pak aku surimun rimatu masih sah. Apa iya miko malap Pak ita wenangkah. Angka patempele na degagawat dina tempele. ini nanti yang rasa ini. Itulah alasannya kenapa kita sesudah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Nasabak telu dosa na pasampajangi. Dosa paringerang nasabak puang Allah Ta'ala nunrui mangulo na lese paringerana. Dosa yang kedua adalah gerakan yang tidak sempurna, dan dosa yang ketiga adalah bacaan yang tidak sempurna. Sehingga istighfar 3 kali menghapuskan 3 kesalahan dalam sholat. Pak angka tu tahu Purana mak beresalah sunnah lupa masuk tahu sombong itu. Pak kami tahu ngako tu Pak. Kamat pita na lupa tamah. Purana mak beresalah ngimangin lupa na masuk. Mangolosari wa memang di sandalan. Anak macone beli sih itu. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian Rasulullah itu turun sampai ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam Pak menitipkan satu nikmat besar kepada kita. Ini kuku. Kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam, inilah kuku kita. Agak berakan. Semua kulitnya itu Nabi Adam itu kuku. Jadi angkat tu nampak kedaleki Nabi Adam. Ternyata kuku ini Pak luar biasa. Orang tua dulu kalau mau minum itu dia celupkan kukunya di air minum. Nah reko angka we dikhawatirkan ada racun di dalam, atau air itu terkontaminasi dengan barang yang berbahaya, maka celupkanlah kuku dan baca sholawat kemudian minum. Insya Allah kalau ada racunnya itu akan tawar. Itu hikmahnya. Orang tua dulu itu ajarkan, tapi kadang kita tidak pakai. Sekarang Pak mulai terungkap, ada buku itu kitab sekarang mulai diangkat, termasukkan Sunnah Jawa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, itu mulai diangkat. Kenapa? Karena kitab ini terbukti. Saya dapat di kitab itu banyak sekali manfaat. Termasuk kenapa orang tua dulu kita, jika ada anakmu mau sekolah, antar hari Selasa ke sekolah, daftarkan di hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa lah ilmu pengetahuan itu diciptakan, dan malaikat itu di hari Selasa akan mendoakan siapa yang menuntut ilmu.
Yang kedua, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin, supaya kendaraan itu tidak hancur kemudian ada penggantinya. Tapi kapan kau beli hari Jumat, maka pasti kau akan tersiksa dengan kendaraan itu. Karena hari Jumat bukan untuk membeli mendapatkan rezeki, tapi untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata dibicarakan ulama dari dulu. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh, maka dia matuk Mas Sandro Ustaz. Ini yang bahaya. Termasuk ilmu orang tua kita dulu, nareko angka anak-anak di ayung itu dikasih cermin disimpan di bawah ayunan. Orang Bugis dulu begitu. Jadi aku angka anak-anak itu jang malah caming atau pisau yang kayak cermin disimpan di bawah ayunan. Itu ilmu jin. Ilmu jin. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan, bisa mencekik anak ketika dia tidur, sehingga badannya biru-biru, punggungnya biru-biru, sehingga dia mengambil cermin. Karena hanya satu cara yang bisa mengusir Ummi Sibyan dari cicak adalah meletakkan cermin supaya kena pantulannya. Itu ilmunya orang tua dulu. Sekarang orang mengatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Makanya Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan cicak, karena di situ ada jin perempuan yang bisa membunuh janinmu dalam kandungan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul supaya kita tidak menyiksanya, maka 200 hasanat dia dapatkan. Karena membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Bayangkan itu, Pak. Dari dulu sudah disampaikan Nabi, ternyata ulama mengungkap rahasia ini. Saya dulu Pak tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi Pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi. Siapa yang melakukan salah satunya, rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1. Sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin pakai pakaian lulukan. Ini yang banyak. Handphone dipakai lapkan ke badi. Perempuan yang paling banyak. Ambil cangkir, dasterna nagetang. Pernah lulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya keungkap pakai tak, kita buka, kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya keungkap wajujumu pura melulukan, cerepah, napa mutaru mulai meko pakai selesai. Aja lalu mau pakai masa padal itu dia nasabak mage, pasti nak cilakai. Itu kuncinya Pak. Dia itu nak kada bawa tomatari lo pemali, dia minis sangi dalele yang maka ada pemali, betul nak dia nawadi, karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali, apa nasab bid'ah, karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab, sehingga takut menyalahkan orang, maka ada bami pemali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat. Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Mulai dari kanan, baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki, langsung ambil dari kanan ke kiri. Maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk, baru ke jari manis. Baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari. Begitu juga kiri. Maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba, semua itu sudah diatur Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini. Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah, karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini komatoba ke ukilal kamarae.
Pura kimat toba, kuku dibuang, tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia natunang kabola maka palayon roy. Masuk ke kamar sangat panas hawa sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar, tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu. Gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur ketika itu dalam keadaan suci, dan kelak akan menjadi saksi. Nah, ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga, tapi Nabi bersedih. Magi nama sara nyawana Nabi tak, karena Rasulullah mengingat sholat yang 50, dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih, Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33 Pak? 17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degage Nabi Musa manrasai Pak Bangi. Akka 50 memang loli subang. Nalai decenang ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Aja lalu. Tajami sampajange Pak. Angkat tu tau makada aish. Deto gaga gunana mujama ko demis sagisana sampajange. Makade gurut takali sidendreng. Itimbang makapai tan ritimbang anu dee. Ya kongka mujama angkai tajam. Ya ko degaga mujama degaga tajam. Ya nangka kepala desa dena kibua lapora tatalai tikang. Tapi ya kongka laporanna iparesa mojolo. Orang yang sholat masih bisa diperiksa, tapi yang tidak sholat melempu Pak Jallo nama kada teruno korotama ikut. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi. Mambana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi kita bangun masjid okolino karena lillahi taala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk. Iya. Kama kadami Nabi tak nigi tahu bangun masjid okolino lai bangungan ni hotel oko surga. Dena kada Nabi ta ipatama surga ibangunga hotel. Jadi kau dena sampajang angka bolana tapi dena tama. Dari situlah kenapa aqimis shalah wa atus zakat selalu berdampingan. Artinya buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat, tapi ada juga orang sengaja tidur. Ini bahaya. Sedekah itu penting Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka C dibaca berubah, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd, itu gara-gara sedekah. Angka-angka pengurut Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang, tapi anaknya menangis. Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya, kenapa anak kita menangis? Ada jawabannya, meliwasangi anak tak. Dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham, saya minta kepada tak, mohon dibelikan makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini, berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi depa nama bela na salin na bolana nang katau kasiasi liu oku yasik na batue. Madarike makutana Sayyidina Ali aga mo piga ko to nasuhe mali usala ta kakasi
Talungas so ni Dewan re. Maka dia alih malah ada pain. Iya anakku, si Poloso Minatari. Ini sudah 3 hari. Dia mengambil uangnya 2 dirham. Walaupun ini dia sangat butuhkan. Untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalayon na iya tahu nalanjutkan perjalanannya Sayyidina Ali. Di tengah jalan ketemu lagi. Angkat tahu kau menia saya nak kasih matinro. Panomana kasih lelena. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, "Majan nang kamako aku tu?" Nasawi Ali 5 ngaso ni Dewan re. Meliu salada ka kasih dega ka isa na watakwe. Menudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali. Jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan, hampir masuk di pintu pasar. Ada orang tua, napatama itu luna bembe na kualona, napana cipira limana, na sabang ka bembe na tulijok ka macene, tapi dia sangat lapar. Melo bali bembe na ciatarala. Aga nasa Sayyidina Ali, maji mu pakito alemu, nasa kaje bembe ku de na metarala kasi de panang kawan resi minggu di Dewan rewe. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar, membeli roti, kemudian diambil roti itu dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan dia tanya, "Mesoni gah?" Nasa depa. Dia suap lagi. Capu to mani roti napa makada mesona sadim. Dia ketawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. "Hei anak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing." Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan, "Berapa harganya?" 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. "Letu ibolana, nabuka pintun na benena kasih. Alhamdulillah, liwa riona." Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka dia benena, "Wih, lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi." Kata niana, "Ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan." Apa kata istrinya? "Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian." Coba, ini anaknya Rasulullah. Kalau istri kita, anaknya si Anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, "Saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini." Istrinya mengatakan, "Juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan." Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu na tapalupa no, na pares saya bembe, mapamulay do cilin na tanru na latu ajena, na takajanna. Aga nasang, iya na bembe, nenekku mau pasapa, na panau runtuk. Maka saya akan beli kambingmu. Depa na sampa Sayyidina Ali maka na melome may balu, nasa juallah 100 dirham. Aga nasa Sayyidina Ali, saya tidak jual. Ia kumakitung mo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, "Berapa kau mau jualkan?" Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah, mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, "Saya hanya diminta, ini bukan kambingku, tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham." Maka dihitunglah uang ini tadi, kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil 1 keranjang uang, kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali. Dan beritahu, "Ini harga kambingmu. Dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini." Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar, langsung dia serahkan. "Ini uang harga kambingmu 40 dirham. Hitung." Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. "Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil." Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur. Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Terih masalah narikode nadapi beri jamaah.
Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Hei Ali, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu nama aku? Langsung aku tanah, musa mokka gambo. Nasa dia bisa. Maka dia musa ganiga mali niga min laudi pokoro si depe bolamu. Saya tidak tahu. Maka dia iya matokut. Niga male dia ko tangana lalange yang tidur di atas pasir. Maka saya dia bisa nih. Maka dia iya matoya tuh. Niga mali bembemu. Maka dia Sayyidina Ali, saya tidak tahu. Dia orang kaya karena banyak uangnya. Dia mengatakan tania, yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali, niga itu. Kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimananmu kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini, sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu. Berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis. Berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali. Kemudian ternyata Bilal sudah azan dan Bilal mau iqamat. Rasul keluar dari pintu kamarnya, ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, kegilau Ali nadi gago kunron. Maka disabain, kamu jadi bito nak ya Rasulullah. Maka dia nabita, tunggu dia sebentar, jangan dulu iqamat. Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewa inabita memang tidak ada. Kemudian dia melihat keluar, tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, iqamatlah, inilah isyarat. Maka dia kau angkat tahu tulilau mak berjama setiap waktu na takut degaga yo konron nang kami ko kampunge wat ditu ita jetaja pak. Tapi ya kau tahu denang kada law masih gie aja lalu tatajang. Dia itu tak sempaja nama siang. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai salat. Maka ya kau mulli itawe aja musalaibi. Ya ko pura ko bang aja mulan sakama nasabak magay nasabak iya tu bange panguli angka tahu tu nolli ita wena palan sukama berarti nolli ita napa nasalay. Tapi maka dai Imam Malik niga suruh matangga yana tu ampai Imam Malik dia tidak sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Ina sang Imam Malik tahu rajin lo mak berjama ya ko de panabat tahu enang kana ko masigi ya ko bab kita napa law tahu kutu ya tu nasang Imam Malik apa yolli pinapalaw. Coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku, kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lai tendra ulunna Nabi to malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil sab. Pastama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram, kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan sami Allahu liman hamida. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakatnya Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, Jibril datang kepadaku, Allah menitip salam kepadamu. Bayangkan itu Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid. Itu mulia sekali. Sampai Allah yang menitip salam kepada orang itu. Tapi kadang ini Pak, cede-cede merepaki. Nah sebab magai, idi matur isam pajangi, tania sampajangi matur oki. Ya ko idi matur isam pajangi, mepi tu loro ta sampajang asara. Akasana mepi tu asara ta sampajang loro. Mepi isa napa masa pajang mangriba. Magai nasa jolo, matupi, sinampa pi, jolo. Ya ko jama-jamata taja bu maka selesai pi jamaku napa ka sampajang, denang kana selesai. Pura ki masari meki mapel, pura ki mapel meki masasa, pura ki masasa meki mandaku sasa, pura taraku sasa meki kilo masari, pura ki masari meki manasu, pura ki manasu meki mapelena panne, pura ki mapelena panne meki manre, pura ki manre meki bisa panne, pura bisa panne meki 50 sasa, pura masuk sasa meki malapi sasa. Degaga salah sai na jama-jamata. Iya ko makadaki salah sai pi jamaku napa ki masampajak pajai itu dia mungkin.
Ya kotannya ini selesaikan ini dan selesai. Makanya maka de guruta usahakan ini ku ya torok ko sampajangin aja nai ko matorok betul na sampajang. Ini penting. Tapi kebarakat nabu. Siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir, sholat subuh, sujud terakhir, sholat subuh. Nareko angka masalah tak hadapi, tidak ada penyelesaian, minta di sujud terakhir. Insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya Pak. Nah makanya di sini ada anak-anak kita. Di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal. Ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren, sama guru Tasenur. Beliau sampaikan begini. 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Ia ikut imangina aja lalu mulai pintu nama makmumnya masuklah melalui pintu kecil karena itu pintu di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kau ka ima de tono lay pintu na makmumna insyaallah dia natasaka bacana de to ni kalau ko makmumna. Nah sabab ia tu imangi ya pikale ko makmumna pasti lesse bacana. Magai nah sabab ya sei ka mengikue naya pokoke. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt kemudian kita nyalakan 1000 watt balon pasti sepa okorok magai nasaba yase imak denge na yon ri imak denge makumati tu imang ya nangkai imak dena mesi sampu bacana dena me makanja peringarana berarti yase ikutu makmun na alena kuncinya jangan lewat di pintu makmum lewat di pintu khusus karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua idi imangi aja lalu ta sampaja sunnah pilala masigi okoki bolata mas sampaja sunnah. Kega bolana imangi ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini itu rumahnya Rasulullah maka sholatlah di situ di dalam magai ya ko angka imang talut tau mina pananungan dena sampaja sunnah pilala masigi tapi oko miro sampaja sunnah kecuali yang berjamaah maka dena imangi na rekodena si runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu janjinya. Kemudian yang ketiga ajak lalu tak dicarokun rota mancajiman tempat imam itu adalah mihrab. Mihrab itu 2 lapis. Kenapa? Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan, tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat, langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Gurut tak Abdul Rahman Abu Dalle kamarnya dibagi 2. Si puek non rima sempajang, si puek non rima tinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kasantrin na melo rewa na degaga na tamparan aganasan puang de kasih gaga diku na melo ka rewa maka di guruta masuklah ke dalam kamarku di situ ada bantal kecil maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak tamu korom maladui tidak pernah habis dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong tapi denang kana taruh di guruta korom pulekenroi di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan kita kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria digaga anak-anak 50 tahun milau doang aku bolana tapi dia diterima sampai dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah sehingga dia mengambil anak perempuan Anurena kemanakannya diambil itulah Maryam. Dia pelihara bikinkan bilik di dalam biliknya dia buat mihrab tempat sholat. Ada 2 anak tangga. Itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amla, lapisan kedua ada sajadah. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemanakannya mulai heran. Magai setiap hari dia bawakan makanan tapi pas 3 tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka Andre naruntu ilalang. Anehnya lagi makanan musim panas di musim dingin. Magi nang kadoriang ngoko kamarai natanya waktu doriang. Magi nang kalase oko natanya waktu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini dan di sini tidak ada pohon kurma? Agak naseng Maryam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza." Poleken roye. Jawabannya Maryam cuma satu, "Huwa min indillah." Ia tu gagai langsung poluk ko Allah Taala. Nabi Zakaria tidak percaya, buktannya ko nabi. Makun rakun rai. Saya ini nabi, sudah puluhan tahun berdoa, tidak diijabah, tidak diberikan anak, tapi engkau anak perempuan yang bukan nabi, kenapa bisa doa?
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين لا حول ولا قوة إلا بالله وهو العلي العظيم. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak anggota DPRD yang sempat hadir bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup sehingga mampu menjalankan amanah untuk melayani umat. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Bapak Camat beserta seluruh unsur muspikah yang sempat hadir, Bapak dari kepolisian dan Bapak dari TNI, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat tanpa terkecuali. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasita rupa pong Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya memohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa taala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada dua hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihi salam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari. Tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre ukulangi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan, tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihi salam. Langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dek, lai bawa jolok loko Madinah, napai suruh mas sempajak don rakan, dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai paterru Nabi taloko Bukit Tursina, onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina. Baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia sampajange tanya apa kasih baru. Aja tak ada boleh menimam meraja Nabi tak napang kesampajang. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Matangangi tatton Nabi Zakaria mas sempajang ukilalan mihrabna nilaudolori pong Allah Ta'ala. Maryam itu sholat,
Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi dan dia suroe angka mana perintah sampajan nolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi nabi tak watunna diambil dari Mekah, nai bawa lo Madinah, disuruh memang lima sampajan. Berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat, angkat cidi Nabi, itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran, anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam Nabi Zakaria piara okobulana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu ya dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ketujuh, ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ketujuh. Angkamu paun ragokoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi ta mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Yana tu ampai pangulutta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram, pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali ialah gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali, sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan betul, saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kalau nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya makanya Nabi tak, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magare jinna, namo magare patok ko jama-jamange. Narik kok bangi tahu hentikan. Tangkalingi bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tahu dena melo madaka limanna ko mati. Tidak mau bersedekap. Ia ko ipadaka limanna pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tawaqatus Sadilatul Kubra. Nareko angka atau madaka limanna ko mati na dena mi madaka ipadaka na cia madaka.
maka sedekapkan dia, baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, "Ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwak Kak Mendre, saya akan hancur." Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi. Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nah, sebab malaikat Jibril sudah menyampaikan, "Ya komendre Kak Muhammad, maka saya akan hancur." Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, "Anta nurun fauka nurin." Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat, tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha. Tapi denok korot tarima nabita sempajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresalana nabita at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Apa kata Rasulullah? "Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin." Ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari taupan rita apa hakiki at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz, pisahkan. Jadi ya kota baca ya lepangi. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu sakta. Magi na to lepang oko mila palang. Tapi oko paringarangi mesti isumpung. Aja tapassarangi ri paringarangi tapi tapassarangi ri lapalang. Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak tabiresallangi nabi tak kuliah tak hadir. Kemudian assalamu alayna nabi tak nanya wa ala ibadillahi sholihin. Tapatama ni aleta. Paringerangyo koro wong Allah taala si bana bitta. Kemudian kita ikut di belakangnya. Yana tuna sepat rekae dua tamasyarat talu tamalaisa. Tamasarangi pong Allah taala si bawa surona tamalaisangi atamatapa elkel lauri nabitta si bawa Allah taala. Jangan pisahkan itu. Tersingkar dulu kor. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai sayyidina. Coba. Dia nak pakai sayyidina, maka dabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dia nak pakai sayyidina, maka itu benar. Tapi ia kau natari sayyidina, dia nak salah.
Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya, ia tuh Sayyidina mapakiad Lorina Binta. Contohnya, pada pemilau ka oerino, maka dah tabe talenga oerinutta 1 gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum 1 gelas, napanapalenna oku yasik na mimbare. Itu melaksanakan perintah. Tapi narekomala oerino si kaca, napamala lepa-lepa natariwi yawana napatadangi, napanapendre oku yasik na mimbarae, maka ia tutawe melaksanakan perintah dan mapakiada. Jadi ya kau angkat atau baca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi narekona baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ia tu tahu mapakiada illori nabita. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian salawat. Selesai mas salawat, dari situlah Nabi kemudian turun. Saya tidak bahas tadi waktunya naik karena nanti turunnya kita bahas. No inabita didampingi kembali ketika sampai di Baitul Ma'mur. Didampingi turun ke langit ke-7. Siruntu alena pangulunta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makutana Nabi Ibrahim, ya Muhammad, agamu pulang. Coba. Manusiawi Pak. Ya kung katullo sompa Malaysia. Sidrap korewa ilo sidrap aga nakutana teh ang kagamilo. Ya kung kataw pole sidrap lau Malaysia latu oko Malaysia itanay ang kagabaje. Ang kataw pole Mekah ke sidrap ditanya aga na poleang makadai cere gincung cila sujadang cere kristal. Jadi setiap orang yang pernah melakukan perjalanan dena kutana teh makada aga muita ni game basiruntuk cidi bapak kutanana aga na poleang. Nabi Ibrahim pun demikian. Pole Nabi tasiruntuk pong Allah Ta'ala rewa isiruntuk Nabi Ibrahim iya biro nakutana Nabi Ibrahim aga mu poleang Muhammad. Maka dia Nabi tasempajang nasa siaga kada 50 waktu aga nasa Nabi Ibrahim Muhammad iya ko najamay umakmu asal nga aku titip salam kepadanya. Salam itulah kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Padahal namode ta baca iya ro asota sumpajata. Salat itu bacanya cuma 5 Pak yang wajib. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salawat, yang kelima salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam salat. Doa iftitah sunnah. Bacaan surah sesudah Fatihah sunnah, bacaan ruku itu sunnah, yang wajib itu rukunya. Tokop boleh ruku wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat hanya 2 wajib, hanya syahadat dengan salawat. Kalau orang tidak hafal at-tahiyatul mubarakatuh, langsung saja baca syahadat, baru salawat, baru salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah. Jadi ya kong katau dena sampaja na sabak makada dewa pelai bacana tasurubani Pak Guru ya 5 ewe. Ya kodena pelai ya 5 mate bawan nih. Paling mudah. Makada de apun sangi Pak Ustaz. Meka macio koi mange aga niana. Akada bani wakate jamai sampajan na jamai pu imang. Allahu Akbar. Selesai. Paling mudah toh. Ulama kita itu sudah mengatur. Makanya sholat ini Pak, dena wadi wakileki. Perintah yang lain itu Allah titip melalui Jibril. Zakat dititip melalui malaikat Jibril. Haji dititip melalui malaikat Jibril. Puasa dititip melalui malaikat Jibril. Tapi sholat tidak. Tapi sinin na pakasiwengnya na titip epuang Allah Ta'ala melalui malaikat kepada Rasulullah bisa digantikan. Bisa. Zakat iya kota nedi pasui boleh anak yang menunaikan zakatnya. Jadi kau kata sogi anak na wajar ni zakatna boleh. Kemudian haji sudah tua tidak mampu naik haji, kasih uang ke anak kita atau cucu, nanti dia yang hajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan makanan.
Bisa. Namanya fidyah. Kalau tidak mampu. Kemudian puasa juga ketika ada yang wajib kita tidak selesaikan. Ketika kita wafat, anak boleh menggantikan, namanya qada puasa. Tapi sholat tidak bisa. Dari situlah kenapa tidak ada yang mendampingi Nabi ketika menerima sholat. Maka dia Nabi tak, ya kodemu le tatonge tudako, ya kodemu le tudange liuko, ya kodemu le liue isyarat mu pakai. Kalau tidak bisa pakai isyarat, panggil Pak Imam. Nanti Pak Imam yang selesaikan. Itu berarti sudah meninggal. Kalau kau tinggalkan, harus kau ganti. Dena cocok maka datang jamangi. Angka deni zaman atau mate tidak bisa ditutupi oleh orang lain. Kenapa? Karena sholat tidak melalui titipan kepada yang selain Rasulullah. Iya tu ampai Pak, degaga Pak kasiwiang. Lai calla tau matoe, icalla indo amboe, kodena jamai anae kecuali sholat. Iya kodena puasa anak tadi ni callaki, kodena pasusak ke anak tidak dihukum orang tua. Tapi kalau anak kita tidak sholat, maka yakin pasti kita dapat bagian. Yaitu ampai tak pas sekolah pesantren ni anak tak. Di sini ada pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Maka da wede apa je na melo ma pesantren Pak Ustaz, magampang. Masukkan saja ke pesantren, kalau 3 hari dia lari tidak masalah. Yang penting pernah masuk ke pondok. Awal daftar dulu di situ. Maka da lari made Pak Ustaz, tidak apa-apa. Nanti di hari kemudian kita sudah punya modal. Maka da pura ni upatama pesantren ni pun na lari made. Ya, nah sabak ia kodenang kata patamai pasti newa ki matu. Demetona kena pas sekolah agama kak. Coba, tak suruh ya nak teman sempajang, ya kodeno ko agama itu pas sekolah. Tapi ya kok di pesantrennya serahkan ke gurunya. Kodangi pembinaan, tabarasa ikodena sempajang. Napa ki made? Ya matu ko surimun kodena sempajang anata, tapodangi malaikat. Pura tu poda guru na yana rola mutanai. Aja na ya ngurusu. Selesai persoalan. Ya. Kan begitu Ji Pak. Saya selalu mengatakan biarkan anak-anak mulai dari SMP sampai SMA dia mengenyam pendidikan agama. Magai nareko masu imatu makuliah dan caji paremang tidak masalah. Kalau nanti dia mau sadar, dia tahu jalan kemana dia tempuh. Karena dia sudah pernah belajar agama. Tapi ya kodega dasar agama nalau pero namelo mainga agama napikau. Itu kuncinya. Pentingnya dasar agama. Aja tamasela ko bataya nata. Ya tu kok di pesantrennya Pak angka mana tau batay. Nah sabaya tu pesantrennya bengkele mematomi. Ya tu bengkele oto kappo. Oto masolang ko mana ti patama. Jadi ya ko kappo ya nata itate patunarewa. Ya ko pusumi lai luar laplap minarewa. Jadi angka tu anak ko pesantrennya Pak iba rasa memato pana pamainga. Nah sabak tahu kappo tapatama. Kan begitu. Ini harus dipahami. Saya bersyukur di sini ada Asadiyah. Asadiyah Pak ya. Pesantren Asadiyah. Saya minta kepada seluruh anak-anakku yang di Asadiyah sekolah, nanti kalau ada umur panjang, selesai di sini, datangi makamnya guru kita. Guru Tasa'ada di Sengkang. Datangi makamnya. Bacakan suratul Fatihah. Kemudian berdoa kepada Allah. Puang, talingak barakat turuk pada toha barakat angkai talingnya tau pandritewe. Itulah yang dikatakan dengan tawassul. Oh iya. Jadi saya itu Pak Bu, setiap ke Makassar kalau dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu di Mangkoso. Dan singgah di situ bacakan suratul Fatihah. Selesai membacakan suratul Fatihah, saya berdoa kepada Allah. Puang, talinga kasih barakat, taliti barakat anak-anak dan keturunanku. Pada barakat angkai talingnya tau pandrita. Itulah namanya tawassul. Ia mina salah. Nareko makadaki. Oh ambo anu pasalama kae. Itu namanya tawassul. Itu yang musyrik.
Tapi bedakan. Mereka tahu dia sepisahkan mana tawassul mana tawassut. Kalau datang meminta berkah kepada Allah hanya di atas kuburan, itu adalah tawassul. Maka kenapa datang ke kuburan, kenapa bukan di rumah? Rasul menyampaikan, setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah makam itu setiap malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang ke rumahnya. Di sini ada yang pernah ziarah makam subuh hari? Degagah? Oh. Analoginya sederhana. Ya ko angka tau melo ki mewe siruntu pasti tanai ko meki lo bolana aswaga tangka ko bolata. Ya ko maka saya ada di rumah hari Kamis malam Jumat. Kalau mau ketemu pada saat datang ke rumahnya, maka datangi pada saat dia ada. Rasulullah sudah menginformasikan bahwa ruhnya orang muslim yang telah wafat setiap malam Jumat itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah sekitar jam 12 malam. Itu malam Jumat, nanti menjelang subuh baru pulang. Karena dia musafahah birruh. Nabi itu melihat tembus ke ruh. Pandangan Rasulullah itu tembus. Sehingga dia bersilaturahmi dengan sahabatnya. Makanya dia paling tahu kapan ruh dikembalikan oleh Allah ke kubur. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur memperkuat iman. Kenapa? Karena memang datang ke kuburan malam Jumat sendiri pasti kuat iman. Ya, karena kita membayangkan bahwa begini nanti kalau saya wafat, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang saya temani, hanya bunyi-bunyian cacing dan yang lainnya, dan kita berada di malam gelap gulita, tidak ada yang mendampingi. Begitulah persis ketika engkau kelak wafat, maka orang itu akan sadar dengan kehidupannya. Maka ziarah kubur bisa membangkitkan iman ketika kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kita datang kalau sudah lebaran, pagi-pagi datang ke kubur, baru berkelompok-kelompok lagi, pakaiannya rapi-rapi, langsung angkat tangan, difotolah dia, selfie, angkat tangan, baru dia masukkan di Facebook, tulis mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Tidak ada. Anda tidak doakan. Ini. Makanya dari situlah kenapa di subuh Jumat itu dibaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan surah Al-Insan. Hal ata'al al-insani hinum iradahni lam yakun syai'un mazkura. Itu intinya. Kemudian saya lanjut, nanti tidak selesai. Kita janjian saya ceramah maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam. Kemudian Rasulullah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya titip salam kepada umatmu yang melaksanakan perintah ini. Dari situlah kita menggunakan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang minta? Apa balasannya? Siapa yang menerima salamnya Nabi Ibrahim atau mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, setengah dari pahala sedekahku aku akan simpangkan untuknya. Itu pahala sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak, tidak ada yang kalah. Karena satu-satunya Nabi yang bersedekah sampai sehari ini selain Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Rabb, berikan aku kesempatan. Aku ingin memberi makan kepada seluruh hambamu mulai saat ini, kata Ibrahim, sampai dunia kiamat. Coba doanya, saking dermawannya Nabi Ibrahim. Dan Allah ternyata kabulkan. Disuruhlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim. Dan kapur itulah yang ditaburkan Nabi Ibrahim di dalam lautan, sehingga itulah yang menjadi garam. Maka tidak ada orang satupun hari ini yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berpesan, ada dibaca dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak-anak pesantren harus buka kitab ini, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali, dalam bab makanan. Ketika dia membahas adab makan, di situ dia tulis salah satu hadis Nabi, siapa yang makan garam sebelum memakan makanannya, dan setelah makan makanannya dia makan garam, maka Allah akan menganugerahkan kecerdasan sebagaimana kecerdasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah rahasianya ulama dulu. Kalau ada anak-anak mau cerdas, suruh dia makan garam sebelum makan nasi, dan setelah makan nasi suruh dia makan garam, karena dia akan dicerdaskan otaknya. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya temukan dalam buku
hadis-hadis Nabi dalam tinjauan sains, ternyata terbukti siapa yang makan garam sebelum makan nasi atau makan makanannya, maka dia tidak akan pernah kena keracunan makanan. Itu hikmahnya luar biasa. Yang paling mantap, yang paling bagus, ternyata disebut dalam kitab Kansun Najah wa Surur, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya dan setelah itu dia makan garam lagi sedikit, maka dia tidak akan pernah lama syahwat ketika dia melakukan itu. Jadi barakahnya itu Pak, tidak akan lama syahwat orang yang makan garam sebelum makan nasi. Itu hikmahnya. Cuma kadang kita tidak lakukan. Saya kemarin dari Lombok Tengah, bulan 12 saya di Lombok Tengah silaturahmi dengan guru Tuan Guru Turmuzi. Di sana orang makan garam sebelum makan nasi. Santri-santri itu seakan-akan diwajibkan, dan cerdas-cerdas memang Pak. Makanya kongka anata meloki komacai, dan juga sehat, suruh dia makan garam halus sebelum makan nasi. Dan itu ada di kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali, ulama yang dikenal dengan ulama sufi. Itu luar biasa Pak. Ini penting saya sampaikan. Itulah sedekahnya Ibrahim untuk kita. Nasabahnya itu Nabi Ibrahim, itu nenek kita. Makanya kita adalah cucunya. Begitulah nenek Pak, selalu mengingat cucunya. Jadi ya kongka nenek makanja nengerang apona. Jadi betul Nabi Ibrahim mengingat kita dan menyimpankan satu berkah besar, yakni dia meninggalkan garam. Kemudian yang kedua, turunlah Rasulullah diantar ke langit ke-6 siruntuk Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya, Muhammad, agamu pulang? Jawabannya Rasulullah, sholat berapa? 50 waktu. Langsung Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad, itu kebanyakan. Umatku lagi meraja, panjang umurnya dan kuat-kuat, itu berat dia lakukan. Kalau 50, apalagi umatmu. Disitulah Nabi tersadar. Guru Al-Mukarram Ki Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng mengatakan begini, seorang pemimpin yang hebat, seorang pejabat yang hebat ketika dia memimpin adalah sebelum dia menetapkan satu aturan, dia akan berpikir apakah mampu nanti orang yang ikut kepadaku melakukan ini. Rasulullah ketika diingatkan oleh Nabi Musa, agana sanabita, betul Musa. Maka naiklah Rasulullah meminta kepada Allah, dikurangilah 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, naik lagi Rasulullah, sampai 9 kali bolak-balik, sampai tinggal 5 waktu saja yang tersisa. Nabi Musa masih minta, Muhammad naik lagi, minta kepada Allah, cukup 2 saja. Rasulullah mengatakan, setiap saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5, kalau saya naik lagi sudah habis. Itu wajar Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ai dena wendre Musa, pakoniro, ini pun saya sudah berat. Nabi Musa tersenyum, kemudian dia katakan 2 kalimat, hafal ini berkahnya luar biasa. Apa kata Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini yang orang tidak ambil, ucapan Nabi Musa itu, Ahmad Ruhullah. Kenapa? Tidak ada kepentingannya Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik Pak, tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Apa untungnya untuk Nabi Musa ketika sholat dikurangi? Tidak ada. Sholat tidak dikurangi juga tidak ada. Tapi kepentingannya Nabi Musa adalah karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di bumi. Tidak pernah ketemu di Allah sama Allah. Agak pelik. Dan Nabi Puang Allah Ta'ala nang kalinga di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari situlah Nabi Musa ketika Nabi ketemu dengan Allah, wajah Rasulullah, di situ ada nurullah yang masuk ke wajahnya Nabi, sehingga Nabi Musa menikmati wajahnya Allah yang terpancar di wajahnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa hanya mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua pada hari Jumat, dia meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, kemudian dia baca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, maka orang itu akan dikenali kala oleh Rasulullah di yaumil akhir. Itu jalan pintas. Sudah dihafal Pak Bu? Hafal? Belum. Pendek sekali. Ahmad itu Pak sholat. Itulah kenapa alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal sujud, mim duduk. Mim sujud, dal duduk.
kan alif berdiri, alifu tetong, haroko, mim sujud, dal tudang, tulisannya Ahmad. Kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal, tulisannya Muhammad. Ya tu nak dapat tarekae Muhammad tetong Ahmad mas sempajang. Terpaham ni? Tahu pak calling memang supaya gampang kita paham. Saya mengambil kaidah lain supaya mungkin ini lebih gampang kita pahami. Ia watakalewe unsurnya 4. Tanah, air, angin dan api. Maka kenapa tidak kelihatan tanah Pak Ustaz? Begini. Kalau mau ambil analoginya, ya kongka makunrai, beli terigu, beli buluben, gula pasir, kemudian telur, kemudian dicampur dan di blender. Insya Allah jadi roti, hilang telurnya. Maka tubuh manusia ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin menyatu, tapi dia tidak kelihatan. Tapi ketika kita emosi, maka muncul panas. Itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, makanya unsur inilah sifatna api tetong, sifatna angin rokok, sifatna wae suju, sifatna tanah tudang. Ia matotu makada Ahmad watakalewe mas sempajang. Ahmad rahasia itu adalah Nurun Muhammad. Dan Nurul Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Karena bapaknya kita ini yang di dunia, itulah bapak kita di dunia. Tapi bapaknya ruh adalah Nurul Muhammad. Nurul Muhammad pada diri itulah yang disebut dengan rahasia. Ia matotu yasa tahu, ia matu yasa sempajang. Jadi ya kau angkat tahu dena sempajang, tanya tahu itu. Ini penting ini. Tahu-tahu nih. Bedakan. Makanya sholat ini penting Pak. Saya pernah sedikit bertanya sama guru tak, Pak Kiai, aga isa na sampajangnya. Langsung maka ada guru tak, aja mau tenang isa na. Namo olina di tumisan. Ya. Maka ada Pak Kiai, angkat tahu maka darut tumu belalin romu de kamu lolong aku de misang isa na sampajangnya. Maka de guru tanya aga pe palolong aku kena belang. Coba jawabannya guru tak. Maka aga isa na, maka de guru tanda. Peringeran, baca, gerakan. Telu aga-aga nak dia mulai pasuku. Tidak ada yang bisa sempurna. Angka tahu makanja gerakanna, masalah peringeran. Angka tahu makanja peringeranna, lesai bacaan. Tapakanjaki baca, tapakanjaki peringeran, tak lupai maka desian rakan. Tapakanjaki rakaatna ya lupai baca. Pokoknya Allahu Akbar. Lesai mati itu. Kenapa? 3 hal. Peringerra melo ipakanjaki, baca melo ipat 7, gerakan melo ipat suku. Karena tidak mungkinnya sempurna. Dari situlah ada namanya sholat sunat, penambal sholat fardu. Patempele na sampaja perlue. Tapi tak pahangi, angka tahu Pak aku surimun rimatu masesa. Apa iya miko malap pa itawe nangkah. Angka patempele na degagawat dina tempele. ini nanti yang madrasah ini. Itulah alasannya kenapa kita sesudah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Nasabak telu dosa na pasampajangi. Dosa paringerang nasabak puang Allah Ta'ala nunrui mangulo na lese paringerana. Dosa yang kedua adalah gerakan yang tidak sempurna. Dan dosa yang ketiga adalah bacaan yang tidak sempurna. Sehingga istighfar 3 kali menghapuskan 3 kesalahan dalam sholat. Pak apa tu tahu Purana mak beresalah sunnah lupa masuk tahu sombong itu. Pak kami tahu mak tu Pak kamat kita na lupa tamah Purana mak beresalah ngimangin lupa na masuk mangulo saliwa memang di sandalan. Anak macone beli sih itu. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian Rasulullah itu turun sampai ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam Pak menitipkan satu nikmat besar kepada kita. Ini kuku. Kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam, inilah kuku kita. Agak berakan. Semua kulitnya itu Nabi Adam itu kuku. Jadi angkat tu napak kedaleki Nabi Adam. Ternyata kuku ini Pak luar biasa. Orang tua dulu kalau mau minum itu dia celupkan kukunya di air minum. Nah reko angka we dikhawatirkan ada racun di dalam atau air itu terkontaminasi dengan barang yang berbahaya, maka celupkanlah kuku dan baca sholawat kemudian minum. Insya Allah kalau ada racunnya itu akan tawar. Itu hikmahnya. Orang tua dulu itu ajarkan, tapi kadang kita tidak pakai.
Sekarang Pak mulai terungkap, ada buku itu kitab sekarang mulai diangkat, termasuk kan Sunnah Jawa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, itu mulai diangkat. Kenapa? Karena kitab ini terbukti. Saya dapat di kitab itu banyak sekali manfaat. Termasuk kenapa orang tua dulu kita, jika ada anakmu mau sekolah, antar hari Selasa ke sekolah, daftarkan di hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa lah ilmu pengetahuan itu diciptakan, dan malaikat itu di hari Selasa akan mendoakan siapa yang menuntut ilmu. Yang kedua, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin, supaya kendaraan itu tidak hancur kemudian ada penggantinya. Tapi kapan kau beli hari Jumat, maka pasti kau akan tersiksa dengan kendaraan itu. Karena hari Jumat bukan untuk membeli mendapatkan rezeki, tapi untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata dibicarakan ulama dari dulu. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh, maka dia matuk Mas Sandro Ustaz yang bahaya. Termasuk ilmu orang tua kita dulu, nareko angka anak-anak di ayung itu dikasih cermin disimpan di bawah ayunan. Orang Bugis dulu begitu. Jadi ya kau angka anak-anak itu jangan malah caming atau pisau yang kayak cermin disimpan di bawah ayunan, itu ilmu jin. Ilmu jin. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan, bisa mencekik anak ketika dia tidur, sehingga badannya biru-biru, punggungnya biru-biru, sehingga dia mengambil cermin. Karena hanya satu cara yang bisa mengusir Ummi Sibyan dari cicak adalah meletakkan cermin supaya kena pantulannya. Itu ilmunya orang tua dulu. Sekarang orang mengatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Makanya Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan cicak, karena di situ ada jin perempuan yang bisa membunuh janinmu dalam kandungan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul supaya kita tidak menyiksanya, maka 200 hasanat dia dapatkan. Karena membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Bayangkan itu, Pak. Dari dulu sudah disampaikan Nabi, ternyata ulama mengungkap rahasia ini. Saya dulu Pak tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini, maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi Pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi. Siapa yang melakukan salah satunya, rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1. Sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin pakai pakaian yang lulukan. Ini yang banyak. Handphone dipakai lapkan ke bagi. Perempuan yang paling banyak, ambil cangkir dasterna nagetang pernah lulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari, Bu. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya kongka pakai tak kita buka, kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya kongka wajujumu pura malulukan, carepa, napa mutaru mulai meko pakai selesai. Aja lalu mau pakai masa padal itu dia nasabak mage, pasti na cilakai. Itu kuncinya, Pak. Dia itu nak kada bawa tomatari lo pemali, dia minis sangi dalele yang pemah kada pemali, betul nak dia na wedi. Karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali, apa nasab? Bid'ah, karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab sehingga takut menyalahkan orang. Maka ada bami pemali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat. Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Mulai dari kanan, baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki, langsung ambil dari kanan ke kiri. Maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk, baru ke jari manis. Baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari. Begitu juga kiri. Maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal.
Coba, semua itu sudah diatur, Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini. Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah, karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini komatoba kiokilal kamarae. Pura kimat toba, kuku dibuang, tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia natunang kabola maka palayon roy. Masuk ke kamar sangat panas hawa, sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar, tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu. Gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur ketika itu dalam keadaan suci, dan kelak akan menjadi saksi. Nah, ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun, ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga, tapi Nabi bersedih. Magi nama sara nyawana Nabi tak, karena Rasulullah mengingat sholat yang 50, dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih, Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33 Pak? 17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degage Nabi Musa manrasai Pak Bangi. Akka 50 memang loli subang. Nale decenang ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Ajalan. Tajami sampajange Pak. Angkat tu tau makara aish. Deto gaga gunana mujama ko de misang-isa na sampajange. Makare gurut ta kali sidendreng. Itimbang makapai tan ritimbangan ude. Ya kong ka mujama angkai tajam. Ya ko de gaga mujama de gaga tajam. Ya nangka kepala desa de nakibu lapora tatalai tikang. Tapi ya kong ka laporan na iparesa mojolo. Orang yang sholat masih bisa diperiksa, tapi yang tidak sholat malempu Pak Jallo nama kedaktar runo korotama ikut. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi. Mambana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masjid okolino karena lillahi taala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk. Iya. Kama kadami Nabi tak nigi tahu bangun masjid okolino lai bangungan i hotel o surga. Dena kada Nabi tay patama i surga i bangungan hotel. Jadi kau dena sampajang angka bolana tapi dena tama. Dari situlah kenapa aqimis shalah wa atus zakat selalu berdampingan. Artinya buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat, tapi ada juga orang sengaja tidur. Nah, ini bahaya. Sedekah itu penting Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka C dibaca berubah, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd, itu gara-gara sedekah. Angka pengurut Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang, tapi anaknya menangis. Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya, kenapa anak kita menangis? Ada jawabannya, meliwasangi anak dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham, saya minta kepada mohon dibelikan
makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini, berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi depa nama bela na salin na bolana nang kataw kasyasi liu oku yasik na batue madarike makutana Sayyidina Ali aga mo pigaw ko to nasuhe maliw salat daga kasi talungas so ni dewanre maka di Ali malada pa niya. Iya anakku si Poloso Minatari ini sudah 3 hari dia mengambil uangnya 2 dirham walaupun ini dia sangat butuhkan untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalayon na iya tawe nalanjukan yung perjalanannya Sayyidina Ali di tengah jalan ketemu lagi ang katawo ko man iya say nakasiya matinro panumana kasiya lelena. Kemudian Sayyidina Ali bertanya majan ang kamako tu nasawi Ali 5 ngaso ni dewanre meliu salada kakasi dega kaisa na watakwe manudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali, jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan, hampir masuk di pintu pasar. Ada orang tua na patamay tulu na bembe na kwalon na panacipira liman na sabaang ka bembe na tulijok ka macene, tapi dia sangat lapar melo bali bembe na naciatarala. Aga nasa Sayyidina Ali maji mo pakito alemu nasa kaje bembe ko na metarala kasi de panang kawan si minggu di dewan rewe. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar membeli roti, kemudian diambil roti itu dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan dia tanya mesoni gah nasa depa, dia suap lagi capu to mani roti na pemaka da mesona sadim. Dia katawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. Hei anak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing. Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan berapa harganya? 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. Letu ibolana, nabuka pintun na benena kasi. Alhamdulillah, liwa riona. Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka day benena, wi lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi kadataniana. Ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Apa kata istrinya? Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian. Coba, ini anaknya Rasulullah. Kalau istri kita, anaknya si Anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini. Istrinya mengatakan, juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan. Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu na tapalupa no, na pares saya bembe, mapamulay do cilin na tanru na latu ajena, na takajanna aganasan. Ia na bembe, nenekku mau pasapa, na panau runtuk. Maka saya akan beli kambingmu. Depa na sampa Sayyidina Ali maka na melome may balu, nasa jual lah 100 dirham. Aga nasa Sayyidina Ali, saya tidak jual. Ya kumakitum bo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, berapa kau mau jualkan? Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan saya hanya diminta, ini bukan kambingku tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham. Maka dihitunglah uang ini tadi, kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil 1 keranjang uang, kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali dan beritahu, ini harga kambingmu dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini. Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar, langsung dia serahkan. Ini uang harga kambingmu 40 dirham. Hitung. Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil.
Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur. Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Terih, maselan narikudena dapi beri jamaah. Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Hei Ali, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu nama aku? Langsung aku tanah, musamukka gambo. Nasa dia bisa nih. Maka dia bisa ganiga mali niga milaudi pokoro si depe bolamu. Saya tidak tahu. Maka dia iya matukut. Niga male dia ko tangana lalange yang tidur di atas pasir. Maka saya dia bisa nih. Maka dia iya matoya tuh. Niga mali bembemu. Maka dia Sayyidina Ali, saya tidak tahu. Dia orang kaya karena banyak uangnya. Dia mengatakan tania, yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali, niga kau. Kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimananmu kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini, sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu. Berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis. Berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali, Pak. Kemudian ternyata Bilal sudah azan dan Bilal mau iqamat. Rasul keluar dari pintu kamarnya, ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, "Kegilau Ali?" Nadi gago kun ronda. Maka disabain, "Kamu je bito nak ya Rasulullah?" Maka dia nabita, "Tunggu dia sebentar. Jangan dulu iqamat." Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewa inabita memang tidak ada. Kemudian dia melihat keluar tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Iqamatlah. Inilah isyarat." Maka dia kau angkat tahu tulilau mak berjama setiap waktu na takut degagay o konron nang kami ko kampunge wat ditu itaja-taja Pak. Tapi ya kau tahu denang kada law masigi aja lalu tatajang. Dia itu tak sampaja nama siang. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai salat. Maka ya kau mulli itawe aja musalaibi. Ya ko pura ko bang aja mulan sakama nasaba magay nasaba iya tu bange pangulli angka tahu tu nolli itaw na palan sukama berarti nolli itay na panasalay tapi makada Imam Malik ni gasuroy matanga yan tu ampai Imam Malik dia tidak sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Inasang Imam Malik tahu rajin lo mak berjama ya ko de panabat tahu nang kana ko masigi ya ko bab itay na palaw tahu kutu ya tu nasang Imam Malik apa yolli pinapalaw. Coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku, kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lai tendra ulunna Nabi itu malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil saf. Pastama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram, kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan sami Allahu liman hamida. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakatnya, Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, Jibril datang kepadaku, Allah menitip salam kepadamu. Bayangkan itu, Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid. Itu mulia sekali. Sampai Allah yang menitip salam kepada orang itu. Tapi kadang ini Pak, cede-cede merepaki. Nah sebab magai, idi matur isam pajange, tania sampajange matur oki. Ya ku idi matur isam pajange, mepi tu loro ta sampajang asara. Akasana mepi tu asara ta sampajang loro. Mepi isa napa masa pajang mangriba. Magai nasa jolo, matupi, cinampa pi, jolo. Ya ku jama-jamata taja bu maka da selesai pi jamaku napa ka masampajang, denang kana selesai. Pura ki masari meki mapel.
pura ki mapel meki masasa, pura ki masasa meki manaku sasa, pura taraku sasa meki kilo masari, pura ki masari meki manasu meki mapelena panne, pura ki mapelena panne meki mandre, pura ki mandre meki bisa panne, pura bisa panne meki 50 sasa, pura masulu sasa meki malapi sasa, degaga salah saya jam-jamata. Iya ko makadaki salah saya pijamaku napa ki masampajak pajai itu dia mungkin. Iya ko tanya ini salah saya kang ini salah saya. Makanya maka de guruta usahakan ini ko ya toro ko sampajangin aja nai ko matoro betul na sampajangin. Ini penting. Tapi kebarakah nabu. Siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir sholat subuh, sujud terakhir sholat subuh, nareko angka masalah tak hadapi tidak ada penyelesaian, minta di sujud terakhir, insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya Pak. Nah makanya di sini ada anak-anak kita, di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal. Ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren, sama guru Tasenur. Beliau sampaikan begini, 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Iya iku imangina aja lalu mulai pintu nama makmum, masuklah melalui pintu kecil karena itu pintu. Di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kung ka ima dito nolay pintu na makmuna. Insyaallah din natasakka bacana. Dito ni kalo ko makmuna. Nasaba iya tu imangi ya kui kali ko makmuna pasti lesse bacana. Magay nasaba ya sei ka mangikue na iya pokoe. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt kemudian kita nyalakan 1000 watt balon pasti sepau korok magai nasaba yase imak denge na yon riye mak denge makumat itu imangi ya nangkai mak dena mesi sampu bacana dena me makanja paringarana berarti yase ikutu makmun na alena kuncinya jangan lewat di pintu makmum, lewat di pintu khusus karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua idi imangi aja lalu ta sampaja sunnah ku ilala masigi okoki bolata mas sampaja sunnah. Kaya bolana imangi ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini itu rumahnya Rasulullah, maka sholatlah di situ di dalam magai ya ko angka imam talut tau mina pananungan dena sampaja sunnah ku ilala masigi tapi oko miro mas sampaja sunnah kecuali yang berjamaah maka dena imangi nareko dena si runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu janjinya. Kemudian yang ketiga ajak lalu tak dicarokun rota mancajiman. Tempat imam itu adalah mihrab. Mihrab itu 2 lapis. Kenapa? Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan, tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat, langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Gurut Taki Abdul Rahman Abu Dale kamarnya dibagi 2. Si puek non rima sempajang, si puek non rima tinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kasantrin na melo rewa na degaga na tamparan aganasan puang de kasih gaga diku na melo ka rewa maka diguruta masuklah ke dalam kamarku, di situ ada bantal kecil maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak tamu korom maladui tidak pernah habis dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong tapi denang kana taro di guruta korom kulekenroi di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan kita kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria digaga anak-anak 50 tahun milau doang aku bolana tapi dia diterima sampajan, dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah sehingga dia mengambil anak perempuan anurena kemanakannya diambil, itulah Maryam. Dia pelihara, bikinkan bilik, di dalam biliknya dia buat mihrab tempat sholat. Ada 2 anak tangga, itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amla, lapisan kedua ada sajadah karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemanakannya mulai heran. Magai setiap hari dia bawakan makanan tapi pas 3 tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka Andre naruntu ilalang. Anehnya lagi makanan musim panas di musim dingin. Magi nang kadoriang ngoko kamarai natanya waktu doriang. Magi nang kalase oko natanya waktu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini dan di sini tidak ada pohon kurma? Agak naseng Maryam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza?" Polekin roye. Jawabannya Maryam cuma satu, huwa min indillah. Ia tu gagai langsung polok ko Allah Taala.
Nabi Zakaria tidak percaya, bukannya kau nabi, makun rakun rai. Saya ini nabi, sudah puluhan tahun berdoa, tidak diijabah, tidak diberikan anak, tapi engkau anak perempuan yang bukan nabi, kenapa bisa doa? Al-haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak anggota DPRD yang sempat hadir bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup sehingga mampu menjalankan amanah untuk melayani umat. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Bapak Camat beserta seluruh unsur muspikah yang sempat hadir, Bapak dari kepolisian dan Bapak dari TNI, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat tanpa terkecuali. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasita rupa pong Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya memohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa taala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada dua hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihi salam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari. Tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre ukulangi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan, tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihi salam. Langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sempajak don rakan, dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai paterru Nabi taloko Bukit Tursina, onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina. Baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia sampajange tanya apa kasih baru. Aja tak ada boleh menimam meraja Nabi tak napang kesampajang. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah,
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi tatton Nabi Zakaria mas sempajang ukilalan mihrabna nilaudolori pong Allah Ta'ala. Maryam itu sholat, Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi dan dia suroe angka mana perintah sampajan nalolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi nabi tak watunna diambil dari Mekah, nai bawa lo Madinah, disuruh memang di mas sampajan, berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat angkat cidi Nabi, itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran, anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam Nabi Zakaria piara okobulana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu ya dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ketujuh ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ketujuh. Angkamu paun ragokoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Nah, di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi ta mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Yana tu ampai pagulutta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram, pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali ialah gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali, sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan betul, saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kalau nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Nabi tak, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magare jinna, namo magare patok ko jama-jamange. Nariko bangi tawe, hentikan. Tangkalingi bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tahu dena melo madaka liman na komate.
tidak mau bersedekap. Ia ko ipadaka limanna pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tabaqatus Sadilatul Kubra. Nareko angka atau madaka limanna komate na denami madaka ipadaka na cia madaka, maka sedekapkan dia, baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, "Ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwak Kak Mendre, saya akan hancur." Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi. Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nah sebab malaikat Jibril sudah menyampaikan, "Ya komendre Kak Muhammad, maka saya akan hancur." Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, "Anta nurun fauka nurin." Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat, tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha. Tapi denok korot tarima nabita sempajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresallan nabita at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Apa kata Rasulullah? "Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin." Ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari topan rita apa hakiki at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz, pisahkan. Jadi ya kota baca ya lepangi. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu sakta. Magi na to lepang okko mila palangi. Tapi okko paringarangi mesti isumpung. Aja tapassarangi ri paringarangi, tapi tapassarangi ri lapalangi. Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak taberesallangi nabi tak kode tak hadir. Kemudian assalamu alayna nabi tak nanya wa ala ibadillahi sholihin. Tapatama ni aleta. Paringerangyo koro wong Allah taala si nabi tak. Kemudian kita ikut di belakangnya. Yana tuna sepat rekae dua tamasyarat talu tamalaisa. Tamasarangi pong Allah taala si bawa surona tamalaisangi atamatapa engkel lauri nabi si bawa Allah taala. Jangan pisahkan itu. Tersingkar dulu kor. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai sayyidina. Coba.
dena pakai sayyidina, maka dabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dena pakai sayyidina, maka itu benar. Tapi ia kau natari sayyidina, dena salah. Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya, ia tu sayyidina mapakiad lori nabita. Contohnya, pada pemilau ka wairinu, maka dah tabe talenga wairinutta satu gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum satu gelas, napanapalenna oku yasik na mimbare. Itu melaksanakan perintah. Tapi narekomala wairinu sikaca, napamala lepa-lepa natariwi yawana napatadangi, napanapendre oku yasik na mimbarae, maka ia tu tawe melaksanakan perintah dan mapakiada. Jadi ya kau angkat tau baca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi narekona baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ia tu tahu mapakiada illori nabita. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian salawat. Selesai mas salawat, dari situlah Nabi kemudian turun. Saya tidak bahas tadi waktunya naik karena nanti turunnya kita bahas. No inabita didampingi kembali ketika sampai di Baitul Ma'mur, didampingi turun ke langit ke-7. Siruntu alena pangulutta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makutana Nabi Ibrahim, ya Muhammad agamu pulang. Coba manusiawi pak. Ya kong kata Allah sompa Malaysia sidrap korewa ilo sidrap aga nakutana teh angka gamilo. Ya kung kataw pole sidrap lau Malaysia latu oko Malaysia itanay ang kagabaje. Ang kataw pole Mekah ke sidrap ditanya aga na poleang makadai cere gincung cila sujadang cere kristal. Jadi setiap orang yang pernah melakukan perjalanan dena kutana tay makada aga muita ni game basiruntuk cidi bapak kutanana aga na poleang. Nabi Ibrahim pun demikian. Boleh Nabi tasiruntuk pong Allah Ta'ala. Rewai siruntuk Nabi Ibrahim. Ia mirun aku tanah Nabi Ibrahim. Agamu boleh Muhammad. Maka dia Nabi tersempajang. Nasa siaga. Kada 50 waktu. Aga nasa Nabi Ibrahim. Muhammad. Ia kona jamai umatmu. Asal nga. Aku titip salam kepadanya. Salam itulah kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Padahal namode tabaca iero asota sumpajata. Salat itu bacanya cuma 5 pak yang wajib. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salawat, yang kelima salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam salat. Doa iftitah sunnah, bacaan surah sesudah Fatihah sunnah, bacaan ruku itu sunnah, yang wajib itu rukunya. Tokot boleh ruku wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib bacaannya sunnah. Tahiyat hanya 2 wajib, hanya syahadat dengan salawat. Kalau orang tidak hafal at-tahiyatul mubarakatuh, langsung saja baca syahadat, baru salawat, baru salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah. Jadi ya kong katau dena sampaja na sabak maka dewa pelai bacana tasurubani pak guru ya 5 ewe. Ya kodena pelai ya 5 mate bawan nih. Paling mudah. Maka dari apa isanya Pak Ustaz? Meka macio koi mange aga niana. Akada bani wakate jamai sampajan na jamai pu imam. Allahu Akbar. Selesai. Paling mudah toh. Ulama kita itu sudah mengatur. Makanya sholat ini Pak, dena wadi wakileki. Perintah yang lain itu Allah titip melalui Jibril. Zakat dititip melalui malaikat Jibril. Haji dititip melalui malaikat Jibril. Puasa dititip melalui malaikat Jibril. Tapi sholat tidak. Tapi sinin apa kasiwiangnya na titip puang Allah Ta'ala melalui malaikat kepada Rasulullah bisa digantikan. Bisa. Zakat ia kota nedi pasui boleh anak yang menunaikan zakatnya.
Jadi kau kata sogi anak na wajar ni sakana boleh. Kemudian haji, sudah tua tidak mampu naik haji, kasih uang ke anak kita atau cucu, nanti dia yang hajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan makanan, bisa, namanya fidyah kalau tidak mampu. Kemudian puasa juga ketika ada yang wajib kita tidak selesaikan, ketika kita wafat, anak boleh menggantikan, namanya qada puasa. Tapi sholat tidak bisa. Dari situlah kenapa tidak ada yang mendampingi Nabi ketika menerima sholat. Maka dia Nabi tak, ya kodemu let tatonge tudako, ya kodemu let tudange liuko, ya kodemu let liue isyarat mu pakai. Kalau tidak bisa pakai isyarat, panggil Pak Imam. Nanti Pak Imam yang selesaikan. Itu berarti sudah meninggal. Kalau kau tinggalkan, harus kau ganti. Dena cocok maka datawe jamangi. Angka deni zaman atau mate tidak bisa ditutupi oleh orang lain. Kenapa? Karena sholat tidak melalui titipan kepada yang selain Rasulullah. Iya tu ampai pak, degaga pak kasiwiang. Lai calla tau matoe, icalla indo amboe. Kodena jamai anae kecuali sholat. Iya kodena puasa anak tadi ni callaki. Kodena pasusak ke anak tidak dihukum orang tua. Tapi kalau anak kita tidak sholat, maka yakin pasti kita dapat bagian. Yaitu ampai tak pas sekolah pesantren ini anak tak. Di sini ada pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Maka wede apa je namelo ma pesantren Pak Ustaz? Magampang. Masukkan saja ke pesantren, kalau 3 hari dia lari tidak masalah. Yang penting pernah masuk ke pondok. Awal daftar dulu di situ. Maka lari made Pak Ustaz, tidak apa-apa. Nanti di hari kemudian kita sudah punya modal. Maka dapura ni upatama pesantren pun lari made. Ya. Nah sabak ia kodenan kata patamai pasti newa ki matu. Demetona kena pas sekolah agama kak. Coba. Tasuro ya nak teman sempajang, ya kodeno ko agama itu pas sekolah. Tapi ya kok di pesantrennya serahkan ke gurunya. Podangi pembinana. Tabarasa ikodena sempajang. Napaki made. Ya mato ko sorimon riko dena sempajang anata tapodangi malaikat pura tu pura guru na yana rola mutanai aja na ya murusu selesai bersolat. Ya kan begitu Pak. Saya selalu mengatakan biarkan anak-anak mulai dari SMP sampai SMA dia mengenyam pendidikan agama. Magai nareko masu imatu makuliah dan caji paremang tidak masalah. Kalau nanti dia mau sadar, dia tahu jalan kemana dia tempuh. Karena dia sudah pernah belajar agama. Tapi ya kodega dasar agamana. Nalau pero, namelo mainga, agama napikau. Itu kuncinya. Pentingnya dasar agama. Aja tamasela ko bataya nata. Ya tu kok di pesantrennya Pak, angka mana tau batay. Nah sabaya tu pesantrennya bengkele mematomi. Ya tu bengkele oto kapo, oto masolang, kumana ti patama. Jadi ya ko kapo ya nata itate patunarewa. Ya ko pusumi lai luar laplap minarewa. Jadi angka tu anak ko pesantren Pak, iba rasa memato panap pamainga. Nasaba tahu kapo tapatama. Kan begitu. Ini harus dipahami. Saya bersyukur di sini ada Asadia. Ya. Asadia Pak ya. Pesantren Asadia. Saya minta kepada seluruh anak-anakku yang di Asadia sekolah, nanti kalau ada umur panjang selesai di sini datangi makamnya guru kita, guru Tasa'ada di Sengkang. Datangi makamnya, bacakan suratul Fatihah, kemudian berdoa kepada Allah. Puang talingak barakat turu pada toha barakat angkai telingnya tau pandritewe. Itulah yang dikatakan dengan tawassul. Oh iya. Jadi saya itu Pak Bu, setiap ke Makassar kalau dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu di Mangkoso.
Dan sehingga di situ bacakan suratul Fatihah. Selesai membacakan suratul Fatihah, saya berdoa kepada Allah, Puang, talenga kasih barakah, taleti barakah anak-anak dan keturunanku, pada barakah angkai talengnya tau pandritah. Itulah namanya tawassul. Iya mina salah, nareko makadaki, oh ambo anu, pasalama kae. Itu namanya tawassul, itu yang musyrik. Tapi dakan, mereka tahu dia sepisahkan mana tawassul, mana tawassul. Kalau datang meminta berkah kepada Allah hanya di atas kuburan, itu adalah tawassul. Maka kenapa datang ke kuburan, kenapa bukan di rumah? Rasul menyampaikan, setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah makam itu setiap malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang ke rumahnya. Di sini ada yang pernah ziarah makam subuh hari? Degagah? Oh. Analoginya sederhana. Ya ko angka tau melo ki mewe siruntu pasti tanai ko meki lobolana. Aswaga tangka ko bolata. Ya ko makadai saya ada di rumah hari Kamis malam Jumat. Kalau mau ketemu pada saat datang ke rumahnya, maka datangi pada saat dia ada. Rasulullah sudah menginformasikan bahwa ruhnya orang muslim yang telah wafat setiap malam Jumat itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah sekitar jam 12 malam. Itu malam Jumat, nanti menjelang subuh baru pulang. Karena dia musafahah birruh. Nabi itu melihat tembus ke ruh. Pandangan Rasulullah itu tembus. Sehingga dia bersilaturahmi dengan sahabatnya. Makanya dia paling tahu kapan ruh dikembalikan oleh Allah ke kubur. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur memperkuat iman. Kenapa? Karena memang datang ke kuburan malam Jumat sendiri pasti kuat iman. Ya, karena kita membayangkan bahwa begini kala nanti kalau saya wafat, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang saya temani, hanya bunyi-bunyian cacing dan yang lainnya, dan kita berada di malam gelap gulita, tidak ada yang mendampingi. Begitulah persis ketika engkau kelak wafat, maka orang itu akan sadar dengan kehidupannya. Maka ziarah kubur bisa membangkitkan iman ketika kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kita datang kalau sudah lebaran, pagi-pagi datang ke kubur, baru berkelompok-kelompok lagi, pakaiannya rapi-rapi, langsung angkat tangan, difotolah dia, selfie, angkat tangan, baru dia masukkan di Facebook, tulis mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Tidak ada. Anda tidak doakan. Ini. Makanya dari situlah kenapa di subuh Jumat itu dibaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan surah Al-Insan. Hal ata'al al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'un mazkura. Itu intinya. Kemudian saya lanjut, nanti tidak selesai. Kita janjian saya ceramah maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam. Kemudian Rasulullah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya titip salam kepada umatmu yang melaksanakan perintah ini. Dari situlah kita menggunakan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang minta? Apa balasannya? Siapa yang menerima salamnya Nabi Ibrahim atau mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, setengah dari pahala sedekahku aku akan simpangkan untuknya. Itu pahala sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak, tidak ada yang kalah. Karena satu-satunya Nabi yang bersedekah sampai sehari ini selain Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Rabb, berikan aku kesempatan. Aku ingin memberi makan kepada seluruh hambamu mulai saat ini, kata Ibrahim, sampai dunia kiamat. Coba doanya, saking dermawannya Nabi Ibrahim. Dan Allah ternyata kabulkan. Disuruhlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim. Dan kapur itulah yang ditaburkan Nabi Ibrahim di dalam lautan, sehingga itulah yang menjadi garam. Maka tidak ada orang satupun hari ini yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berpesan, ada dibaca dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak-anak pesantren harus buka kitab ini, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali, dalam bab makanan. Ketika dia membahas adab makan, di situ dia tulis salah satu hadis Nabi, siapa yang makan garam
sebelum memakan makanannya, dan setelah makan makanannya dia makan garam, maka Allah akan menganugerahkan kecerdasan sebagaimana kecerdasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah rahasianya ulama dulu. Kalau ada anak-anak mau cerdas, suruh dia makan garam sebelum makan nasi, dan setelah makan nasi suruh dia makan garam, karena dia akan dicerdaskan otaknya. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya temukan dalam buku hadis-hadis Nabi dalam tinjauan sains, ternyata terbukti siapa yang makan garam sebelum makan nasi atau makan makanannya, maka dia tidak akan pernah kena keracunan makanan. Itu hikmahnya luar biasa. Yang paling mantap, yang paling bagus, ternyata disebut dalam kitab Kansun Najah wa Surur, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya dan setelah itu dia makan garam lagi sedikit, maka dia tidak akan pernah lama syahwat ketika dia melakukan itu. Jadi barakahnya itu Pak, tidak akan lemah syahwat orang yang makan garam sebelum makan nasi. Itu hikmahnya. Cuma kadang kita tidak lakukan. Saya kemarin dari Lombok Tengah, bulan 12 saya di Lombok Tengah silaturahmi dengan guru Tuan Guru Turmuzi. Di sana orang makan garam sebelum makan nasi. Santri-santri itu seakan-akan diwajibkan, dan cerdas-cerdas memang Pak. Makanya kongka anata meloki komacai, dan juga sehat, suruh dia makan garam halus sebelum makan nasi. Dan itu ada di kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali, ulama yang dikenal dengan ulama sufi. Itu luar biasa Pak. Ini penting saya sampaikan. Itulah sedekahnya Ibrahim untuk kita. Nasabahnya itu Nabi Ibrahim, itu nenek kita. Makanya kita adalah cucunya. Begitulah nenek Pak, selalu mengingat cucunya. Jadi ya kongka nenek makanja nengerang apona. Jadi betul Nabi Ibrahim mengingat kita dan menyimpankan satu berkah besar, yakni dia meninggalkan garam. Kemudian yang kedua, turunlah Rasulullah diantar ke langit ke-6 si runtuk Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya, Muhammad, agamu pulang? Jawabannya Rasulullah, sholat berapa? 50 waktu. Langsung Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad, itu kebanyakan. Umatku lagi meraja, panjang umurnya dan kuat-kuat, itu berat dia lakukan. Kalau 50, apalagi umatmu. Disitulah Nabi tersadar. Guru Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng mengatakan begini, seorang pemimpin yang hebat, seorang pejabat yang hebat ketika dia memimpin adalah sebelum dia menetapkan satu aturan, dia akan berpikir apakah mampu nanti orang yang ikut kepadaku melakukan ini. Rasulullah ketika diingatkan oleh Nabi Musa, agana sanabita, betul Musa. Maka naiklah Rasulullah meminta kepada Allah, dikurangilah 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, naik lagi Rasulullah, sampai 9 kali bolak-balik, sampai tinggal 5 waktu saja yang tersisa. Nabi Musa masih minta, Muhammad naik lagi, minta kepada Allah, cukup 2 saja. Rasulullah mengatakan, setiap saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi sudah habis. Itu wajar Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ai dena wendre Musa, pakonir. Ini pun saya sudah berat. Nabi Musa tersenyum. Kemudian dia katakan 2 kalimat. Hafal ini. Ini berkahnya luar biasa. Apa kata Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini yang orang tidak ambil. Ucapan Nabi Musa itu. Ahmad Ruhullah. Kenapa? Tidak ada kepentingannya Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik Pak. Tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Apa untungnya untuk Nabi Musa ketika sholat dikurangi? Tidak ada. Sholat tidak dikurangi juga tidak ada. Tapi kepentingannya Nabi Musa adalah karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di bumi. Tidak pernah ketemu di Allah sama Allah. Agak pelik. Dan Nabi Puang Allah Ta'ala nang kalinga di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari situlah Nabi Musa ketika Nabi ketemu dengan Allah, wajah Rasulullah, di situ ada nurullah yang masuk ke wajahnya Nabi, sehingga Nabi Musa menikmati wajahnya Allah yang terpancar di wajahnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa hanya mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua pada hari Jumat,
Dia meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya. Kemudian dia baca Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah, maka orang itu akan dikenali kala oleh Rasulullah di yaumil akhir. Itu jalan pintas. Sudah dihafal Pak Bu? Hafal? Belum. Pendek sekali. Ahmad itu Pak sholat. Itulah kenapa alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal sujud, mim duduk. Mim sujud, dal duduk. Kan alif berdiri, alifu tetung, ha roko, mim sujud, dal tudang. Tulisannya Ahmad. Kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal. Tulisannya Muhammad. Ya natu nak dapat tarekae Muhammad tetung Ahmad mas sempajang. Terpaham nih? Tahu Pak Koling memang supaya gampang kita paham. Saya mengambil kaidah lain supaya mungkin lebih gampang kita pahami. Ia watakalewe unsurnya 4: tanah, air, angin, dan api. Maka kenapa tidak kelihatan tanah Pak Ustaz? Begini. Kalau mau ambil analoginya, ya kong kamakunrai, beli terigu, beli buluben, gula pasir, kemudian telur, kemudian dicampur dan di blender. Insya Allah jadi roti, hilang telurnya. Maka tubuh manusia ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin menyatu, tapi dia tidak kelihatan. Tapi ketika kita emosi, maka muncul panas. Itu akan muncul dengan sendirinya. Makanya unsur inilah sifatna api tetung, sifatna angin rokok, sifatna wae suju, sifatna tanah tudang. Ia matotu makada Ahmad watakalewe mas sempajang. Ahmad rahasia itu adalah Nurun Muhammad. Dan Nurun Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Karena bapaknya kita ini yang di dunia, itulah bapak kita di dunia. Tapi bapaknya ruh adalah Nurun Muhammad. Nurun Muhammad pada diri itulah yang disebut dengan rahasia. Ia matotu yasa tahu, ia matotu yasa sempajang. Jadi ya kau angkat tahu dena sempajang, tanya tahu dia tuh. Ini penting ini. Tahu-tahu nih. Bedakan. Makanya sholat ini penting Pak. Saya pernah sedikit bertanya sama guru tak, Pak Kiai, aga isa na sampajangi. Langsung maka ada guru tak, aja mau tenang isa na. Namo olina de tomisen. Ya. Maka ada Pak Kiai, angkat tahu maka ada makadaru tumu balalin romu de kamu lolong aku de misang isa na sampajangi. Maka de guru tak tanya pe palolong aku kena belang. Coba jawabannya guru tak. Maka aga isa na, maka de guru tanda. Peringeran, baca, gerakan. Telu aga-aga nak dia mulai pasuku. Tidak ada yang bisa sempurna. Angka tahu makanja gerakanna, masalah peringeran. Angka tahu makanja peringeranna, leseng bacaan. Tapakanjaki baca, tapakanjaki peringerata, tak lupai maka desian rakan. Tapakanjaki rakaatna ya lupai baca. Maka tahu Allahu Akbar. Leseng matu itu. Kenapa? 3 hal. Peringera melo ipakanjaki, baca melo ipat 7, gerakan melo ipat suku. Karena tidak mungkinnya sempurna. Dari situlah ada namanya sholat sunat, penambal sholat fardu. Patempele na sampaja perlue. Tapi tak pahangi, angka tahu Pak aku surimon rimatu masesah. Apa iya miko malap Pak ita wenangkah. Angka patempele na degagawat dina tempele. ini nanti yang madrasah ini. Itulah alasannya kenapa kita sesudah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Nasabak telu dosa na pasampajangi. Dosa paringerang nasabak po Allah Ta'ala nunrui mangolo na lese paringerana. Dosa yang kedua adalah gerakan yang tidak sempurna, dan dosa yang ketiga adalah bacaan yang tidak sempurna. Sehingga istighfar 3 kali menghapuskan 3 kesalahan dalam sholat. Pak engkau apa tuh tahu? Purana mak beresalah langsung lupa masuk, tahu sombong itu. Pak kami tahu ngaku tuh Pak. Kamat pita na lupa tama. Purana mak beresalah ngimangin lupa na masuk, mangolosa liwa memang di sandalan. Anak macone beli sih. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian Rasulullah itu turun sampai ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam Pak menitipkan satu nikmat besar kepada kita. Ini kuku. Kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam, inilah kuku kita.
agak berakan. Semua kulitnya itu Nabi Adam itu kuku. Jadi angkat tu nak pakai daleki Nabi Adam. Ternyata kuku ini Pak luar biasa. Orang tua dulu kalau mau minum itu dia celupkan kukunya di air minum. Nah reko angka dikhawatirkan ada racun di dalam, atau air itu terkontaminasi dengan barang yang berbahaya, maka celupkanlah kuku dan baca sholawat kemudian minum. Insya Allah kalau ada racunnya itu akan tawar. Itu hikmahnya. Orang tua dulu itu ajarkan, tapi kadang kita tidak pakai. Sekarang Pak mulai terungkap, ada buku itu kitab sekarang mulai diangkat, termasukkan Sunnah Jawa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, itu mulai diangkat. Kenapa? Karena kitab ini terbukti. Saya dapat di kitab itu banyak sekali manfaat. Termasuk kenapa orang tua dulu kita, jika ada anakmu mau sekolah, antar hari Selasa ke sekolah, daftarkan di hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa lah ilmu pengetahuan itu diciptakan, dan malaikat itu di hari Selasa akan mendoakan siapa yang menuntut ilmu. Yang kedua, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin, supaya kendaraan itu tidak hancur kemudian ada penggantinya. Tapi kapan kau beli hari Jumat, maka pasti kau akan tersiksa dengan kendaraan itu. Karena hari Jumat bukan untuk membeli mendapatkan rezeki, tapi untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata dibicarakan ulama dari dulu. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh, maka dia matuk Mas Sandro Ustaz yang bahaya. Termasuk ilmu orang tua kita dulu, nareko angka anak-anak di ayung itu dikasih cermin disimpan di bawah ayunan. Orang Bugis dulu begitu. Jadi ya kok angka anak-anak itu jangan malah caming atau pisau yang kayak cermin disimpan di bawah ayunan, itu ilmu jin. Ilmu jin. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan, bisa mencekik anak ketika dia tidur, sehingga badannya biru-biru, punggungnya biru-biru, sehingga dia mengambil cermin. Karena hanya satu cara yang bisa mengusir Ummi Sibyan dari cicak adalah meletakkan cermin supaya kena pantulannya. Itu ilmunya orang tua dulu. Sekarang orang mengatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Makanya Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan cicak, karena di situ ada jin perempuan yang bisa membunuh janinmu dalam kandungan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul supaya kita tidak menyiksanya, maka 200 hasanat dia dapatkan. Karena membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Bayangkan itu, Pak. Dari dulu sudah disampaikan Nabi, ternyata ulama mengungkap rahasianya. Saya dulu Pak tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi Pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi. Siapa yang melakukan salah satunya, rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1. Sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin pakai pakaian yang lulukan. Ini yang banyak. Handphone dipakai lapkan ke bagi. Perempuan yang paling banyak, ambil cangkir dasterna nagetang pernah lulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari, Bu. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya kongka paket tak kita buka, kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya kongka wajujumu pura malulukan, cerepa, napa mutaru mulai meko pakai selesai. Aja lalu mau pakai masa padal itu dia nasabak mage, pasti nacilakai. Itu kuncinya, Pak. Dia itu nak kada bawa tomatari lo pemali, dia minis sangi dalele ne sampai makada pemali, betul ngena, dia na wedi. Karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali, apa nasab? Bid'ah, karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab sehingga takut menyalahkan orang. Maka ada bami pemali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat.
Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Mulai dari kanan, baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki, langsung ambil dari kanan ke kiri. Maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk, baru ke jari manis. Baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari. Begitu juga kiri. Maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba, semua itu sudah diatur, Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini. Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah, karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini komatoba kiokilal kamarae. Pura ki matoba, kuku dibuang, tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia natunang kabola maka palayon roy. Masuk ke kamar sangat panas hawa sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar, tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu. Gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur ketika itu dalam keadaan suci, dan kelak akan menjadi saksi. Nah, ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun, ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga, tapi Nabi bersedih. Magi nama sara nyawana Nabi tak, karena Rasulullah mengingat sholat yang 50, dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih, Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33 Pak? 17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degage Nabi Musa manrasai Pak Bangi. Akka 50 memang loli subang. Nalai decenang ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Ajalan. Tajami sampajange Pak. Angkat itu tahu maka Aish. Deto gaga gunana mujama ko de misang-isa na sampajange. Maka de gurut kali si dendreng itimbang makapai tan ritimbang anu de. Ya kong ka mujama angka itajang. Ya ko de gaga mujama de gaga itajang. Ya nangka kepala desa de nakibu lapora tatalay tikang. Tapi ya kong ka laporan na iparesa mo jolo. Orang yang sholat masih bisa diperiksa, tapi yang tidak sholat malampu Pak Jallo na makadatarun ko rotamay ko. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi. Mambana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masjid okolino karena lillahi taala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk. Iya. Kama kadami Nabi tak nigi tahu bangun masjid okolino lai bangungan ni hotel o surga. Dena kada Nabi tay patamay suruga ibangunga hotele. Jadi kau dena sampajang angka bolana tapi dena tama. Dari situlah kenapa aqimis shalah wa atus zakat selalu berdampingan. Artinya buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat, tapi ada juga orang sengaja tidur. Nah, ini bahaya. Sedekah itu penting Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka C dibaca berubah, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd, itu gara-gara sedekah. Angka pengulut Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya
agak hampir menjelang siang. Tapi anaknya menangis, Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya, kenapa anak kita menangis? Aga jawabannya, meliwasangi anak tak. Dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham, saya minta kepada tak, mohon dibelikan makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini, berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi depa nama bela na salin na bolana nang kataw kasyasi liu oku yasik na batuwe madarike makutana Sayyidina Ali aga mo pigaw ko to nasuwe maliw salat daga kasi talungas so ni dewanre maka di Ali malada pa iya anakku si Poloso Minatari ini sudah 3 hari dia mengambil uangnya 2 dirham walaupun ini dia sangat butuhkan untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalayon na iya tawe nalanjukan ni perjalanannya Sayyidina Ali di tengah jalan ketemu lagi angkat tahu ko man iya say nakasiya matinro panumana kasiya lelena. Kemudian Sayyidina Ali bertanya majan ang kamako tu nasawi Ali 5 ngaso ni dewanre maliw salada ka kasi dega kaysa na watakwe manudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali, jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan, hampir masuk di pintu pasar. Ada orang tua na patamay tuluna bembe na kwalona na panacipira limanna na sabaang ka bembe na tulijok ka macene, tapi dia sangat lapar melo bali bembe na naciatarala. Aga nasa Sayyidina Ali maji mo pakito alemu nasa kaje bembe ko de na metarala kasi de panang kawanre si minggu di dewanre. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar membeli roti, kemudian diambil roti itu dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan dia tanya mesoni gah nasa depa, dia suap lagi capu to mani roti na pamakada mesona sadim tega katawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. Hei anak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing. Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan berapa harganya? 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. Letu ibolana, nabuka pintun na benena kasi. Alhamdulillah, liwa riona. Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka day benena, wi lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi kadataniana. Ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Apa kata istrinya? Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian. Coba, ini anaknya Rasulullah. Kalau istri kita, anaknya si Anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini. Istrinya mengatakan, juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan. Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu na tapalupa no, na pares saya bembe, mapamulay do cilin na tanru na latu ajena, na takajanna aganasan. Ia na bembe, nenekku mau pasapa, na panau runtuk. Maka saya akan beli kambingmu. Depa na sampa Sayyidina Ali maka na melome may balu, nasa juallah 100 dirham. Aganasa Sayyidina Ali, saya tidak jual. Ia kumakitung mo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, berapa kau mau jualkan? Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah, mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, saya hanya diminta, ini bukan kambingku, tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham.
Maka dihitunglah uang ini tadi, kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil satu keranjang uang, kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali dan beritahu, ini harga kambingmu dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini. Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar, langsung dia serahkan. Ini uang harga kambingmu 40 dirham, hitung. Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil. Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur. Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Terih, maselan narekodena dapi beri jamaah. Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Hei Ali, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu nama aku? Langsung aku tanah, musamukka gambo. Nasa dia bisa. Maka dia bisa ganiga mali niga min laudi pokoro si depe bolamu. Saya tidak tahu. Maka dia iya matukut. Niga male dio ko tangana lalange yang tidur di atas pasir. Maka saya dia bisa ni. Maka dia iya matu iya tu. Niga mali bembemu. Maka dia Sayyidina Ali, saya tidak tahu. Dia orang kaya karena banyak uangnya. Dia mengatakan Tania, yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali, nigai kau. Kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimananmu kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini, sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu. Berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis. Berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali, Pak. Kemudian ternyata Bilal sudah azan dan Bilal mau iqamat. Rasul keluar dari pintu kamarnya, ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, "Kegilau Ali?" Nadi gago kunron. Maka disabain, "Kamu je bito nak ya Rasulullah?" Maka dia Nabi tunggu dia sebentar. Jangan dulu iqamat. Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewai Nabi memang tidak ada. Kemudian dia melihat keluar tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, iqamatlah. Inilah isyarat. Maka dia kau angkat tahu. Tulilau mak berjama setiap waktu. Na takut degagay o konronan ng kami ko kampungi. Wat dito itajat-tajat pak. Tapi ya kau tahu denang kadalau masigi aja lalu tatajang. Dia itu tak sempajan nama siang. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai sholat. Maka ya kumuli itawe aja busalaibi. Ya kupura kau bang aja mulan sakama nasabak magai nasabak ia tu bange panguli. Angkat tahu tu noli itawe napalan sukama berarti noli itawe napana salai. Tapi maka dai Imam Malik ni gasuroy matanga. Yana tu ampai Imam Malik dia tidak sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Ina sang Imam Malik tahu rajin lo mak berjama ya kode panabat tahu enang kana ko masigi ya ko bab kita na palau tahu kutu ya tunasang Imam Malik apa yoli pinapalau. Coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku, kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lai tendra ulunna Nabi itu malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil sab. Pastama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram, kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan sami Allahu liman hamidah. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakatnya, Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, Jibril datang kepadaku, Allah menitip salam kepadamu. Bayangkan itu, Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid.
Itu mulia sekali. Sampai Allah yang menitip salam kepada orang ini. Tapi kadang ini Pak, cede-cede merepaki. Nah sebab magai, idi matur isam pajange, tania sampajange matur roki. Ya ku idi matur isam pajange, mepi tu loro tak sampajang asara. Takasana mepi tu asara tak sampajang loro. Mepi isa, napa masa pajang mangeriba. Magai, nasa jolo, matu pi, cinampa pi, jolo. Ya ku jama-jamata taja bu, maka dah selesai pi jamaku napa ka masampajang, denang kana selesai. Pura ki masari meki mapel, pura ki mapel meki masasa, pura ki masasa meki manaku sasa, pura taraku sasa meki kilo masari, pura ki masari meki manasu, pura ki manasu meki mapelena panne, pura ki mapelena panne meki manre, pura ki manre meki bisa panne, pura bisa panne meki 50 sasa, pura masuk sasa meki malapi sasa, degaga selesai na jama-jamata. Iya ko makadaki selesai pi jamaku napa ki masampajak pajai itu dia mungkin. Iya ko tanya ini selesai kang ini selesai. Makanya maka de guruta usahakan ini ko yatoro ko sampajangin aja nai ko matoro betul na sampajang. Ini penting. Tapi kebarakah nabu. Siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir sholat subuh, sujud terakhir sholat subuh, nareko angka masalah tak hadapi tidak ada penyelesaian, minta di sujud terakhir, insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya Pak. Nah makanya di sini ada anak-anak kita, di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal. Ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren, sama guru Tasenur. Beliau sampaikan begini, 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Ia ikut imangina aja lalu mulai pintu nama makmum, masuklah melalui pintu kecil karena itu pintu. Di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kau ka ima di tono lay pintu nama makmumna. Insyaallah dia natasaka bacana. Di to ni kalau ko makmumna. Nasaba iya tu imangi ya kui kali ko makmumna pasti lesse bacana. Magai nasaba ya sei ka mengikue naya pokoke. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt kemudian kita nyalakan 1000 watt balon pasti sepa korok magai nasaba yase imak denge na yon riye mak denge makumati tu imangi ya nangkai mak dena mesi sampu bacana dena me makanja peringarana berarti yase iko tu makmun na alena kuncinya jangan lewat di pintu makmum, lewat di pintu khusus karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua idi imangi aja lalu tak sampaja sunnah ku ilala masigi okoki bolata mas sampaja sunnah kega bolana imangi ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini itu rumahnya Rasulullah, maka sholatlah di situ di dalam magai ya ko angka imam talu tau mina pananungan dena sampaja sunnah ku ilala masigi tapi oko miro mas sampaja sunnah kecuali yang berjamaah maka dena imangi na rekodena si runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu janjinya. Kemudian yang ketiga ajak lalu tak dicarokun rota mancajiman. Tempat imam itu adalah mihrab. Mihrab itu 2 lapis. Kenapa? Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan, tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat, langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Guru Taki Abdul Rahman Abu Dale kamarnya dibagi 2. Si puek non roi mas sempajang, si puek non roi matinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kasantrin na melo rewa na degaga na tamparan aganasan fuang de kasih gaga diku na melo ka rewa maka di guruta masuklah ke dalam kamarku di situ ada bantal kecil maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak tamu koromala dui tidak pernah habis dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong tapi denang kana taruh di guruta koro pulekenroi di dalam Al-Qur'an Allah sudah memberitahukan kita kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria digaga anak-anak 50 tahun milau dong ko bolana tapi dia diterima sampajan dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah sehingga dia mengambil anak perempuan anurena kemanakannya diambil itulah Maryam dia pelihara bikinkan bilik di dalam biliknya dia buat mihrab tempat sholat ada 2 anak tangga itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis lapisan bawah ada amblak lapisan kedua ada sajadah karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar
kemenakannya, mulai heran. Makanya setiap hari dia bawakan makanan, tapi pas 3 tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka Andre naruntu ilalang. Anehnya lagi, makanan musim panas di musim dingin. Magi nang kadoriang ngoko kamarai natanya watu doriang. Magi nang kalase oko natanya watu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini dan di sini tidak ada pohon kurma? Agak naseng Maryam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza?" Polekin roye. Jawabannya Maryam cuma satu, "Huwa min indillah." Ia tuh gagay langsung peluk ke Allah Taala. Nabi Zakaria tidak percaya. Bukannya ko nabi, makun rakun rai. Saya ini nabi, sudah puluhan tahun berdoa, tidak diijabah, tidak diberikan anak, tapi engkau anak perempuan yang bukan nabi, kenapa bisa doa? Al-haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak anggota DPRD yang sempat hadir bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup sehingga mampu menjalankan amanah untuk melayani umat. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Bapak Camat beserta seluruh unsur muspikah yang sempat hadir, Bapak dari kepolisian dan Bapak dari TNI, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat tanpa terkecuali. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasita rupa pong Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya memohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa taala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada dua hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihi salam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari. Tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre ukulangi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan, tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihi salam. Langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dek, lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sempajak don rakan, dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai paterru Nabi taloko Bukit Tursina, onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Taala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina,
baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia sampajange tanya apa kasih baru. Aja tak kada boleh manimam meraja nabi tak napang kesampajang. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka suryatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Matangangi tatton Nabi Zakaria mas sampajang ukilalan mihrabna nilaudolori pong Allah Ta'ala. Maryam itu sholat, Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi dan dia suroe angka mana perintah sampajan nalolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi nabi tak watunna diambil dari Mekah, nai bawa lo Madinah, disuruh memang di mas sampajan, berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat, angkat cidi Nabi, itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran, anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam Nabi Zakaria piara okobulana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu ya dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ketujuh, ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ketujuh. Angkamu paun ragokoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi ta mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Yana tu ampai pangulutta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram, pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali ialah gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali, sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan betul, saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kalau nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Nabi tak, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya,
dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magare jinna, namo magare patok ko jama-jamange, nariko bangi tawe, hentikan. Tangkalingi bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tahu dena melo mak daka limanna ko mati. Tidak mau bersedekap. Ia ko ipak daka limanna pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tabaqatus Sadilatul Kubra. Nareko angka atau mak daka limanna ko mati na dena mi mak daka ipak daka na cia mak daka, maka sedekapkan dia, baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, "Ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwak Kak Mendre, saya akan hancur." Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi. Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nah sebab malaikat Jibril sudah menyampaikan, "Ya komendre Kak Muhammad, maka saya akan hancur." Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, "Anta nurun fauka nurin." Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat, tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha. Tapi denok korot tarima Nabi sempajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresallanna Nabi ta at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Apa kata Rasulullah? "Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin." Ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari taupan rita apa hakiki? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz, pisahkan. Jadi ya kota baca ya lepangi. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu sakta. Magi na to lepang oko mila palang. Tapi oko paringarangi mesti isumpung. Aja tapassarangi ri paringarangi tapi tapassarangi ri lapalang. Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak taberesallangi nabi tak kode tak hadir. Kemudian assalamu alayna nabi tak nanya wa ala ibadillahi sholihin tapatama ni aleta.
Peringerangyo koro wong Allah Ta'ala si bana bitta. Kemudian kita ikut di belakangnya. Yana tuna sepat rekae dua tamasyarat talu tamalaisan. Tamasarangi pong Allah Ta'ala si bawa surona tamalaisangi atamatapa engkel lauri nabitta si bawa Allah Ta'ala. Jangan pisahkan itu. Tersingkar dulu koro. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai sayyidina. Coba. Dia nak pakai sayyidina, maka dabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dia nak pakai sayyidina, maka itu benar. Tapi ia kau natari sayyidina, dia nak salah. Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya, ia tu sayyidina mapakiad lauri nabita. Contohnya, pada ko milau ka wairinu, maka dah tabe talenga wairinutta satu gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum satu gelas, napanapalenna oku yasik na mimbare. Itu melaksanakan perintah. Tapi narekomala wairinu sikaca, napamala lepa-lepa natariwi yawana napatadangi, napanapendre oku yasik na mimbarae, maka ia tu tawe melaksanakan perintah dan mapakiada. Jadi ya kau angkat atau baca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi narekona baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ia tu tahu mapakiada illa rinabita. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian salawat. Selesai mas salawat, dari situlah Nabi kemudian turun. Saya tidak bahas tadi waktunya naik karena nanti turunnya kita bahas. No inabita didampingi kembali ketika sampai di Baitul Ma'mur. Didampingi turun ke langit ke-7. Siruntu alena pangulutta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makutana Nabi Ibrahim, ya Muhammad, agamu pulang. Coba. Manusiawi Pak. Ya kong kata Allah sompa Malaysia. Sidrap korewa ilo sidrap aga nakutana teh angka gamilo. Ya kung kataw pole sidrap lau Malaysia latu oko Malaysia itanay angka gabaje. Angka tahu pole Mekah ke sidrap ditanya aga na poleang makadai cere gincung cila sujadang cere kristal. Jadi setiap orang yang pernah melakukan perjalanan dena kutana teh makada aga muita ni game basiruntu cidi bapak kutanana aga na poleang. Nabi Ibrahim pun demikian. Pole Nabi tasiruntu pong Allah Ta'ala rewa isiruntu Nabi Ibrahim iya biro nakutana Nabi Ibrahim agamu pole Muhammad. Maka Nabi tasempajang nasa siaga kada 50 waktu aga nasa Nabi Ibrahim Muhammad iya ko najamay umakmu asal nga aku titip salam kepadanya. Salam itulah kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Padahal namode tabaca iya roh asota sumpajata. Salat itu bacanya cuma 5 Pak yang wajib. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salawat, yang kelima salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam salat. Doa iftitah sunnah, bacaan surah sesudah Fatihah sunnah, bacaan ruku itu sunnah, yang wajib itu rukunya. Tokop boleh rukuk wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib bacaannya sunnah. Tahiyat hanya 2 wajib, hanya syahadat dengan salawat. Kalau orang tidak hafal at-tahiyatul mubarakatuh, langsung saja baca syahadat, baru salawat, baru salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah. Jadi ya kong katau dena sampaja na sabak makada dewa pelai bacana, tasurubani Pak Guru ya 5 ewe. Ya kodena pelai ya 5 mate bawan nih. Paling mudah. Maka dari apun sangi Pak Ustaz meka macio koi mange aga niana akada bani wakate jamai sampajan na jamai pu imang Allahu Akbar selesai. Paling mudah toh.
ulama kita itu sudah mengatur. Makanya sholat ini Pak, denawa diwakileki. Perintah yang lain itu Allah titip melalui Jibril. Zakat dititip melalui malaikat Jibril. Haji dititip melalui malaikat Jibril. Puasa dititip melalui malaikat Jibril. Tapi sholat tidak. Tapi sininna pakasiwiangnya na titip epuang Allah Ta'ala melalui malaikat kepada Rasulullah bisa digantikan. Bisa. Zakat iya kota nedi pasui boleh anak yang menunaikan zakatnya. Jadi kau kata sogi anak na wajar ni zakatna boleh. Kemudian haji, sudah tua tidak mampu naik haji, kasih uang ke anak kita atau cucu, nanti dia yang hajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan makanan, bisa, namanya fidyah kalau tidak mampu. Kemudian puasa juga ketika ada yang wajib kita tidak selesaikan, ketika kita wafat anak boleh menggantikan, namanya qada puasa. Tapi sholat tidak bisa. Dari situlah kenapa tidak ada yang mendampingi Nabi ketika menerima sholat. Maka dia Nabi tak, ya kodemu let tatonge tudako, ya kodemu let tudange liuko, ya kodemu let liue isyarat mu pakai. Kalau tidak bisa pakai isyarat, panggil Pak Imam. Nanti Pak Imam yang selesaikan. Itu berarti sudah meninggal. Kalau kau tinggalkan, harus kau ganti. Dena cocok maka datawe jamangi. Angka deni zaman atau mate tidak bisa ditutupi oleh orang lain. Kenapa? Karena sholat tidak melalui titipan kepada yang selain Rasulullah. Iya tu ampai Pak, degaga pak kasiwiang. Lai challa tau matoe. Icalla indo amboe. Kodena jamai anae kecuali sholat. Iya kodena puasa anak tadi ni callaki. Kodena pasusak ke anak tidak dihukum orang tua. Tapi kalau anak kita tidak sholat, maka yakin pasti kita dapat bagian. Yaitu ampai tak pas sekolah pesantren ini anak tak. Di sini ada pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Maka wede apa je namelo ma pesantren Pak Ustaz, magampang. Masukkan saja ke pesantren, kalau 3 hari dia lari tidak masalah. Yang penting pernah masuk ke pondok. Awal daftar dulu di situ. Maka lari made Pak Ustaz, tidak apa-apa. Nanti di hari kemudian kita sudah punya modal. Maka dapura ni upatama pesantrennya pun lari made. Iya. Nah sabak iya kodenan kata patamai pasti newa ki matu. Demetona kena pas sekolah agama kak. Coba. Tasuro ya na tamas sempajang, ya kodeno ko agama ta pas sekolah. Tapi ya kok di pesantrennya serahkan ke gurunya. Kodangi pembinana. Tabarasa ikodena sempajang. Napaki made. Ya mato ko sorimon ri kodena sempajang anata tapodangi malaikat. Pura tu poda guru na yana rola mutanai. Aja na ya ngurusu. Selesai persoalan. Iya. Kan begitu Ji Pak. Saya selalu mengatakan biarkan anak-anak mulai dari SMP sampai SMA dia mengenyam pendidikan agama. Magai nareko masu imatu makuliah dan caji paremang tidak masalah. Kalau nanti dia mau sadar, dia tahu jalan kemana dia tempuh. Karena dia sudah pernah belajar agama. Tapi ya kodega dasar agama nalau pero, namelo mainga agama napikau. Itu kuncinya. Pentingnya dasar agama. Aja tamasela ko bataya nata. Ya tu kok di pesantrennya Pak angka mana tau batay. Nah sabaya tu pesantrennya bengkele mematomi. Ya tu bengkele oto kappo. Oto masolang, ko mana ti patama. Jadi ya ko kappo ya nata itate patunarewa. Ya ko pusumi lai luar laplap minarewa. Jadi angka tu anak ko pesantrennya Pak iba rasa memato pana pamainga. Nah sabak tahu kappo tapatama. Kan begitu. Ini harus dipahami. Saya bersyukur di sini ada Asadiyah. Asadiyah Pak ya. Pesantren Asadiyah. Saya minta kepada seluruh anak-anakku yang di Asadiyah sekolah, nanti kalau ada umur panjang, selesai di sini, datangi makamnya guru kita. Guru Tasa'ada di Sengkang. Datangi makamnya. Bacakan suratul Fatihah. Kemudian berdoa kepada Allah. Puang, talingak barakat turuk pada toha barakat angkai talingnya tau pandritewe. Itulah yang dikatakan dengan tawassul.
Setiap ke Makassar kalau dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu di Mangkoso. Dan singgah di situ bacakan suratul Fatihah. Selesai membacakan suratul Fatihah, saya berdoa kepada Allah. Puang, talinga kasih barakah. Taleti barakah anak-anak dan keturunanku. Pada barakah angkai talingnya tau pandrita. Itulah namanya tawassul. Iya mina salah. Nareko makadaki. Oh ambo anu pasalama kae. Itu namanya tawassut. Itu yang musyrik. Tapi dah kang. Mega tahu dia sepisah kang mana tawassul mana tawassut. Kalau datang meminta berkah kepada Allah hanya di atas kuburan itu adalah tawassul. Maka kenapa datang ke kuburan? Kenapa bukan di rumah? Rasul menyampaikan setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah makam itu setiap malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang ke rumahnya. Di sini ada yang pernah ziarah makam subuh hari? Degagah? Oh. Analoginya sederhana. Ya ko angka tau melo ki mewe siruntu pasti tanai ko meki lo bolana aswaga tangka ko bolata. Ya ko maka saya ada di rumah hari Kamis malam Jumat. Kalau mau ketemu pada saat datang ke rumahnya maka datangi pada saat dia ada. Rasulullah sudah menginformasikan bahwa ruhnya orang muslim yang telah wafat setiap malam Jumat itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah sekitar jam 12 malam. Itu malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang. Karena dia musafahah birruh. Nabi itu melihat tembus ke ruh. Pandangan Rasulullah itu tembus. Sehingga dia bersilaturahmi dengan sahabatnya. Makanya dia paling tahu kapan ruh dikembalikan oleh Allah ke kubur. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur memperkuat iman. Kenapa? Karena memang datang ke kuburan malam Jumat sendiri pasti kuat iman. Ya, karena kita membayangkan bahwa begini nanti kalau saya wafat, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang saya temani, hanya bunyi-bunyian cacing dan yang lainnya, dan kita berada di malam gelap gulita, tidak ada yang mendampingi. Begitulah persis ketika engkau kelak wafat, maka orang itu akan sadar dengan kehidupannya. Maka ziarah kubur bisa membangkitkan iman ketika kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kita datang kalau sudah lebaran, pagi-pagi datang ke kubur, baru berkelompok-kelompok lagi, pakaiannya rapi-rapi, langsung angkat tangan, difotolah dia, selfie, angkat tangan, baru dia masukkan di Facebook, tulis mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Tidak ada. Anda tidak doakan. Ini. Makanya dari situlah kenapa di subuh Jumat itu dibaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan surah Al-Insan. Hal ata'al al-insani hinu minad-dahri lam yakun syai'un mazkura. Itu intinya. Kemudian saya lanjut, nanti tidak selesai. Kita janjian saya ceramah maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam. Kemudian Rasulullah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya titip salam kepada umatmu yang melaksanakan perintah ini. Dari situlah kita menggunakan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang minta? Apa balasannya? Siapa yang menerima salamnya Nabi Ibrahim atau mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, setengah dari pahala sedekahku aku akan simpangkan untuknya. Itu pahala sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak, tidak ada yang kalah. Karena satu-satunya Nabi yang bersedekah sampai sehari ini selain Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Rabb, berikan aku kesempatan. Aku ingin memberi makan kepada seluruh hambamu mulai saat ini, kata Ibrahim, sampai dunia kiamat. Coba doanya, saking dermawannya Nabi Ibrahim. Dan Allah ternyata kabulkan. Disuruhlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim. Dan kapur itulah yang ditaburkan Nabi Ibrahim di dalam lautan, sehingga itulah yang menjadi garam. Maka tidak ada orang satupun hari ini yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim.
Tapi Nabi Ibrahim berpesan, ada dibaca dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak-anak pesantren harus buka kitab ini, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali, dalam bab makanan. Ketika dia membahas adab makan, di situ dia tulis salah satu hadis Nabi, siapa yang makan garam sebelum memakan makanannya, dan setelah makan makanannya dia makan garam, maka Allah akan menganugerahkan kecerdasan sebagaimana kecerdasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah rahasianya ulama dulu. Kalau ada anak-anak mau cerdas, suruh dia makan garam sebelum makan nasi, dan setelah makan nasi suruh dia makan garam, karena dia akan dicerdaskan otaknya. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya temukan dalam buku hadis-hadis Nabi dalam tinjauan sains, ternyata terbukti siapa yang makan garam sebelum makan nasi atau makan makanannya, maka dia tidak akan pernah kena keracunan makanan. Itu hikmahnya luar biasa. Yang paling mantap, yang paling bagus, ternyata disebut dalam kitab Kansun Najah wa Surur, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya dan setelah itu dia makan garam lagi sedikit, maka dia tidak akan pernah lama syahwat ketika dia melakukan itu. Jadi barakahnya itu Pak, tidak akan lemah syahwat orang yang makan garam sebelum makan nasi. Itu hikmahnya. Cuma kadang kita tidak lakukan. Saya kemarin dari Lombok Tengah, bulan 12 saya di Lombok Tengah silaturahmi dengan guru Tuan Guru Turmuzi. Di sana orang makan garam sebelum makan nasi. Santri-santri itu seakan-akan diwajibkan, dan cerdas-cerdas memang Pak. Makanya kongka anata meloki komacai, dan juga sehat, suruh dia makan garam halus sebelum makan nasi. Dan itu ada di kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali, ulama yang dikenal dengan ulama sufi. Itu luar biasa Pak. Ini penting saya sampaikan. Itulah sedekahnya Ibrahim untuk kita. Nasabahnya itu Nabi Ibrahim, itu nenek kita. Makanya kita adalah cucunya. Begitulah nenek Pak, selalu mengingat cucunya. Jadi ya kongka nenek makanya nengerang apona. Jadi betul Nabi Ibrahim mengingat kita dan menyimpankan satu berkah besar, yakni dia meninggalkan garam. Kemudian yang kedua, turunlah Rasulullah diantar ke langit ke-6 si runtuk Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, Muhammad, agamu pulang? Jawabannya Rasulullah, sholat berapa? 50 waktu. Langsung Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad, itu kebanyakan. Umatku lagi meraja, panjang umurnya dan kuat-kuat, itu berat dia lakukan. Kalau 50, apalagi umatmu. Disitulah Nabi tersadar. Guru Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng mengatakan begini, seorang pemimpin yang hebat, seorang pejabat yang hebat ketika dia memimpin adalah sebelum dia menetapkan satu aturan, dia akan berpikir apakah mampu nanti orang yang ikut kepadaku melakukan ini. Rasulullah ketika diingatkan oleh Nabi Musa, agana sanabita, betul Musa, maka naiklah Rasulullah meminta kepada Allah, dikurangilah 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, naik lagi Rasulullah, sampai 9 kali bolak-balik, sampai tinggal 5 waktu saja yang tersisa. Nabi Musa masih minta, Muhammad naik lagi, minta kepada Allah, cukup 2 saja. Rasulullah mengatakan, setiap saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5, kalau saya naik lagi sudah habis. Itu wajar Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ai dena wendre Musa, pakoniro, ini pun saya sudah berat. Nabi Musa tersenyum, kemudian dia katakan 2 kalimat, hafal ini berkahnya luar biasa. Apa kata Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini yang orang tidak ambil, ucapan Nabi Musa itu, Ahmad Ruhullah. Kenapa? Tidak ada kepentingannya Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik Pak, tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Apa untungnya untuk Nabi Musa ketika sholat dikurangi? Tidak ada. Sholat tidak dikurangi juga tidak ada. Tapi kepentingannya Nabi Musa adalah karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di bumi. Tidak pernah ketemu di Allah sama Allah. Agak pelik. Dan Nabi Puang Allah Ta'ala nang kalinga di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari situlah Nabi Musa ketika Nabi ketemu dengan Allah, wajah Rasulullah, di situ ada nurullah yang masuk ke wajahnya Nabi, sehingga Nabi Musa menikmati wajahnya Allah yang terpancar di wajahnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa hanya mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah.
Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua pada hari Jumat, dia meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, kemudian dia baca Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah, maka orang itu akan dikenali kelak oleh Rasulullah di yaumil akhir. Itu jalan pintas. Sudah dihafal Pak Bu? Hafal? Belum. Pendek sekali. Ahmad itu Pak sholat. Itulah kenapa alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal sujud, mim duduk. Mim sujud, dal duduk. Kan alif berdiri, alifu tetung, ha roko, mim sujud, dal tudang. Tulisannya Ahmad. Kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal, tulisannya Muhammad. Ya natu nak dapat tarekae Muhammad tetung Ahmad mas sempajang. Terpaham nih? Tahu pak koling memang supaya gampang kita paham. Saya mengambil kaidah lain supaya mungkin lebih gampang kita pahami. Iya watak kalewe unsurnya 4: tanah, air, angin, dan api. Maka kenapa tidak kelihatan tanah Pak Ustaz? Begini. Kalau mau ambil analoginya, ya kong kamakunrai, beli terigu, beli blueben, gula pasir, kemudian telur, kemudian dicampur dan di blender. Insya Allah jadi roti, hilang telurnya. Maka tubuh manusia ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin menyatu, tapi dia tidak kelihatan. Tapi ketika kita emosi, maka muncul panas. Itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, makanya unsur inilah sifatna api tetung, sifatna angin rokok, sifatna wae suju, sifatna tanah tudang. Ia matotu makada Ahmad watakalewe mas sempajang. Ahmad rahasia itu adalah Nurul Muhammad, dan Nurul Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Karena bapaknya kita ini yang di dunia, itulah bapak kita di dunia. Tapi bapaknya ruh adalah Nurul Muhammad. Nurul Muhammad pada diri itulah yang disebut dengan rahasia. Ia matotu yasa tahu, ia matotu yasa sempajang. Jadi ya kau angkat tahu dena sempajang, ternyata tahu itu. Ini penting ini. Tahu-tahu nih. Bedakan. Makanya sholat ini penting Pak. Saya pernah sedikit bertanya sama guru tak, Pak Kiai, aga isa na sampajangi. Langsung maka ada guru tak, aja mau tenang isa namo olina de tomisan. Ya. Maka ada Pak Kiai, angkat tahu maka ada makadaro tumu balalin romu de kamu lolong aku de misang isa na sampajangi. Maka de guru tanya aga pe palolong aku kena balang. Coba jawabannya guru tak. Maka aga isa na, maka de guru tanda. Peringeran, baca, gerakan. Telu aga-aga nak dia mulai pasuku. Tidak ada yang bisa sempurna. Angka tahu makanja gerakanna, masalah peringeran. Angka tahu makanja peringeranna, lese bacaan. Tapakanjaki baca, tapakanjaki peringeran, tak lupai maka desian rakan. Tapakanjaki rakaatna ya lupai baca. Maka Allahu Akbar. Lese matu itu. Kenapa? 3 hal. Peringeran melo ipakanjaki, baca melo ipat 7, gerakan melo ipat suku. Karena tidak mungkinnya sempurna. Dari situlah ada namanya sholat sunat, penambal sholat fardu. Patempele na sampaja perlue. Tapi tak pahangi, angka tahu Pak aku surimun rimatu masesah. Apa iya miko malap pa itawe nangkah. Angka patempele na degagawat dina tempele. ini nanti yang madrasah ini. Itulah alasannya kenapa kita sesudah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Nasabak telu dosa na pasampajangi. Dosa paringerang nasabak puang Allah Ta'ala nunrui mangulo na lese paringerana. Dosa yang kedua adalah gerakan yang tidak sempurna, dan dosa yang ketiga adalah bacaan yang tidak sempurna. Sehingga istighfar 3 kali menghapuskan 3 kesalahan dalam sholat. Pangka apa tu tahu? Purana mak beresalah sunnah lupa masuk, tahu sombong itu. Pak kami tahu mak tu Pak. Kamat kita na lupa tamah. Purana mak beresalah ngimangin lupa na masuk. Mangulo saliwa memang di sandalan. Anak macone beli sih. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian Rasulullah itu turun sampai ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam Pak menitipkan satu nikmat besar kepada kita. Ini kuku.
Kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam, inilah kuku kita. Agak berakan. Semua kulitnya itu Nabi Adam itu kuku. Jadi angkat tu nampak kedaleki Nabi Adam. Ternyata kuku ini Pak luar biasa. Orang tua dulu kalau mau minum itu dia celupkan kukunya di air minum. Nah reko angka we dikhawatirkan ada racun di dalam, atau air itu terkontaminasi dengan barang yang berbahaya, maka celupkanlah kuku dan baca sholawat kemudian minum. Insya Allah kalau ada racunnya itu akan tawar. Itu hikmahnya. Orang tua dulu itu ajarkan, tapi kadang kita tidak pakai. Sekarang Pak mulai terungkap, ada buku itu kitab sekarang mulai diangkat, termasuk kan Sunnah Jawa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, itu mulai diangkat. Kenapa? Karena kitab ini terbukti. Saya dapat di kitab itu banyak sekali manfaat. Termasuk kenapa orang tua dulu kita, jika ada anakmu mau sekolah, antar hari Selasa ke sekolah, daftarkan di hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa lah ilmu pengetahuan itu diciptakan, dan malaikat itu di hari Selasa akan mendoakan siapa yang menuntut ilmu. Yang kedua, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin, supaya kendaraan itu tidak hancur kemudian ada penggantinya. Tapi kapan kau beli hari Jumat, maka pasti kau akan tersiksa dengan kendaraan itu. Karena hari Jumat bukan untuk membeli mendapatkan rezeki, tapi untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata dibicarakan ulama dari dulu. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh, maka dia matuk Mas Sandro Ustaz yang bahaya. Termasuk ilmu orang tua kita dulu, nareko angka anak-anak di ayung itu dikasih cermin disimpan di bawah ayunan. Orang Bugis dulu begitu. Jadi ya kau angka anak-anak itu jang malah caming atau pisau yang kayak cermin disimpan di bawah ayunan, itu ilmu jin. Ilmu jin. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan, bisa mencekik anak ketika dia tidur, sehingga badannya biru-biru, punggungnya biru-biru, sehingga dia mengambil cermin. Karena hanya satu cara yang bisa mengusir Ummi Sibyan dari cicak adalah meletakkan cermin supaya kena pantulannya. Itu ilmunya orang tua dulu. Sekarang orang mengatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Makanya Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan cicak, karena di situ ada jin perempuan yang bisa membunuh janinmu dalam kandungan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul supaya kita tidak menyiksanya, maka 200 hasanat dia dapatkan. Karena membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Bayangkan itu Pak. Dari dulu sudah disampaikan Nabi, ternyata ulama mengungkap rahasia ini. Saya dulu Pak tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi Pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi. Siapa yang melakukan salah satunya, rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1. Sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin pakai pakaian yang lulukan. Ini yang banyak. Handphone dipakai lapkan ke bagi. Perempuan yang paling banyak, ambil cangkir dasterna nagetang pernah lulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari Bu. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya kongka paket tak kita buka, kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya kongka wajujumu pura malulukan, carepah, napa mutaru mulai meko pakai selesai. Aja lalu mau pakai masa padal yaitu dia nasabak mage, pasti na cilakai. Itu kuncinya Pak. Dia itu nak kada bawa tomatari olo pemali, dia minis sangi dalele ne sampai makada pemali, betul ngena, dia na wedi. Karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali, apa nasab? Bid'ah, karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab sehingga takut menyalahkan orang.
maka ada bami pemali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat. Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari, mulai dari kanan baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki langsung ambil dari kanan ke kiri, maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk baru ke jari manis, baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari, begitu juga kiri, maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba, semua itu sudah diatur, Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini. Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah, karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini komatoba kiukilal kamarae. Pura kimat toba, kuku dibuang, tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia natunang kabola maka palayon roy, masuk ke kamar sangat panas hawa sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar, tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu. Gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur ketika itu dalam keadaan suci, dan kelak akan menjadi saksi. Nah, ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun, ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga, tapi Nabi bersedih. Magi nama sara nyawana Nabi tak, karena Rasulullah mengingat sholat yang 50, dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih, Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33 Pak? 17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degage Nabi Musa manrasai Pak Bangi. Akka 50 memang loli subang. Nale decenang ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Aja lalu. Tajami sampajange Pak. Angkat tu tau maka Aish. Deto gaga gunana mujama ko de misang-isa na sampajange. Maka de gurut kali si dendreng. Itimbang makapai tan ritimbangan ude. Ya kong ka mujama angkai tajam. Ya ko de gaga mujama de gaga tajam. Ya nangka kepala desa de nakibu lapora tatalai tikang. Tapi ya kong ka laporan na iparesa mojolo. Orang yang sholat masih bisa diperiksa, tapi yang tidak sholat malempu Pak Jallo nama kada teruno korotama ikut. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi. Mambana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masjid okolino karena lillahi taala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk. Iya. Kama kadami Nabi tak nigi tahu bangun masjid okolino lai bangungan i hotel o surga. Dena kada Nabi tay patama i surga i bangungan hotel. Jadi kau dena sampajang angka bolana tapi dena tama. Dari situlah kenapa aqimis shalah wa atus zakat selalu berdampingan. Artinya buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat, tapi ada juga orang sengaja tidur. Nah, ini bahaya. Sedekah itu penting Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka C dibaca berubah, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd, itu gara-gara sedekah.
angka pangurut Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang, tapi anaknya menangis. Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya, kenapa anak kita menangis? Ada jawabannya, meliwasangi anak tak. Dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham, saya minta kepada tak, mohon dibelikan makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini, berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi depa nama bela na salin na bolana nang katau kasyasi liu oku yasik na batuwe madarike makutana Sayyidina Ali aga mo pigaw ko to nasuwe maliw salat daga kasi talungas so ni dewanre maka di Ali maladapay. Iya anakku si Poloso Minatari ini sudah 3 hari dia mengambil uangnya 2 dirham walaupun ini dia sangat butuhkan untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalayon na iya tawe nalanjutkan perjalanannya Sayyidina Ali di tengah jalan ketemu lagi angkat tahu ko man iya say nakasiya matinro panumana kasiya lelena. Kemudian Sayyidina Ali bertanya majan ang kamako tu nasawi Ali 5 ngaso ni dewanre maliw salada ka kasi de ka isa na watakwe manudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali, jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan, hampir masuk di pintu pasar. Ada orang tua na patamay tulu na bembe na kwalon na panacipira liman na sabaang ka bembe na tulijok ka macene, tapi dia sangat lapar melo bali bembe na naciatarala. Aga nasa Sayyidina Ali maji mo pakito alemu nasa kaje bembe ko de na metarala kasi de panang kawanre si minggu di dewanre. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar membeli roti, kemudian diambil roti itu dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan dia tanya sonigah nasa depa, dia suap lagi capu to mani roti na pemaka damas sona sadim tega katawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. Hei nak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing. Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan berapa harganya, 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. Letu ibolana, nabuka pintun na benena kasi. Alhamdulillah, liwa riona. Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka day benena, wi lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi kada taniana. Ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Apa kata istrinya? Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian. Coba, ini anaknya Rasulullah. Kalau istri kita, anaknya si Anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini. Istrinya mengatakan, juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan. Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu na tapalupa no, na pares saya bembe, mapamulay do cilin na tanru na latu ajena, na takajanna aganasan. Ia na bembe, nenekku mau pasapa, na panau runtuk. Maka saya akan beli kambingmu. Depa na sampa Sayyidina Ali maka na melome may balu, nasa juallah 100 dirham. Aganasa Sayyidina Ali, saya tidak jual. Ia kumakitum mo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, berapa kau mau jualkan? Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah, mengatakan hanya 40 dirham harganya.
Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, saya hanya diminta, ini bukan kambingku, tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham. Maka dihitunglah uang ini tadi, kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil satu keranjang uang, kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali. Dan beritahu, ini harga kambingmu. Dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini. Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar, langsung dia serahkan. Ini uang harga kambingmu 40 dirham, hitung. Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil. Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur. Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Terih maselan narekudena dapi beri jamaah. Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Hei Ali, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu nama aku? Langsung aku tanah, musammuka gambo. Nasa dia bisa nih. Maka dah musa ganiga mali niga min laudi pokoro si depe bolamu. Saya tidak tahu. Maka dia iya matoko tu. Niga male dio ko tangana lalange yang tidur di atas pasir. Maka saya dia bisa nih. Maka dia iya mato iya tu. Niga mali bembemu. Maka dia Sayyidina Ali, saya tidak tahu. Dia orang kaya karena banyak uangnya. Dia mengatakan tania, yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali, niga iko. Kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimananmu kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini, sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu. Berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis. Berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali, Pak. Kemudian ternyata Bilal sudah azan dan Bilal mau iqamat. Rasul keluar dari pintu kamarnya, ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, "Kegilau Ali?" Nadi gago kunron. Maka disabain, "Kamu je bito nak ya Rasulullah?" Maka dia Nabi tunggu dia sebentar. Jangan dulu iqamat. Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewai Nabi memang tidak ada. Kemudian dia melihat keluar tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Iqamatlah. Inilah isyarat." Maka dia kau angkat tahu tulilau mak berjama setiap waktu. Na takut digagay o konronan ng kami ko kampunge. Wat dito itajat-tajat pa. Tapi ya kau tahu denang kadalau masigi aja lalu tatajang. Dia itu tak sampajan nama siang. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai sholat. Maka ya kumuli itawe aja busalaibi. Ya kupura kau bang aja mulan sakama nasabak magay nasabak iya tu bange panguli. Angkat tahu tu noli itawe napa langsung kama berarti noli itawe napa nasalai. Tapi maka dari Imam Malik ni gasuroy matangga. Yana tu ampai Imam Malik dia tidak sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Ina sang Imam Malik tahu rajin lau mak berjama ya kode panabat tahu enang kana ko masigi ya ko bab kita na palau tahu kutu ya tunasang Imam Malik apa yoli pinapalau. Coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku, kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lai tendra ulunna Nabi to malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil saf. Pastama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram, kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan sami Allahu liman hamida. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakatnya, Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Ali,
Jibril datang kepadaku, Allah menitip salam kepadamu. Bayangkan itu Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid. Itu mulia sekali. Sampai Allah yang menitip salam kepada orang ini. Tapi kadang ini Pak, cede-cede merepaki. Nah sebab magai, idi matur isam pajangi, tania sampajangi matur roki. Ya ku idi matur isam pajangi, mepi tu loro tak sampajang asara. Tak sana mepi tu asara tak sampajang loro. Mepi isa, napa masa pajang mangeriba. Magai, nasa jolo, matu pi, cinampa pi, jolo. Ya ku jama-jamata taja bu, maka dah selesai pi jamaku napa kama sampajang, denang kana selesai. Pura ki masari meki mapel, pura ki mapel meki masasa, pura ki masasa meki manaku sasa, pura taraku sasa meki kilo masari, pura ki masari meki manasu, pura ki manasu meki mapelena panne, pura ki mapelena panne meki manre, pura ki manre meki bisa panne, pura bisa panne meki 50 sasa, pura masuk sasa meki malapi sasa, dega aga selesai na jama-jamata. Iya ko makadaki selesai pi jamaku napa ki masampajak pajai itu dena mungkin. Iya ko tanya ini selesai kang dena selesai. Makanya maka de guruta usahakan ini ku ya toro ko sampajangin aja nai ko matoro betul na sampajang. Ini penting. Tapi kebarakat nabu. Siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir, sholat subuh, sujud terakhir, sholat subuh. Nareko angka masalah tak hadapi tidak ada penyelesaian, minta di sujud terakhir. Insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya Pak. Nah makanya di sini ada anak-anak kita, di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal. Ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren, sama guru Tasenur. Beliau sampaikan begini, 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Ia ikut imangina aja lalu mulai pintu nama makmum, masuklah melalui pintu kecil karena itu pintu. Di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kau ka ima de tono lay pintu nama makmumna. Insyaallah dia nakasaka bacana. De to ni kalau ko makmumna. Nasaba iya tu imangi ya kui kali ko makmumna pasti lesse bacana. Magai nasaba ya sei ka mengikue naya pokoke. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt kemudian kita nyalakan 1000 watt balon pasti sepa korok magai nasaba yase imak denge na yon riya mak denge makumat itu imangi ya nangkai mak dena mesi sampu bacana dena me makanja paringarana berarti yase yuko tu makmun na alena kuncinya jangan lewat di pintu makmum lewat di pintu khusus karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua idi imangi aja lalu tak sampai sunnah ku ilala masigi okoki bolata mas sampai sunnah. Kaya bola na imangi. Ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini. Itu rumahnya Rasulullah. Maka sholatlah di situ di dalam. Magai. Ya ko angka imang. Talu tau mina pananungan. Dena sampaja sunnah aku ilala masigi. Tapi oko miro masampaja sunnah kecuali yang berjamaah. Maka dena imangi na rekode na siruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu janjinya. Kemudian yang ketiga, ajak lalu tak dicarokun rota mancajiman. Tempat imam itu adalah mihrab. Mihrab itu 2 lapis. Kenapa? Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan. Tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat. Langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Guru Taki Abdul Rahman Abu Dalle, kamarnya dibagi 2. Si puek non roi mas sempajang, si puek non roi matinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kasantrin na melo rewa na degaga na tamparan aganasan puang de kasih gaga diku na melo ka rewa maka di guruta masuklah ke dalam kamarku di situ ada bantal kecil maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak tamu korom maladui tidak pernah habis dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong tapi denang kana taro di guruta korom pulekenroi di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan kita kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria digaga anak-anak 50 tahun milau dong aku bolana tapi dia diterima sampai dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah sehingga dia mengambil anak perempuan anurena kemanakannya diambil itulah Maryam. Dia pelihara bikinkan bilik di dalam biliknya dia buat mihrab tempat sholat
ada 2 anak tangga. Itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amla, lapisan kedua ada sajadah. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemenakannya, mulai heran. Makanya setiap hari dia bawakan makanan, tapi pas 3 tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka Andre naruntu ilalang. Anehnya lagi, makanan musim panas di musim dingin. Magi nang kadoriang ngoko kamarai natanya waktu doriang. Magi nang kalase oko natanya waktu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini dan di sini tidak ada pohon kurma? Agak naseng Maryam. Ketika Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza?" Poleken roye. Jawabannya Maryam cuma satu, "Huwa min indillah." Ia tuh gagay langsung peluk ke Allah Ta'ala. Nabi Zakaria tidak percaya. Bukannya aku Nabi. Makun rakun rai. Saya ini Nabi, sudah puluhan tahun berdoa, tidak diijabah, tidak diberikan anak, tapi engkau anak perempuan yang bukan Nabi, kenapa bisa doa? Al-Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak anggota DPRD yang sempat hadir bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup sehingga mampu menjalankan amanah untuk melayani umat. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Bapak Camat serta seluruh unsur muspikah yang sempat hadir, Bapak dari kepolisian dan Bapak dari TNI, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat tanpa terkecuali. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasita rupa pong Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya memohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa taala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Ya, alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada 2 hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihi salam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari, tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre ukulangi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan, tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihi salam, langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sempaja don rakan, dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai paterru Nabi taloko Bukit Tursina, onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu.
Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam, dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina. Baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum, dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia sampajange tanya apa kasih baru. Aja tak ada boleh menimam meraja Nabi tak napang kesampajang. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka suryatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Matangangi tatton Nabi Zakaria mas sampajang ukilalan na mihrabna nilaudolori pong Allah Ta'ala. Maryam itu sholat, Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi dan dia suroe angka mana perintah sampajan nolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi nabi tak watunna diambil dari Mekah, naik bawa lo Madinah, disuruh memang di mas sampajan, berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat angkat cidi Nabi, itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran, anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam Nabi Zakaria piara kebolana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu ya dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ketujuh, ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ketujuh. Angkamu paun ragokoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Nah, di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi ta mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Ia tu ampai pagulutta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram, pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali, ia gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali, sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan betul, saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kalau nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka,
saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Nabi tak, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magare jinna namo magare patok ko jama-jamange nariko bangi tawe hentikan. Tangkalinge bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tahu dena melo madaka limanna ko mati. Tidak mau bersedekap. Ia ko ipadaka limanna pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tawaqatus Sadilatul Kubra. Nareko angka atau madaka limanna ko mati na dena mi madaka ipadaka na cia madaka, maka sedekapkan dia, baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwak Kak Mendre, saya akan hancur. Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi. Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nah sahabat, malaikat Jibril sudah menyampaikan, ya komendre Kak Muhammad, maka saya akan hancur. Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat, tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha. Tapi denok korot tarima Nabi tersempajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresalan na Nabi ta at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Rasulullah? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari topan rita apa hakiki at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz, pisahkan. Jadi ya kota baca ya lepangi. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu sakta. Magi na to lepang oko mila palang. Tapi oko paringarangi mesti isumpung. Aja tapas sarangi ri paringarangi tapi tapas sarangi ri lapalang. Bedakan itu.
Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak tabir sallangi nabi tak kode tak hadir. Kemudian assalamu alaina nabi tak nanya wa ala ibadillahi sholihin. Tapatama ni aleta. Peringerangyo koro wong Allah Ta'ala si bana bitta. Kemudian kita ikut di belakangnya. Ia natuna sepat rekae dua tamasyarat telu tamalaisang. Tamasarangi pong Allah Ta'ala si bawa surona tamalaisangi atamatapa elkel lauri nabitta si bawa Allah Ta'ala. Jangan pisahkan itu. Tersingkar dulu koro. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai sayyidina. Coba. Dia pakai sayyidina. Maka dabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dia pakai sayyidina, maka itu benar. Tapi ia kau natari sayyidina, dia salah. Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya, ia tu sayyidina mapakiad lori nabita. Contohnya, pada pemilau ka wairinu, maka dah tabe talenga wairinutta satu gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum satu gelas. Napalenda oku yasik na mimbare. Itu melaksanakan perintah. Tapi narekomala wairinu si kaca napamala lepa-lepa natariwi yawana napatadangi napanapendre ukiyasi na mimbarae, maka ia tutawe melaksanakan perintah dan mapakiada. Jadi ya ko angkat tau baca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi nareko na baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka ia tutawe mapakiada illau rinabita. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian salawat. Selesai mas salawat, dari situlah Nabi kemudian turun. Saya tidak bahas tadi waktunya naik karena nanti turunnya kita bahas. No inabita didampingi kembali ketika sampai di Baitul Ma'mur. Didampingi turun ke langit ketujuh. Siruntu alena pangulunta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makutana Nabi Ibrahim. Ya Muhammad, agamu pulang. Coba. Manusiawi pak. Ya kong kata Allah sompa Malaysia. Sidrap korewa ilo sidrap. Aga nakutana teh angka gamilo. Ya kong kata pole sidrap lau Malaysia. Latu oko Malaysia itanay angka gabaje. Angka tahu pole Mekah ke sidrap ditanya aga na pulang. Maka dai cere gincung cila sujadang. Cere kristal. Jadi setiap orang yang pernah melakukan perjalanan dena kutana tema kada aga muita ni game basiruntu cidi bapa kutanana aga na pulang. Nabi Ibrahim pun demikian. Pole Nabi tasiruntu pong Allah Ta'ala rewa isiruntu Nabi Ibrahim iya miro nakutana Nabi Ibrahim aga mu pulang Muhammad. Maka dia Nabi tersempajang nasa siaga kada 50 waktu. Aga nasa Nabi Ibrahim. Muhammad, iya ko najamay umakmu asal nga. Aku titip salam kepadanya. Salam itulah kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Padahal namode ta baca iya ro asota sumpajata. Salat itu bacanya cuma 5 pak yang wajib. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salawat, yang kelima salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam salat. Doa iftitah sunnah, bacaan surah sesudah Fatihah sunnah, bacaan ruku itu sunnah, yang wajib itu rukunya. Tokop boleh ruku wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat hanya 2 wajib, hanya syahadat dengan salawat. Kalau orang tidak hafal at-tahiyyatul mubarakatuh, langsung saja baca syahadat, baru salawat, baru salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah. Jadi ya kong katau dena sampaja na sabak maka dewa pala ibacana tasurubani pak guru ya 5 ewe. Ya kodena pala ya 5 mate bawan nih. Paling mudah.
Pak Ustaz? Meka macio koi mange aga niana. Akada bani wakate jamai sampajanna jamai pu imam. Allahu Akbar. Selesai. Paling mudah toh. Ulama kita itu sudah mengatur. Makanya sholat ini Pak, dena wadi wakileki. Perintah yang lain itu Allah titip melalui Jibril. Zakat dititip melalui malaikat Jibril. Haji dititip melalui malaikat Jibril. Puasa dititip melalui malaikat Jibril. Tapi sholat tidak. Tapi sinin apa kasiwiangnya na titip puang Allah Ta'ala melalui malaikat kepada Rasulullah bisa digantikan. Bisa. Zakat iya kota nedi pasui boleh anak yang menunaikan zakatnya. Jadi kau kata sogi anak na wajar ni zakatna boleh. Kemudian haji sudah tua tidak mampu naik haji, kasih uang ke anak kita atau cucu, nanti dia yang hajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan makanan, bisa, namanya fidyah kalau tidak mampu. Kemudian puasa juga ketika ada yang wajib kita tidak selesaikan, ketika kita wafat anak boleh menggantikan, namanya qada puasa. Tapi sholat tidak bisa. Dari situlah kenapa tidak ada yang mendampingi Nabi ketika menerima sholat. Maka dia Nabi tak, ya kodemu let tatonge tudako, ya kodemu let tudange liuko, ya kodemu let liue isyarat mu pakai. Kalau tidak bisa pakai isyarat, panggil Pak Imam. Nanti Pak Imam yang selesaikan. Itu berarti sudah meninggal. Kalau kau tinggalkan, harus kau ganti. Dena cocok maka datawek jamangi. Angka deni zaman atau mate tidak bisa ditutupi oleh orang lain. Kenapa? Karena sholat tidak melalui titipan kepada yang selain Rasulullah. Iya tu ampai Pak, degaga Pak kasiwiang. Lai calla tau matoe, icalla indo amboe. Kodena jamai anae kecuali sholat. Iya kodena puasa anak tadi ni callaki. Kodena pasusak ke anak tidak dihukum orang tua. Tapi kalau anak kita tidak sholat, maka yakin pasti kita dapat bagian. Yaitu ampai tak pas sekolah pesantren ini anak tak. Di sini ada pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Maka wede apa je namelo ma pesantren Pak Ustaz? Magampang. Masukkan saja ke pesantren, kalau 3 hari dia lari tidak masalah. Yang penting pernah masuk ke pondok. Awal daftar dulu di situ. Maka lari made Pak Ustaz, tidak apa-apa. Nanti di hari kemudian kita sudah punya modal. Maka dapura ni upatama pesantren ini pun lari made. Ya. Nah sabak ia kodenan kata patamai pasti newa ki matu. Demetona kenapa sekolah agama kak? Coba. Tasuruh ya nak teman sempajang, ya kodeno ko agama itu pas sekolah. Tapi ya kok di pesantrennya serahkan ke gurunya. Podangi pembinana. Tabarasa ikodena sempajang. Napaki made. Ya mato ko sorimon ko dena sampajang anata tapodangi malaikat pura tu poda guru na yana rola mutanai aja na ya murusu selesai bersolat. Ya kan begitu Pak. Saya selalu mengatakan biarkan anak-anak mulai dari SMP sampai SMA dia mengenyam pendidikan agama. Magai nareko masu imatu makuliah dan caji paremang tidak masalah. Kalau nanti dia mau sadar, dia tahu jalan kemana dia tempuh. Karena dia sudah pernah belajar agama. Tapi ya kodega dasar agama na laupero, na melo mainga agama na pigau. Itu kuncinya. Pentingnya dasar agama. Aja tamasela ko bataya nata. Ya tu kok di pesantrennya Pak, angka mana tau batay. Na sabaya tu pesantrennya bengkele mematomi. Ya tu bengkele oto kappo, oto masolang, kumana ti patama. Jadi ya ko kappo ya nata itate patunarewa. Ya ko pusumi lai luar laplap minarewa. Jadi angka tu anak ko pesantren Pak, iba rasa memato panap pamainga. Nasaba tahu kappo tapatama. Kan begitu. Ini harus dipahami. Saya bersyukur di sini ada Asadia. Ya. Asadia Pak ya. Pesantren Asadia. Saya minta kepada seluruh anak-anakku yang di Asadia sekolah, nanti kalau ada umur panjang selesai di sini datangi makamnya guru kita, Guru Tasa'ada di Sengkang.
datangi makamnya, bacakan suratul Fatihah, kemudian berdoa kepada Allah. Puang, talinga baraka turu pada toha baraka angkai telingnya tau pandritewe. Itulah yang dikatakan dengan tawassul. Oh iya. Jadi saya itu Pak Bu, setiap ke Makassar kalau dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu di Mangkoso. Dan singgah di situ bacakan suratul Fatihah. Selesai membacakan suratul Fatihah, saya berdoa kepada Allah. Puang, talinga kasih barakah, taliti barakah anak-anak dan keturunanku. Pada barakah angkai talingnya tau pandrita. Itulah namanya tawassul. Iya mina salah nareko makadaki. Oh ambo anu pasalama kae. Itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Tapi dagang. Mega tahu dene sepisahkan mana tawassul mana tawassul. Kalau datang meminta berkah kepada Allah hanya di atas kuburan, itu adalah tawassul. Maka kenapa datang ke kuburan, kenapa bukan di rumah? Rasul menyampaikan setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah makam itu setiap malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang ke rumahnya. Di sini ada yang pernah ziarah makam subuh hari? Degagah? Oh. Analoginya sederhana. Ya ko angka tau melo ki mewe siruntu pasti tanai ko meki lo bolana aswaga tangka ko bolata. Ya ko makanya saya ada di rumah hari Kamis malam Jumat. Kalau mau ketemu pada saat datang ke rumahnya, maka datangi pada saat dia ada. Rasulullah sudah menginformasikan bahwa ruhnya orang muslim yang telah wafat setiap malam Jumat itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah sekitar jam 12 malam. Itu malam Jumat, nanti menjelang subuh baru pulang. Karena dia musafahah birruh. Nabi itu melihat tembus ke ruh. Pandangan Rasulullah itu tembus. Sehingga dia bersilaturahmi dengan sahabatnya. Makanya dia paling tahu kapan ruh dikembalikan oleh Allah ke kubur. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur memperkuat iman. Kenapa? Karena memang datang ke kuburan malam Jumat sendiri pasti kuat iman. Iya, karena kita membayangkan bahwa begini kala nanti kalau saya wafat, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang saya temani, hanya bunyi-bunyian cacing dan yang lainnya, dan kita berada di malam gelap gulita, tidak ada yang mendampingi. Begitulah persis ketika engkau kelak wafat, maka orang itu akan sadar dengan kehidupannya. Maka ziarah kubur bisa membangkitkan iman ketika kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kita datang kalau sudah lebaran, pagi-pagi datang ke kubur, baru berkelompok-kelompok lagi, pakaiannya rapi-rapi, langsung angkat tangan, difotolah dia, selfie, angkat tangan, baru dia masukkan di Facebook, tulis mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Tidak ada. Anda tidak doakan. Ini. Makanya dari situlah kenapa di subuh Jumat itu dibaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan surah Al-Insan. Hal ata'al al-insani hinum ila dahri lam yakun syai'un mazkura. Itu intinya. Kemudian saya lanjut, nanti tidak selesaiin. Kita janjian saya ceramah maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam. Kemudian Rasulullah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya titip salam kepada umatmu yang melaksanakan perintah ini. Dari situlah kita menggunakan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang minta? Apa balasannya? Siapa yang menerima salamnya Nabi Ibrahim atau mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, setengah dari pahala sedekahku aku akan simpangkan untuknya. Itu pahala sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak, tidak ada yang kalah. Karena satu-satunya Nabi yang bersedekah sampai sehari ini selain Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa,
Ya Rob, berikan aku kesempatan. Aku ingin memberi makan kepada seluruh hambamu mulai saat ini, kata Ibrahim, sampai dunia kiamat. Coba doanya, saking dermawannya Nabi Ibrahim. Dan Allah ternyata kabulkan. Disuruhlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim. Dan kapur itulah yang ditaburkan Nabi Ibrahim di dalam lautan, sehingga itulah yang menjadi garam. Maka tidak ada orang satupun hari ini yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berpesan, ada dibaca dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak-anak pesantren harus buka kitab ini, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dalam bab makanan, ketika dia membahas adab makan, di situ dia tulis salah satu hadis Nabi, siapa yang makan garam sebelum memakan makanannya, dan setelah makan makanannya dia makan garam, maka Allah akan menganugerahkan kecerdasan sebagaimana kecerdasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah rahasianya ulama dulu. Kalau ada anak-anak mau cerdas, suruh dia makan garam sebelum makan nasi, dan setelah makan nasi suruh dia makan garam, karena dia akan dicerdaskan otaknya. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya temukan dalam buku hadis-hadis Nabi dalam tinjauan sains, ternyata terbukti siapa yang makan garam sebelum makan nasi atau makan makanannya, maka dia tidak akan pernah kena keracunan makanan. Itu hikmahnya luar biasa. Yang paling mantap, yang paling bagus, ternyata disebut dalam kitab Kansun Najah wa Surur, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya dan setelah itu dia makan garam lagi sedikit, maka dia tidak akan pernah lama syahwat ketika dia melakukan itu. Jadi barakahnya itu Pak, tidak akan lama syahwat orang yang makan garam sebelum makan nasi. Itu hikmahnya. Cuma kadang kita tidak lakukan. Saya kemarin dari Lombok Tengah, bulan 12 saya di Lombok Tengah silaturahmi dengan guru Tuan Guru Turmuzi. Di sana orang makan garam sebelum makan nasi. Santri-santri itu seakan-akan diwajibkan, dan cerdas-cerdas memang Pak. Makanya kongka anata meloki komacai, dan juga sehat, suruh dia makan garam halus sebelum makan nasi. Dan itu ada di kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali, ulama yang dikenal dengan ulama sufi. Itu luar biasa Pak. Ini penting saya sampaikan. Itulah sedekahnya Ibrahim untuk kita. Nasabah itu Nabi Ibrahim itu nenek kita, makanya kita adalah cucunya. Begitulah nenek Pak, selalu mengingat cucunya. Jadi ya kongka nenek makanya nengerang apona. Jadi betul Nabi Ibrahim mengingat kita dan menyimpankan satu berkah besar, yakni dia meninggalkan garam. Kemudian yang kedua, turunlah Rasulullah diantar ke langit ke-6, siruntuk Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya, Muhammad, agamu pulang? Jawabannya Rasulullah, sholat berapa? 50 waktu. Langsung Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad, itu kebanyakan. Umatku lagi meraja, panjang umurnya dan kuat-kuat, itu berat dia lakukan. Kalau 50, apalagi umatmu. Disitulah Nabi tersadar. Guru Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng mengatakan begini, seorang pemimpin yang hebat, seorang pejabat yang hebat ketika dia memimpin adalah sebelum dia menetapkan satu aturan, dia akan berpikir apakah mampu nanti orang yang ikut kepada aku melakukan ini. Rasulullah ketika diingatkan oleh Nabi Musa, agana sanabita, betul Musa, maka naiklah Rasulullah meminta kepada Allah, dikurangilah 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, naik lagi Rasulullah, sampai 9 kali bolak-balik, sampai tinggal 5 waktu saja yang tersisa. Nabi Musa masih minta, Muhammad naik lagi, minta kepada Allah, cukup 2 saja. Rasulullah mengatakan, setiap saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5, kalau saya naik lagi sudah habis. Itu wajar Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ai dena wendre Musa, pakoniro, ini pun saya sudah berat. Nabi Musa tersenyum, kemudian dia katakan 2 kalimat, hafal ini berkahnya luar biasa. Apa kata Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini yang orang tidak ambil, ucapan Nabi Musa itu, Ahmad Ruhullah. Kenapa? Tidak ada kepentingannya Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik Pak, tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Apa untungnya untuk Nabi Musa ketika sholat dikurangi? Tidak ada. Sholat tidak dikurangi juga tidak ada.
Tapi kepentingannya Nabi Musa adalah karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di bumi. Tidak pernah ketemu di Allah sama Allah. Agak pelik. Dan Nabi Puang Allah Ta'ala nang kalinga di bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari situlah Nabi Musa ketika Nabi ketemu dengan Allah, wajah Rasulullah, di situ ada nurullah yang masuk ke wajahnya Nabi, sehingga Nabi Musa menikmati wajahnya Allah yang terpancar di wajahnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa hanya mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua pada hari Jumat, dia meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, kemudian dia baca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, maka orang itu akan dikenali kala oleh Rasulullah di yaumil akhir. Itu jalan pintas. Sudah dihafal Pak Bu? Hafal? Belum. Pendek sekali. Ahmad itu Pak sholat. Itulah kenapa alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal sujud, mim duduk. Mim sujud, dal duduk. Kan alif berdiri, alifu tetung, ha roko, mim sujud, dal tudang. Tulisannya Ahmad. Kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal, tulisannya Muhammad. Ya natu nak dapat tarekae Muhammad tetung Ahmad mas sempajang. Terpahami? Tahu Pak Koling memang supaya gampang kita paham. Saya mengambil kaidah lain supaya mungkin lebih gampang kita pahami. Ia watakalewe unsurnya 4: tanah, air, angin, dan api. Maka kenapa tidak kelihatan tanah Pak Ustaz? Begini. Kalau mau ambil analoginya, ya kong kamakunrai, beli terigu, beli buluben, gula pasir, kemudian telur, kemudian dicampur dan di blender, insya Allah jadi roti, hilang telurnya. Maka tubuh manusia ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin, menyatu, tapi dia tidak kelihatan. Tapi ketika kita emosi, maka muncul panas. Itu akan muncul dengan sendirinya. Makanya unsur inilah sifatna api tetung, sifatna angin rokok, sifatna wae suju, sifatna tanah tudang. Ia matotu makada Ahmad watakalewe mas sempajang. Ahmad rahasia itu adalah Nurul Muhammad, dan Nurul Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Karena bapaknya kita ini yang di dunia, itulah bapak kita di dunia. Tapi bapaknya ruh adalah Nurul Muhammad. Nurul Muhammad pada diri itu yang disebut dengan rahasia. Ia matotu yasa tahu, ia matu yasa sempajang. Jadi ya kau angkat tahu dia sempajang, tanya tahu dia tuh. Ini penting ini. Tahu-tahu nih. Bedakan. Makanya sholat ini penting Pak. Saya pernah sedikit bertanya sama guru tak, Pak Kiai, aga isa na sampajangi. Langsung maka ada guru tak, aja mau tenang isa na. Namo olina di tumisan. Ya. Maka ada Pak Kiai, angkat tahu maka ada makadaru tumu belalin romu de kamu lolong aku de misang isa na sampajangi. Maka de guru tak tanya aga pe palolong aku kena belang. Coba jawabannya guru tak. Maka aga isa na, maka de guru tanda. Peringeran, baca, gerakan. Telu aga-aga nak dia mulai pasuku. Tidak ada yang bisa sempurna. Angka tahu makanja gerakanna, masalah peringeran. Angka tahu makanja peringeranna, leseng bacaan. Tapakanjaki baca, tapakanjaki peringerata, tak lupai maka desian rakan. Tapakanjaki rakaatna ya lupai baca. Maka tahu Allahu Akbar. Leseng matu itu. Kenapa? 3 hal. Peringera melo ipakanjaki, baca melo ipat 7, gerakan melo ipat suku. Karena tidak mungkinnya sempurna. Dari situlah ada namanya sholat sunat, penambal sholat fardu. Patempele na sampaja perlue. Tapi tak pahangi, angka tahu Pak aku surimon rimatu masesah. Apa iya miko malap pa itawe nangkah. Angka patempele na degagawad di na tempele. ini nanti yang rasa ini.
Itulah alasannya kenapa kita sesudah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Nasabak telu dosa na pasampajangi. Dosa paling ngerang nasabak puang Allah Ta'ala nunrui mangolo na lese paling ngerana. Dosa yang kedua adalah gerakan yang tidak sempurna, dan dosa yang ketiga adalah bacaan yang tidak sempurna. Sehingga istighfar 3 kali menghapuskan 3 kesalahan dalam sholat. Pak engkau apa tu tahu? Purana mak beresalah sunnah lupa masuk, tahu sombong itu. Pak kami tu tahu mak tu pak. Kamat pita na lupa tama. Purana mak beresalah ngimangin lupa na masuk. Mangolosa diwa memang di sandalan. Anak macone beli sih. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian Rasulullah itu turun sampai ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam pak menitipkan satu nikmat besar kepada kita. Ini kuku. Kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam, inilah kuku kita. Agak berakan. Semua kulitnya itu Nabi Adam itu kuku. Jadi angkat tu nampak kedaleki Nabi Adam. Ternyata kuku ini pak luar biasa. Orang tua dulu kalau mau minum itu dia celupkan kukunya di air minum. Nah reko angka dikhawatirkan ada racun di dalam, atau air itu terkontaminasi dengan barang yang berbahaya, maka celupkanlah kuku dan baca sholawat kemudian minum. Insya Allah kalau ada racunnya itu akan tawar. Itu hikmahnya. Orang tua dulu itu ajarkan, tapi kadang kita tidak pakai. Sekarang pak mulai terungkap, ada buku itu kitab sekarang mulai diangkat, termasukkan Sunnah Jawa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, itu mulai diangkat. Kenapa? Karena kitab ini terbukti. Saya dapat di kitab itu banyak sekali manfaat. Termasuk kenapa orang tua dulu kita, jika ada anakmu mau sekolah, antar hari Selasa ke sekolah, daftarkan di hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa lah ilmu pengetahuan itu diciptakan, dan malaikat itu di hari Selasa akan mendoakan siapa yang menuntut ilmu. Yang kedua, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin, supaya kendaraan itu tidak hancur kemudian ada penggantinya. Tapi kapan kau beli hari Jumat, maka pasti kau akan tersiksa dengan kendaraan itu. Karena hari Jumat bukan untuk membeli mendapatkan rezeki, tapi untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata dibicarakan ulama dari dulu. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh. Maka dia matuk Mas Sandro Ustaz yang bahaya. Termasuk ilmu orang tua kita dulu. Nareko angka anak-anak di ayung itu dikasih cermin disimpan di bawah ayunan. Orang Bugis dulu begitu. Jadi aku angka anak-anak itu jangan malah caming atau pisau yang kayak cermin disimpan di bawah ayunan. Itu ilmu jin. Ilmu jin. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan, bisa mencekik anak ketika dia tidur, sehingga badannya biru-biru, punggungnya biru-biru, sehingga dia mengambil cermin. Karena hanya satu cara yang bisa mengusir Ummi Sibyan dari cicak adalah meletakkan cermin supaya kena pantulannya. Itu ilmunya orang tua dulu. Sekarang orang mengatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Makanya Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan cicak, karena di situ ada jin perempuan yang bisa membunuh janinmu dalam kandungan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul supaya kita tidak menyiksanya, maka 200 hasanat dia dapatkan. Karena membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Bayangkan itu Pak. Dari dulu sudah disampaikan Nabi, ternyata ulama mengungkap rahasia ini. Saya dulu Pak tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini, maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi Pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi.
Siapa yang melakukan salah satunya, rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1, sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin pakai pakaian yang lulukan. Ini yang banyak. Handphone dipakai lapkan ke bagi. Perempuan yang paling banyak, ambil cangkir, dasterna nagetang, pernah lulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari, Bu. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya kongka pakai tak kita buka, kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya kongka wajujumu pura malulukan carepa napa mutaru mulai meko pakai selesai aja lalu mau pakai masa padal yaitu dia nasabak mage pasti nacilakai. Itu kuncinya, Pak. Dia itu nak kada bawa tomatari lo pemali, dia minis sangi dalele ne sampai makada pemali, betul ngena, dia na wedi. Karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali, apa nasab? Bid'ah, karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab, sehingga takut menyalahkan orang. Maka ada bami pemali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat. Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Mulai dari kanan, baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki, langsung ambil dari kanan ke kiri. Maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk, baru ke jari manis. Baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari. Begitu juga kiri. Maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba, semua itu sudah diatur, Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini. Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah, karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini komatoba ki ukilal kamarae. Pura ki matoba, kuku dibuang, tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia tunang kabola maka pelayon roy masuk ke kamar sangat panas hawa sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar, tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu. Gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur ketika itu dalam keadaan suci, dan kelak akan menjadi saksi. Nah, ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga, tapi Nabi bersedih. Magi nama sara nyawana Nabi tak, karena Rasulullah mengingat sholat yang 50, dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih, Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33, Pak? 17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung, Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degage Nabi Musa manrasai Pak Bangi. Akka 50 memang loli subang. Nale decenang ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Aja lalu. Tajami sampajange, Pak. Angkat tu tau makana aish. Deto gaga gunana mujama ko de misag-isa na sampajange. Makre guru takali si dendreng itimbang makapai tan ritimbang anu de. Ya kong ka mujama angka itajang. Ya ko de gaga mujama de gaga itajang. Ya nangka kepala desa de nakibu lapora tatalay tikang. Tapi ya kong ka laporan na iparesa mo jolo. Orang yang sholat masih bisa diperiksa, tapi yang tidak sholat malampu Pak Jallo na makada terruno korotama ikon. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi. Mambana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Niki kita bangun masjid okolino karena lillahi taala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk.
Iya. Kama kadami nabita, nigi tahu. Bang masigi okolino, lai bangungan i hotel o suruga. Dena kada nabita ipatama i suruga, i bangungan hotel. Jadi kau dena sampajang angka bolana, tapi dena tama. Dari situlah kenapa aqimis shalah wa atus zakat. Selalu berdampingan. Artinya buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat, tapi ada juga orang sengaja tidur. Nah, ini bahaya. Sedekah itu penting, Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka C dibaca berubah, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd, itu gara-gara sedekah. Angka-angka pengurut Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang, tapi anaknya menangis. Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya, kenapa anak kita menangis? Ada jawabannya, meliwasangi anak tak. Dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham, saya minta kepada tak, mohon dibelikan makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini, berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi depa nama bela na salin na bolana nang kataw kasyasi liu oku yasik na batuwe madarike makutana Sayyidina Ali aga mo piga ko to nasuwe maliw salat daga kasi talungas so ni dewanre maka di Ali malada pa iya anakku si Poloso Minatari ini sudah 3 hari dia mengambil uangnya 2 dirham walaupun ini dia sangat butuhkan untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalayon na iya tahu nalanjutkan perjalanannya Sayyidina Ali di tengah jalan ketemu lagi angkat tahu kau menia saya nak kasih matinro panomana kasih lelena. Kemudian Sayyidina Ali bertanya majan nang kamako aku tuh nasawe Ali 5 ngaso ni dewanre meliu salada ka kasih dega gaisa na watakwe menudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali, jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan, hampir masuk di pintu pasar. Ada orang tua, napatama itu tuluna bembe na kwalona, napana cipira limana, na sabaang ka bembe na tulijok ka macene, tapi dia sangat lapar, melo bali bembe na ciatarala. Aga nasa Sayyidina Ali, maji bupaki tu alemu, nasa kaje bembe ku de na metarala kasi de panang kawan resi minggu di dewan rewe. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar membeli roti, kemudian diambil roti itu dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan dia tanya mesoni gah nasa depa, dia suap lagi capu to mani roti napa makada mesona sedih dia ketawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. Hei nak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing. Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan berapa harganya, 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. Letu ibolana, nabuka pintun na benena kasi. Alhamdulillah, liwa riona. Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka day benena, wi lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi kada taniana. Ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Apa kata istrinya? Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian. Coba, ini anaknya Rasulullah. Kalau istri kita, anaknya si Anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini. Istrinya mengatakan, juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan.
Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu na tapalupa no. Na paresa ya bembe. Mapamulai do cilin na tanru na latu ajena. Na takajanna aganasan. Ia na bembe. Nenekku mau pasapa. Na panau runtuk. Maka saya akan beli kambingmu. Dia pernah sampai Sayyidina Ali maka na melome may balu. Nasa jual lah 100 dirham. Aganasa Sayyidina Ali. Saya tidak jual. Ya kau makitum bo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, berapa kau mau jualkan? Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah, mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan saya hanya diminta, ini bukan kambingku tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham. Maka dihitunglah uang ini tadi, kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil satu keranjang uang, kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali dan beritahu, ini harga kambingmu dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini. Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar, langsung dia serahkan. Ini uang harga kambingmu 40 dirham. Hitung. Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil. Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur. Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Teri maselan narekudena dapi dari jamaah. Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Hei Ali, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu nama? Langsung aku tanah. Musammuka gambo. Nasa dia bisa nih. Maka dah misa ganiga malli niga min laudi pokoro si depe bolamu. Saya tidak tahu. Maka dia iya matukut. Niga male dio ko tangana lalange yang tidur di atas pasir. Maka saya tidak bisa nih. Maka dia iya matu iya tu. Niga malli bembemu. Maka dia Sayyidina Ali. Saya tidak tahu. Dia orang kaya karena banyak uangnya. Dia mengatakan tania yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali. Niga iko. Kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimanan kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu. Berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis. Berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali, Pak. Kemudian ternyata Bilal sudah azan dan Bilal mau iqamat. Rasul keluar dari pintu kamarnya, ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, "Kegilau Ali?" Nadi gago kunron. Maka disabain, "Kamu je bito nak ya Rasulullah?" Maka dia Nabi tunggu dia sebentar. Jangan dulu iqamat. Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewai Nabi memang tidak ada. Kemudian dia melihat keluar tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Iqamatlah. Inilah isyarat." Maka dia kau angkat tahu tulilau mak berjama setiap waktu. Na takut digagay ukon ron nang kami ko kampungnya. Wat ditu ita jataja Pak. Tapi ya kau tahu denang kadalau masih gie aja lalu tatajang. Dia itu tak sampaja nama siang. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai sholat. Maka ya kumuli itawe aja busalaibi. Ya kupura kau bang aja mulan sakama nasabak magai nasabak iya tu bange panguli. Angkat tahu tu noli itawe napalan sukama berarti noli itawe napa nasalai. Tapi maka ada Imam Malik ni gasuroy matangga. Yana tu ampai Imam Malik dia tidak sholat sunnah sebelum sholat maghrib.
ina sang Imam Malik tau raji lo mak berjama ya ko de panabat tau enang kana ko masigi ya ko bab kita na palau tau kutu ya tuna sang Imam Malik apa yolli pina palau. Coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku, kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lai tendra ulunna Nabi itu malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil saf. Pastama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram, kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakatnya Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, Jibril datang kepadaku, Allah menitip salam kepadamu. Bayangkan itu Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid. Itu mulia sekali. Sampai Allah yang menitip salam kepada orang ini. Tapi kadang ini Pak, cede-cede merepaki. Nah sebab magai, ini matur isam pajangi, tania sampajangi matur roki. Ya ku ini matur isam pajangi, mepi tu loro tak sampajang asara. Takasana mepi tu asara tak sampajang loro. Mepi isa, napa masa pajang mangeriba. Magai, nasa jolo, matu pi, cinampa pi, jolo. Ya ku jama-jamata taja bu, maka dah selesai pi jamaku napa kama sampajang, denang kana selesai. Pura ki masari meki mapel, pura ki mapel meki masasa, pura ki masasa meki manaku sasa, pura taraku sasa meki kilo masari, pura ki masari meki manasu, pura ki manasu meki mapelena panne, pura ki mapelena panne meki manre, pura ki manre meki bisa panne, pura bisa panne meki 50 sasa, pura masul sasa meki malapi sasa, dega aga selesai na jama-jamata. Iya ko makadaki selesai pi jamaku napa ki masampajak pajai itu dia mungkin. Iya ko tanya ini selesai kang ini selesai. Makanya maka de guruta usahakan ini ku ya toro ko sampajangi aja nai ko matoro betul na sampajang. Ini penting. Tapi kebarakat nabu. Siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir sholat subuh, sujud terakhir sholat subuh, nareko angka masalah tak hadapi tidak ada penyelesaian, minta di sujud terakhir, insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya Pak. Nah makanya di sini ada anak-anak kita, di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal. Ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren, sama guru Tasenur. Beliau sampaikan begini, 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Ia ikut imangina aja lalu mulai pintu nama makmum, masuklah melalui pintu kecil karena itu pintu. Di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kau ka ima dito nolai pintu nama makmumna. Insyaallah dia natasaka bacana. Dito ni kalau ko makmumna. Nasaba iya tu imangi ya kui kali ko makmumna pasti lesse bacana. Magay nasaba ya sei ka mengikue naya pokoke. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt kemudian kita nyalakan 1000 watt balon pasti sepa korok magai nasaba yase imak denge na yon riya mak denge makumat itu imangi ya nangkai mak dena mesi sampu bacana dena me makanja peringarana berarti yase yuko tu makmun na alena. Kuncinya jangan lewat di pintu makmum, lewat di pintu khusus karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua, ini imangi aja lalu tak sampaja sunnah ku ilala masigi okoki bolata mas sampaja sunnah kega bolana imangi ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini itu rumahnya Rasulullah, maka sholatlah di situ di dalam magai ya ko angka imam talu tau mina pananungan dena sampaja sunnah ku ilala masigi tapi oko miro mas sampaja sunnah kecuali yang berjamaah maka dena imangi na rekodena si runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu janjinya. Kemudian yang ketiga,
ajak lalu tak bicara kun rota mancajima. Tempat imam itu adalah mihrab. Mihrab itu 2 lapis. Kenapa? Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan, tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat, langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Guru Taki Abdul Rahman Abu Dale, kamarnya dibagi 2. Si puek non roi mas sempajang, si puek non roi matinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kasantrin na melo rewa na degaga na tamparan aga nasan fuang de kasih gaga diku na melo ka rewa, maka di guruta masuklah ke dalam kamarku, di situ ada bantal kecil, maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak tamu korom maladui tidak pernah habis, dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong, tapi denang kana taruh di guruta korom pulekenroi. Di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan kita, kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizkan qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria digaga anak-anak 50 tahun milau dong kubulana, tapi dia diterima sampai dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah, sehingga dia mengambil anak perempuan anurena, kemanakannya diambil, itulah Maryam. Dia pelihara, bikinkan bilik, di dalam biliknya dia buat mihrab, tempat sholat. Ada 2 anak tangga. Itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amblak, lapisan kedua ada sajadah, karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemanakannya, mulai heran. Magai setiap hari dia bawakan makanan, tapi pas 3 tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka andre naruntu ilalang. Anehnya lagi, makanan musim panas di musim dingin. Magi nang kadoriang ngoko kamarai natanya waktu doriang. Magi nang kalase oko natanya waktu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini dan di sini tidak ada pohon kurma? Agak naseng Maryam. Ketika Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza?" Polekenro ye. Jawabannya Maryam cuma satu, huwa min indillah. Ia tu gagay langsung polok ko Allah Ta'ala. Nabi Zakaria tidak percaya, bukannya ko nabi, makunra-kunrai. Saya ini nabi, sudah puluhan tahun berdoa, tidak diijabah, tidak diberikan anak, tapi engkau anak perempuan yang bukan nabi, kenapa bisa doa? Al-haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dhalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak anggota DPRD yang sempat hadir bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup sehingga mampu menjalankan amanah untuk melayani umat. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Bapak Camat beserta seluruh unsur muspikah yang sempat hadir, Bapak dari kepolisian dan Bapak dari TNI, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat tanpa terkecuali. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasita rupa pong Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya memohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa taala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada 2 hal.
Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihissalam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari. Tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre ukulangi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan, tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihissalam. Langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sempaja don rakan, dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai paterru Nabi taloko Bukit Tursina, onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Taala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam, dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina. Baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia sampajange tanya apa kasih baru. Aja tak ada boleh manimam meraja Nabi tak napang kesampajang. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka suryatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Matangangi tatton Nabi Zakaria mas sempajang ukilalanna mihrabna nilaudolori pong Allah Ta'ala. Maryam itu sholat, Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi dan dia suroe angka mana perintah sampajan na lolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi nabi tak wattuna diambil dari Mekah, nai bawa lo Madinah, disuruh memang di sampajan, berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat, angka cidi Nabi itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran, anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam Nabi Zakaria piara okobulana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak, itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu ya dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ketujuh, ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ketujuh. Angkamu pa unragokoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Nah, di sebelah kanan aras
Disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Ia tu ampai pangulutta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram, pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali, ia gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali, sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul, namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan, betul, saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kalau nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Nabi siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magare jinna, namo magare patok ko jama-jamange, nariko bangi tawe, hentikan. Tangkalingi bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tahu dena melo madaka limanna ko mati. Tidak mau bersedekap, ia ko ipadaka limanna pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tawaqatus Sadilatul Kubra. Nareko angka atau madaka limanna ko mati, na dena mi madaka ipadaka na cia madaka, maka sedekapkan dia, baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwak Kak Mendre, saya akan hancur. Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi. Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nasabah malaikat Jibril sudah menyampaikan, ya komendre Kak Muhammad, maka saya akan hancur. Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat, tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha. Tapi denok korot tarima Nabi sempajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresalana Nabi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi.
Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Rasulullah? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari topan rita apa hakiki at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz, pisahkan. Jadi ya kota baca ya lepangi. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sakta. Magi na to lepang oko mila palangi. Tapi oko paringarangi mesti isumpung. Aja tapassarangi ri paringarangi tapi tapassarangi ri lapalangi. Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak tabir salangi nabi tak kode tak hadir. Kemudian assalamu alayna nabi tak nanya wa ala ibadillahi sholihin. Tapatama ni aleta. Peringerangnya koro wong Allah Ta'ala si bana bitta. Kemudian kita ikut di belakangnya. Ya natuna sepat tarekae dua tamasyarat talu tamalaysan. Tamasarangi pong Allah Ta'ala si bawa surona tamalaysangi atamatapa el kelori nabitta si bawa Allah Ta'ala. Jangan pisahkan itu. Tasingkar dulu koro. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai sayyidina. Coba. Dia pakai sayyidina. Maka dabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dia pakai sayyidina, maka itu benar. Tapi ia kau natari sayyidina, dia salah. Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya, ia tu sayyidina mapakiad lori nabita. Contohnya, pada pemilau ka wairinu, maka dah tabe talenga wairinutta satu gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum satu gelas. Napanapalenna oku yasik na mimbare. Itu melaksanakan perintah. Tapi narekomala wairinu si kaca. Napamala lepa-lepa natariwi yawana napatadangi. Napanapendre oku yasik na mimbarae. Maka ia tutawe melaksanakan perintah dan mapakiada. Jadi ya kau angkat atau baca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi nareko na baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka ia tu tahu mapakiada illau rinabita. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian salawat. Selesai mas salawat, dari situlah Nabi kemudian turun. Saya tidak bahas tadi waktunya naik karena nanti turunnya kita bahas. No inabita didampingi kembali ketika sampai di Baitul Ma'mur. Didampingi turun ke langit ketujuh. Siruntu alena pangulutta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makutana Nabi Ibrahim. Ya Muhammad agamu pulang. Coba. Manusiawi pak. Ya kong kata Allah sompa Malaysia. Sidrap korewa ilo sidrap. Aga nakutana teh ang kagamilo. Ya kung kataw pole sidrap lau Malaysia latu oko Malaysia itanay ang kagabaje. Ang kataw pole Mekah ke sidrap ditanya aga na poleang makadai cere gincung cilla sujadang cere kristal. Jadi setiap orang yang pernah melakukan perjalanan dena kutana teh makada aga muita ni game basiruntuk cidi bapak kutanana aga na poleang. Nabi Ibrahim pun demikian. Boleh Nabi tasiruntuk pong Allah Ta'ala. Rewa isiruntuk Nabi Ibrahim. Iya miruna kutana Nabi Ibrahim. Agamu boleh Muhammad.
maka dia Nabi tersempajang nasa siaga kada 50 waktu agar nasa Nabi Ibrahim Muhammad iya kona jamai umatmu asal nganga aku titip salam kepadanya. Salam itulah kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Padahal namode tak baca iya roh as-sota sumpajata. Salat itu bacanya cuma 5 Pak yang wajib. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salawat, yang kelima salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam salat. Doa iftitah sunnah, bacaan surah sesudah Fatihah sunnah, bacaan ruku itu sunnah, yang wajib itu rukunya. Tokop boleh ruku wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat hanya 2 wajib, hanya syahadat dengan salawat. Kalau orang tidak hafal at-tahiyatul mubarakatuh, langsung saja baca syahadat, baru salawat, baru salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah. Jadi ya kong katau dena sampaja na sabak maka dewa pala ibacana tasurubani pak guru ya 5 ewe. Ya kodena pala ya 5 mate bawan nih. Paling mudah. Maka dari apa isanya Pak Ustaz? Meka macio koi mange aganiana. Akada bani wakate jamai sampajan na jamai pu imam. Allahu Akbar. Selesai. Paling mudah toh. Ulama kita itu sudah mengatur. Makanya sholat ini Pak, dena wadi wakileki. Perintah yang lain itu Allah titip melalui Jibril. Zakat dititip melalui malaikat Jibril. Haji dititip melalui malaikat Jibril. Puasa dititip melalui malaikat Jibril. Tapi sholat tidak. Tapi sini napak kasibiangnya na titip puang Allah Ta'ala melalui malaikat kepada Rasulullah bisa digantikan. Bisa. Zakat iya kota nedi pasui boleh anak yang menunaikan zakatnya. Jadi kau kata sogi anak na wajar ni zakatna boleh. Kemudian haji sudah tua tidak mampu naik haji, kasih uang ke anak kita atau cucu, nanti dia yang hajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan makanan, bisa, namanya fidyah kalau tidak mampu. Kemudian puasa juga ketika ada yang wajib kita tidak selesaikan, ketika kita wafat anak boleh menggantikan, namanya qadha puasa. Tapi sholat tidak bisa. Dari situlah kenapa tidak ada yang mendampingi Nabi ketika menerima sholat. Maka dia Nabi tak ya kodemu let tatonge tudako, ya kodemu let tudange liuko, ya kodemu let liue isyarat mu pakai. Kalau tidak bisa pakai isyarat, panggil Pak Imam. Nanti Pak Imam yang selesaikan. Itu berarti sudah meninggal. Kalau kau tinggalkan, harus kau ganti. Dena cocok maka datawe jamangi. Angka deni zaman atau mate tidak bisa ditutupi oleh orang lain. Kenapa? Karena sholat tidak melalui titipan kepada yang selain Rasulullah. Iya tu ampai Pak, degaga pak kasiwiang. Lai calla tau matoe. Icalla indo amboe. Kodena jamai anae kecuali sholat. Iya kodena puasa anak ta deni callaki. Kodena pasusak ke anak ta tidak dihukum orang tua. Tapi kalau anak kita tidak sholat, maka yakin pasti kita dapat bagian. Yaitu ampai ta pas sekolah pesantren ni anak tak. Di sini ada pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Maka da wede apa je namelo ma pesantren Pak Ustaz? Magampang. Masukkan saja ke pesantren, kalau 3 hari dia lari tidak masalah. Yang penting pernah masuk ke pondok. Awal daftar dulu di situ. Maka dah lari made Pak Ustaz, tidak apa-apa. Nanti di hari kemudian kita sudah punya modal. Maka dah pura ni upatama pesantren ni pun lari made. Ya. Nasabak ia kodenan kata patamai pasti newa ki matu. Demetona kenapa sekolah agama kak? Coba. Tasuro ya na tama sampajan, ya kodeno ko agama ta pasikola. Tapi ya kok di pesantrennya serahkan ke gurunya. Podangi pembinana, tabarasa ikodena sampajan. Napaki made. Ya mato ko sorimondri kodena sampajan anata, tapodangi malaikat. Pura tu pura guru na yana rola mutanai. Aja na ya ngurusu. Selesai persoalan. Iya. Kan begitu Ji Pak.
selalu mengatakan biarkan anak-anak mulai dari SMP sampai SMA dia mengenyam pendidikan agama. Magai nareko masu imatu makuliah dan caji paremang tidak masalah. Kalau nanti dia mau sadar, dia tahu jalan kemana dia tempuh, karena dia sudah pernah belajar agama. Tapi ya kodega dasar agama na lau pero na melo mainga agama na pikau. Itu kuncinya. Pentingnya dasar agama. Aja ta masela ko bataya nata. Ya tu ko ki pesantrennya Pak angka mana tau batay. Na sabaya tu pesantrennya bengkele mematomi. Ya tu bengkele oto kappo. Oto masolang ko mana ti patama. Jadi ya ko kappo ya nata itate patunarewa. Ya ko pusumi lai luar laplap minarewa. Jadi angka tu anak ko pesantrennya Pak iba rasa memato panap pamainga. Na saba tahu kappo tapatama. Kan begitu. Ini harus dipahami. Saya bersyukur di sini ada Asadiyah, ya. Asadiyah Pak ya, pesantren Asadiyah. Saya minta kepada seluruh anak-anakku yang di Asadiyah sekolah, nanti kalau ada umur panjang, selesai di sini, datangi makamnya guru kita, Guru Tasa'adat di Sengkang. Datangi makamnya, bacakan suratul Fatihah, kemudian berdoa kepada Allah. Puang, talingak barakat turuk pada toha baraka angkai telingnya tau pandritewe. Itulah yang dikatakan dengan tawassul. Oh iya. Jadi saya itu Pak Bu, setiap ke Makassar kalau dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu di Mangkoso. Dan singgah di situ bacakan suratul Fatihah. Selesai membacakan suratul Fatihah, saya berdoa kepada Allah. Puang, talinga kasih barakah, taleti barakah anak-anak dan keturunanku. Pada barakah angkai talingnya tau pandrita. Itulah namanya tawassul. Iya mina salah. Nareko makadaki, oh ambo anu pasalama kae. Itu namanya tawassut. Itu yang musyrik. Tapi dagang. Mega tahu dene sapisah kang mana tawassul mana tawassut. Kalau datang meminta berkah kepada Allah hanya di atas kuburan, itu adalah tawassul. Maka kenapa datang ke kuburan, kenapa bukan di rumah? Rasul menyampaikan setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah makam itu setiap malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang ke rumahnya. Di sini ada yang pernah ziarah makam subuh hari? Degagah? Oh. Analoginya sederhana. Ya ko angka tau melo ki mewe siruntu pasti tanai ko meki lo bolana aswaga tangka ko bolata. Ya ko makanya saya ada di rumah hari Kamis malam Jumat. Kalau mau ketemu pada saat datang ke rumahnya, maka datangi pada saat dia ada. Rasulullah sudah menginformasikan bahwa ruhnya orang muslim yang telah wafat setiap malam Jumat itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah sekitar jam 12 malam. Itu malam Jumat, nanti menjelang subuh baru pulang. Karena dia musafahah birruh. Nabi itu melihat tembus ke ruh. Pandangan Rasulullah itu tembus. Sehingga dia bersilaturahmi dengan sahabatnya. Makanya dia paling tahu kapan ruh dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur memperkuat iman. Kenapa? Karena memang datang ke kuburan malam Jumat sendiri pasti kuat iman. Iya, karena kita membayangkan bahwa begini kelak nanti kalau saya wafat, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang saya temani, hanya bunyi-bunyian cacing dan yang lainnya, dan kita berada di malam gelap gulita, tidak ada yang mendampingi. Begitulah persis ketika engkau kelak wafat, maka orang itu akan sadar dengan kehidupannya. Maka ziarah kubur bisa membangkitkan iman ketika kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kita datang kalau sudah lebaran, pagi-pagi datang ke kubur, baru berkelompok-kelompok lagi, pakaiannya rapi-rapi, langsung angkat tangan, difotolah dia, selfie, angkat tangan,
Baru dia masukkan di Facebook, tulis mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Tidak ada. Anda tidak doakan. Ini. Makanya dari situlah kenapa di subuh Jumat itu dibaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Itu intinya. Kemudian saya lanjut, nanti tidak selesai ini. Kita janjian saya ceramah maksimal 1 jam. Ya, maksimal 1 jam. Kemudian Rasulullah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya titip salam kepada umatmu yang melaksanakan perintah ini. Dari situlah kita menggunakan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang minta? Apa balasannya? Siapa yang menerima salamnya Nabi Ibrahim atau mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, setengah dari pahala sedekahku aku akan simpangkan untuknya. Itu pahala sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak, tidak ada yang kalah. Karena satu-satunya Nabi yang bersedekah sampai sehari ini selain Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Rabb, berikan aku kesempatan. Aku ingin memberi makan kepada seluruh hambamu mulai saat ini, kata Ibrahim, sampai dunia kiamat. Coba doanya, saking dermawannya Nabi Ibrahim. Dan Allah ternyata kabulkan. Disuruhlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim. Dan kapur itulah yang ditaburkan Nabi Ibrahim di dalam lautan, sehingga itulah yang menjadi garam. Maka tidak ada orang satupun hari ini yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berpesan, ada dibaca dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak-anak pesantren harus buka kitab ini, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dalam bab makanan, ketika dia membahas adab makan, di situ dia tulis salah satu hadis Nabi, siapa yang makan garam sebelum memakan makanannya, dan setelah makan makanannya dia makan garam, maka Allah akan menganugerahkan kecerdasan sebagaimana kecerdasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah rahasianya ulama dulu. Kalau ada anak-anak mau cerdas, suruh dia makan garam sebelum makan nasi, dan setelah makan nasi suruh dia makan garam, karena dia akan dicerdaskan otaknya. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya temukan dalam buku hadis-hadis Nabi dalam tinjauan sains, ternyata terbukti siapa yang makan garam sebelum makan nasi atau makan makanannya, maka dia tidak akan pernah kena keracunan makanan. Itu hikmahnya luar biasa. Yang paling mantap, yang paling bagus, ternyata disebut dalam kitab Kansun Najah wa Surur, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya dan setelah itu dia makan garam lagi sedikit, maka dia tidak akan pernah lama syahwat ketika dia melakukan itu. Jadi barakahnya itu, Pak, tidak akan lama syahwat orang yang makan garam sebelum makan nasi. Itu hikmahnya. Cuma kadang kita tidak lakukan. Saya kemarin dari Lombok Tengah, bulan 12 saya di Lombok Tengah silaturahmi dengan guru Tuan Guru Turmuzi. Di sana orang makan garam sebelum makan nasi. Santri-santri itu seakan-akan diwajibkan, dan cerdas-cerdas memang, Pak. Makanya kongka anata meloki komacai, dan juga sehat, suruh dia makan garam halus sebelum makan nasi. Dan itu ada di kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali, ulama yang dikenal dengan ulama sufi. Itu luar biasa, Pak. Ini penting saya sampaikan. Itulah sedekahnya Ibrahim untuk kita. Nasabahnya itu Nabi Ibrahim itu nenek kita, makanya kita adalah cucunya. Begitulah nenek, Pak, selalu mengingat cucunya. Jadi ya kongka nenek makanja nengerang apona. Jadi betul Nabi Ibrahim mengingat kita dan menyimpankan satu berkah besar, yakni dia meninggalkan garam. Kemudian yang kedua, turunlah Rasulullah diantar ke langit ke-6, siruntu Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya, Muhammad, agamu pulang? Jawabannya Rasulullah, sholat berapa? 50 waktu. Langsung Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad, itu kebanyakan. Umatku lagi meraja, panjang umurnya dan kuat-kuat, itu berat dia lakukan. Kalau 50, apalagi umatmu. Disitulah Nabi tersadar. Guru Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng mengatakan begini, seorang pemimpin yang hebat
Seorang pejabat yang hebat ketika dia memimpin adalah sebelum dia menetapkan satu aturan, dia akan berpikir apakah mampu nanti orang yang ikut kepada aku melakukan ini. Rasulullah ketika diingatkan oleh Nabi Musa, "Agana sanabita," betul Musa. Maka naiklah Rasulullah meminta kepada Allah, dikurangilah 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, naik lagi Rasulullah, sampai 9 kali bolak-balik, sampai tinggal 5 waktu saja yang tersisa. Nabi Musa masih minta, Muhammad naik lagi, minta kepada Allah, cukup 2 saja. Rasulullah mengatakan, setiap saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5, kalau saya naik lagi sudah habis. Itu wajar Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ai dena wendre Musa pakoniro, ini pun saya sudah berat. Nabi Musa tersenyum, kemudian dia katakan 2 kalimat, hafal ini berkahnya luar biasa. Apa kata Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini yang orang tidak ambil, ucapan Nabi Musa itu, Ahmad Ruhullah. Kenapa? Tidak ada kepentingannya Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik Pak, tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Apa untungnya untuk Nabi Musa ketika sholat dikurangi? Tidak ada. Sholat tidak dikurangi juga tidak ada. Tapi kepentingannya Nabi Musa adalah karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di bumi. Tidak pernah ketemu dia Allah sama Allah. Agak pale dan Nabi Puang Allah Ta'ala nang kalinga di bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari situlah Nabi Musa ketika Nabi ketemu dengan Allah, wajah Rasulullah, di situ ada nurullah yang masuk ke wajahnya Nabi, sehingga Nabi Musa menikmati wajahnya Allah yang terpancar di wajahnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa hanya mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua pada hari Jumat, dia meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, kemudian dia baca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, maka orang itu akan dikenali kala oleh Rasulullah di yaumil akhir. Itu jalan pintas. Sudah dihafal Pak Bu? Hafal? Belum. Pendek sekali. Ahmad itu Pak sholat. Itulah kenapa alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal sujud, mim duduk. Mim sujud, dal duduk. Kan alif berdiri, alifu tetung, ha roko, mim sujud, dal tudang. Tulisannya Ahmad. Kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal, tulisannya Muhammad. Ya natu nak dapat tarekae Muhammad tetong Ahmad mas sempajang. Terpaham nih? Tahu pak koling ipe supaya gampang kita paham. Saya mengambil kaidah lain supaya mungkin lebih gampang kita pahami. Ia watak kalewe unsurnya 4, tanah, air, angin, dan api. Maka kenapa tidak kelihatan tanah Pak Ustaz? Begini, kalau mau ambil analoginya, ya kong kamakunrai, beli terigu, beli bluben, gula pasir, kemudian telur, kemudian dicampur dan di blender, insya Allah jadi roti, hilang telurnya. Maka tubuh manusia ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin, menyatu, tapi dia tidak kelihatan. Tapi ketika kita emosi, maka muncul panas. Itu akan muncul dengan sendirinya. Makanya unsur inilah sifatna api tetong, sifatna angin rokok, sifatna wae suju, sifatna tanah tudang. Ia matotu makada Ahmad watakalewe mas sempajang. Ahmad rahasia itu adalah Nurul Muhammad, dan Nurul Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Karena bapaknya kita ini yang di dunia, itulah bapak kita di dunia. Tapi bapaknya ruh adalah Nurul Muhammad. Nurul Muhammad pada diri itu yang disebut dengan rahasia. Ia matotu yasa tahu, ia matu yasa sempajang. Jadi ya kau angka tahu dena sempajang, tanya tahu itu. Ini penting ini. Tahu-tahu nih. Bedakan. Makanya sholat ini penting Pak. Saya pernah sedikit bertanya sama guru tak, Pak Kiai, aga isa na sampajangi. Langsung maka ada guru tak, aja mau tenang isa na. Namo olina dito misan. Ya. Maka daga Pak Kiai, angka tahu maka ada makadaru tumu balalin romo de kamu lolong aku de misan isa na sampajangi. Maka de guru tanya aga pe palolong aku kena belang. Coba jawabannya guru tak. Maka
Pakai sana, maka guru tanda. Peringeran, baca, gerakan. Telu agak-agak nak dia mulai pasuku. Tidak ada yang bisa sempurna. Angka tahu makanja gerakanna, masalah peringeran. Angka tahu makanja peringeranna, lesai bacaan. Tapakanjaki baca, tapakanjaki peringerata, tak lupai maka desian rakan. Pakanjaki rakaatna ya lupai baca. Maka tahu Allahu Akbar. Lesai mati itu. Kenapa? 3 hal. Peringera melo ipakanjaki, baca melo ipat 7, gerakan melo ipat suku. Karena tidak mungkinnya sempurna. Dari situlah ada namanya sholat sunat, penambal sholat fardu. Patempele na sampaja perlu. Tapi tak pahangi, angka tahu pak aku surimon rimatu masih sah. Apa ia miko malap pak ita wenangkah. Angka patempele na degagawat dina tempele. ini nanti yang rasa ini. Itulah alasannya kenapa kita sesudah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Nasabak telu dosa na pasampajangi. Dosa paringerang nasabak puang Allah Ta'ala nunrui mangulo na lese paringerana. Dosa yang kedua adalah gerakan yang tidak sempurna, dan dosa yang ketiga adalah bacaan yang tidak sempurna. Sehingga istighfar 3 kali menghapuskan 3 kesalahan dalam sholat. Pak engkau apa tu tahu? Purana mak beresalah sunnah lupa masuk, tahu sombong itu. Pak kami tahu ngako tu pak. Kamat pitay na lupa tama. Purana mak beresalah ngimangin lupa na masuk, mangulo sariwa memang di sandalan. Anak macone beli sih. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian Rasulullah itu turun sampai ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam pak menitipkan satu nikmat besar kepada kita. Ini kuku. Kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam, inilah kuku kita. Agak berakan. Semua kulitnya itu Nabi Adam itu kuku. Jadi angkat tu napak kedaleki Nabi Adam. Ternyata kuku ini pak luar biasa. Orang tua dulu kalau mau minum itu dia celupkan kukunya di air minum. Nah reko angka dikhawatirkan ada racun di dalam, atau air itu terkontaminasi dengan barang yang berbahaya, maka celupkanlah kuku dan baca sholawat, kemudian minum. Insya Allah kalau ada racunnya itu akan tawar. Itu hikmahnya. Orang tua dulu itu ajarkan, tapi kadang kita tidak pakai. Sekarang pak mulai terungkap, ada buku itu kitab sekarang mulai diangkat, termasukkan Sunnah Jawa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, itu mulai diangkat. Kenapa? Karena kitab ini terbukti. Saya dapat di kitab itu banyak sekali manfaat. Termasuk kenapa orang tua dulu kita, jika ada anakmu mau sekolah, antar hari Selasa ke sekolah, daftarkan di hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa lah ilmu pengetahuan itu diciptakan, dan malaikat itu di hari Selasa akan mendoakan siapa yang menuntut ilmu. Yang kedua, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin, supaya kendaraan itu tidak hancur kemudian ada penggantinya. Tapi kapan kau beli hari Jumat, maka pasti kau akan tersiksa dengan kendaraan itu. Karena hari Jumat bukan untuk membeli mendapatkan rezeki, tapi untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata dibicarakan ulama dari dulu. Nah, tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh. Maka dia matuk Mas Sandro Ustaz yang bahaya. Termasuk ilmu orang tua kita dulu. Nareko angka anak-anak di ayung itu dikasih cermin disimpan di bawah ayunan. Orang Bugis dulu begitu. Jadi aku angka anak-anak itu jangan malah caming atau pisau yang kayak cermin disimpan di bawah ayunan. Itu ilmu jin. Ilmu jin. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan, bisa mencekik anak ketika dia tidur, sehingga badannya biru-biru, punggungnya biru-biru, sehingga dia mengambil cermin. Karena hanya satu cara yang bisa mengusir Ummi Sibyan dari cicak adalah meletakkan cermin supaya kena pantulannya. Itu ilmunya orang tua dulu. Sekarang orang mengatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Makanya Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan cicak, karena di situ ada jin perempuan yang bisa membunuh janinmu dalam kandungan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul supaya kita tidak menyiksanya, maka 200 hasanat dia dapatkan. Karena membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Bayangkan itu, Pak.
Dari dulu sudah disampaikan Nabi, ternyata ulama mengungkap rahasia ini. Saya dulu Pak tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi Pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi. Siapa yang melakukan salah satunya, rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1. Sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin pakai pakaian lulukan. Ini yang banyak. Handphone dipakai lapkan ke badi. Perempuan yang paling banyak, ambil cangkir dasterna nagetang pernah lulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari Bu. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya keungkap pakai tak kita buka, kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya keungkap wajujumu pura malulukan carepah napa mutaru mulai meko pakai selesai aja lalu mau pakai masa padal yaitu dia nasabak mage pasti nacilakai. Itu kuncinya Pak. Dia itu nak kada bawa tomatari olo pemali, dia minis sangi dalele yang pe makada pemali, betul ngena, dia nawadi. Karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali, apa nasab? Bid'ah, karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab, sehingga takut menyalahkan orang. Maka ada bami pemali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat. Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Mulai dari kanan, baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki, langsung ambil dari kanan ke kiri. Maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk, baru ke jari manis. Baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari. Begitu juga kiri. Maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba, semua itu sudah diatur Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini. Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah, karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini komatoba kiokilal kamarae. Pura kimat toba, kuku dibuang, tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia natunang kabola maka pelayon roy masuk ke kamar sangat panas hawa sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar, tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu. Gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur ketika itu dalam keadaan suci, dan kelak akan menjadi saksi. Nah, ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga, tapi Nabi bersedih. Magi nama sara nyawana Nabi tak, karena Rasulullah mengingat sholat yang 50, dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih, Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33 Pak? 17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degage Nabi Musa manrasai Pak Bangi. Akka 50 memang loli subang. Nalai decenang ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Aja lalu. Tajami sampajange Pak. Angkat tu tahu makana aish. Deto gaga gunana mujama ko demi sagisan na sampajange.
maka de gurut kali sidendreng itimbang makapai tan ritimbang anu de ya kong kamu jama angkai tajam ya ko de gaga mu jama de gaga tajam ya nangka kepala desa de nakibu lapora tata lai tikang tapi ya kong laporan na iparesa mo jolo. Orang yang sholat masih bisa diperiksa, tapi yang tidak sholat melempu pak jalo nama kada teruno korotama ikut. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi. Man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Niki kita bangun masjid okolino karena lillahi taala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk. Iya. Kama kadami nabi ta niki tahu bangun masjid okolino lai bangungan i hotel oko surga. Dena kada nabi tay patama suruga ibangunga hotele. Jadi kau dena sampajang angka bolana tapi dena tama. Dari situlah kenapa aqimis shalah wa atus zakat selalu berdampingan. Artinya buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat, tapi ada juga orang sengaja tidur. Nah, ini bahaya. Sedekah itu penting Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka C dibaca berubah, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd, itu gara-gara sedekah. Angka-angka pengurut Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang, tapi anaknya menangis. Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya, kenapa anak kita menangis? Ada jawabannya, meliwasangi anak tak. Dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham, saya minta kepada tak, mohon diberikan makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini, berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi depa nama bela na salin na bolana nang katau kasiasi liu oku yasik na batuwe. Madarike makutana Sayyidina Ali, aga mo piga ko to nasuwe mali usala daga kasi talungas so ni dewanre. Maka di Ali malada pa iya anakku si Poloso Minatari ini sudah 3 hari dia mengambil uangnya 2 dirham, walaupun ini dia sangat butuhkan, untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalayon na iya tawe nalanjutkan perjalanannya Sayyidina Ali. Di tengah jalan ketemu lagi angkat tahu kau niya saya nakasiya matinro panomana kasiya lelena. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, majan ang kamako tu nasawi Ali 5 ngaso ni dewanre meliusalada kakasi dega gaisa na watakwe menudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali, jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan, hampir masuk di pintu pasar. Ada orang tua napatama itu na bembe na kwalonna napana cipira limanna na sabaang ka bembe na tulijok ka macene, tapi dia sangat lapar melo bali bembe na ciatarala. Aga nasa Sayyidina Ali maji mu pakito alemu nasa kaje bembe ku de na metarala kasi de panang kawan resi minggu di dewan rewe. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar membeli roti, kemudian diambil roti itu dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan dia tanya, mesoni gah nasa depa, dia suap lagi. Capu to mani roti napa makada mesona sedih. Dia ketawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. Hei nak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing. Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan berapa harganya. 40 dirham.
Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. Latu ibolana, nabuka pintun benena kasih. Alhamdulillah, liwa riona. Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka dia benena, wih lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi. Kata niana, ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Apa kata istrinya? Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian. Coba, ini anaknya Rasulullah. Kalau istri kita anaknya si Anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini. Istrinya mengatakan, juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan. Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu na tapalupa no, na pares saya bembe, mapamulai do cilin na tanru na latu ajena, na takajanna, aganasan. Ia na bembe, nenekku mau pasapa, na panau runtuk. Maka saya akan beli kambingmu. De pana sampa Sayyidina Ali maka na melome may balu, nasa juallah 100 dirham. Aganasa Sayyidina Ali, saya tidak jual. Ya kumakitung mo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, berapa kau mau jualkan? Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah, mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, saya hanya diminta, ini bukan kambingku tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham. Maka dihitunglah uang ini tadi, kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil 1 keranjang uang, kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali dan beritahu, ini harga kambingmu dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini. Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar, langsung dia serahkan. Ini uang harga kambingmu 40 dirham, hitung. Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil. Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur. Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Terih, masalah narikudena dapi dari jamaah. Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Hei Ali, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu nama aku? Langsung aku tanah, musamukka gambo. Nasa dewi sangi. Maka dah misa ganiga malli niga min laudi pokoro si depe bolam. Saya tidak tahu. Maka dia iya matukut. Niga male dia ko tangana lalange yang tidur di atas pasir. Maka saya tidak bisa ni. Maka dia iya matoyat. Niga malli bembemu. Maka dia Sayyidina Ali, saya tidak tahu. Dia orang kaya karena banyak uangnya. Dia mengatakan tania yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali, niga iko. Kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimanan kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini, sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu. Berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis. Berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali, Pak. Kemudian ternyata Bilal sudah azan dan Bilal mau iqamat. Rasul keluar dari pintu kamarnya, ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, "Kegilau Ali?" Nadi gago kun ron. Maka disabain, "Kamu je bito na ya Rasulullah." Maka dia nabita,
tunggu dia sebentar, jangan dulu iqamat. Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewai Nabi tapi memang tidak ada. Kemudian dia melihat keluar, tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, iqamatlah, inilah isyarat. Maka dia kau angkat tahu tulilau mak berjamaah setiap waktu. Na takut digagai ukun ronan nang kami ko kampungnya. Wat ditu ita jataja pak. Tapi ya kau tahu denang kada law masih gie aja lalu tatajang. Dia itu tak sampaja nama siang. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai sholat. Maka ya kumuli itawe aja busalaibi. Ya kupura kau bang aja mulan sakama nasabak magai nasabak ia tu bange panguli. Angkat tahu tu noli itawe napa langsung kama berarti noli itawe napa nasalai. Tapi maka dari Imam Malik ni gasuroy matangga. Yana tu ampai Imam Malik dia tidak sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Ina sang Imam Malik tahu rajin lau mak berjama ya kode panabat tahu enang kana ko masigi ya ko bab kita napa lau tahu kutu ya tu nasang Imam Malik apa yoli pinapalau. Coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku, kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lai tendra ulunna Nabi to malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil saf. Pastama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram, kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakatnya Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, Jibril datang kepadaku, Allah menitip salam kepadamu. Bayangkan itu Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid. Itu mulia sekali. Sampai Allah yang menitip salam kepada orang ini. Tapi kadang ini Pak, cede-cede merepaki. Nah sebab magai, idi matur isam pajangi, tania sampajangi matur oki. Ya ku idi matur isam pajangi, mepi tu loro tak sampajang asara. Takasana mepi tu asara tak sampajang loro. Mepi isa, napa masa pajang mangeriba. Magai, nasa jolo, matu pi, cinampa pi, jolo. Ya ku jama-jama tataja bu, maka dah selesai pi jamaku napa ka masampajang, denang kana selesai. Puraki masari meki mapel, puraki mapel meki masasa, puraki masasa meki manaku sasa, puraki taraku sasa meki kilo masari, puraki masari meki manasu, puraki manasu meki mapelena panne, puraki mapelena panne meki mandre, puraki mandre meki bisa panne, puraki bisa panne meki 50 sasa, puraki masul sasa meki malapi sasa. Dega salah sai na jama-jamata. Iya ko makadaki salah sai pi jamaku napaki masampajak pajaiwi itu dia mungkin. Iya ko tanya ini salah sai kang ide salah sai. Makanya maka de guruta usahakan ini ko yatoro ko sampajangi aja nai ko matoro betul na sampajangi. Ini penting. Tapi kebarakat na Bu, siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir sholat subuh, sujud terakhir sholat subuh, nareko angka masalah tak hadapi tidak ada penyelesaian, minta di sujud terakhir, insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya Pak. Nah makanya di sini ada anak-anak kita, di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal. Ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren, sama guru Tasenur. Beliau sampaikan begini, 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Iaiku imangina aja lalu mulai pintu nama makmum, masuklah melalui pintu kecil karena itu pintu. Di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kung ka ima dito nolay pintu na makmuna. Insyaallah dia nakasaka bacana. Dito ni kalo ko makmuna. Nasaba iya tu imangi ya kuikali o ko makmuna pasti lesse bacana. Magay nasaba ya sei ka mangikue na iya pokoe.
Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt, kemudian kita nyalakan 1000 watt balon, pasti sepa korok magai nasaba yase imak denge na yon ri imak denge mako matitu imangi ya nangkai imak dena mesi sampu bacana dena me makanja peringarana berarti yase yukutu makmun na alena. Kuncinya jangan lewat di pintu makmun, lewat di pintu khusus, karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua, idi imangi aja lalu tak sampaja sunnah aku ilala masigi okoki bolata mas sampaja sunnah kega bolana imangi ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini itu rumahnya Rasulullah, maka sholatlah di situ di dalam magai ya ko angka imang talu tau mina pananungan dena sampaja sunnah aku ilala masigi tapi oko mi rumah sampaja sunnah kecuali yang berjamaah maka dena imangi na rekodena si runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu janjinya. Kemudian yang ketiga, ajak lalu tak dicarokun rota mancajiman. Tempat imam itu adalah mihrab. Mihrab itu 2 lapis. Kenapa? Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan, tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat, langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Guru Taki Abdul Rahman Abu Dalek kamarnya dibagi 2. Si puek non roi mas sempajang, si puek non roi matinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kasantrin na melo rewa na degaga na tamparan aganasan fuang de kasih gaga diku na melo ka rewa maka diguruta masuklah ke dalam kamarku, di situ ada bantal kecil, maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak tamu korom maladui tidak pernah habis dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong, tapi denang kana taruh di buruta korom pulekendroi. Di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan kita kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizkan qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria digaga anak-anak 50 tahun milau doang aku bolana, tapi dia diterima sampai jadi dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah sehingga dia mengambil anak perempuan anurena, kemanakannya diambil, itulah Maryam. Dia pelihara, bikinkan bilik, di dalam biliknya dia buat mihrab tempat sholat. Ada 2 anak tangga, itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amla, lapisan kedua ada sajadah, karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemanakannya, mulai heran. Magai, setiap hari dia bawakan makanan, tapi pasti ke tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka andre naruntu ilalang. Anehnya lagi, makanan musim panas di musim dingin. Magi nang kadoriang ngoko kamarai natanya waktu doriang. Magi nang kalase oko natanya waktu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini dan di sini tidak ada pohon kurma? Aganasang Maryam. Ketika Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza?" Polekendro ye. Jawabannya Maryam cuma satu, huwa min indillah. Ia tu gagai langsung poluk ko Allah Taala. Nabi Zakaria tidak percaya, bukannya ko nabi, makun rakun rai. Saya ini nabi, sudah puluhan tahun berdoa, tidak diijabah, tidak diberikan anak, tapi engkau anak perempuan yang bukan nabi, kenapa bisa doa? Al-Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak anggota DPRD yang sempat hadir bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup sehingga mampu menjalankan amanah untuk melayani umat. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Bapak Camat beserta seluruh unsur muspikah yang sempat hadir, Bapak dari kepolisian dan Bapak dari TNI, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat tanpa terkecuali. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasita rupa pong Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa,
Saya memohon maaf secara pribadi. Mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip. Saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa taala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Ya, alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada dua hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihissalam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari. Tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre ukulangi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan, tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihissalam. Langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sempaja don rakan, dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai paterro Nabi taloko Bukit Tursina, onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Taala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina. Baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia sampajange tanya apa kasih baru. Aja tak ada boleh manimam meraja Nabi tak napang kesampajang. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka suryatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Matangangi tatton Nabi Zakaria mas sempajang ukilalan mihrabna nilaudolo ripong Allah Ta'ala. Maryam itu sholat, Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi dan dia suroe angka mana perintah sampajan nolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi nabi tak watunna diambil dari Mekah, nai bawa lo Madinah, disuruh memang di masampajang, berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat, angka cidi Nabi itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran, anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam Nabi Zakaria piara okobulana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak, itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu ya dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam.
naik langit ke-7, ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ke-7. Angkamu pa unragukoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Nah, di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Yana tu ampai pangulutta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram, pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali, ia gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali, sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul, namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan, betul, saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kalau nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Nabi siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magare jinna, namo magare patok ko jama-jamange, nariko bangi tawe, hentikan. Tangkalingi bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tahu dena melo madaka limanna ko mati. Tidak mau bersedekap, ia ko ipadaka limanna pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tawaqatus Sadilatul Kubra. Nareko angka atau madaka limanna ko mati, na dena mi madaka ipadaka na cia madaka, maka sedekapkan dia, baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwak Kak Mendre, saya akan hancur. Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi. Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nasabah malaikat Jibril sudah menyampaikan, ya komendre Kak Muhammad, maka saya akan hancur. Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat, tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha.
Tapi denok korot tarima Nabi tersempajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresalana Nabi ta at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari topan rita atau hakiki, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz, pisahkan. Jadi ya kota baca ya lepangi. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sakta. Magi na to lepang oko mila palangi. Tapi oko paringarangi mesti isumpung. Aja tapassarangi ri paringarangi, tapi tapassarangi ri lapalangi. Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak tabir sallangi nabi tak kode tak hadir. Kemudian assalamu alayna nabi tak na yarab wa ala ibadillahi sholihin. Tapatama ni aleta. Paringerangyo koro wong Allah taala si bana bitta. Kemudian kita ikut di belakangnya. Ya natuna sepat rekae dua tamasyarat talu tamalaisang. Tamasarangi pong Allah taala si bawa surona tamalaisangi atamatapa el kelori nabi si bawa Allah taala. Jangan pisahkan itu. Tasingkar dulu koro. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai sayyidina. Coba. Dia pakai sayyidina, maka dabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dia pakai sayyidina, maka itu benar. Tapi ia kau natari sayyidina, dia salah. Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya, ia tu sayyidina mapakiad lori nabinta. Contohnya, pada pemilau ka wairinu, maka da tabe talenga wairinutta satu gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum satu gelas. Napanapalenna oku yasik na mimbare. Itu melaksanakan perintah. Tapi narekomala wairinu si kaca. Napamala lepa-lepa natariwi yawana napatadangi. Napanapendre oku yasik na mimbarae. Maka ia tutawe melaksanakan perintah dan mapakiada. Jadi ya kau angkat atau baca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi nareko na baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka ia tu tahu mapakiada illa rinabita. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian salawat. Selesai mas salawat, dari situlah Nabi kemudian turun. Saya tidak bahas tadi waktunya naik karena nanti turunnya kita bahas.
No inabitta didampingi kembali ketika sampai di Baitul Ma'mur, didampingi turun ke langit ketujuh. Siruntu alena pangulutta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makutana Nabi Ibrahim, ya Muhammad, agamu pulang. Coba manusiawi pak. Ya kong kata Allah sompa Malaysia sidrap korewa ilo sidrap aga nakutana teh angka gamilo. Ya kung kataw pole sidrap lau Malaysia latu oko Malaysia itanay ang kagabaje. Ang kataw pole Mekah ke sidrap ditanya aga na poleang makadai cere gincung cilla sujadang cere kristal. Jadi setiap orang yang pernah melakukan perjalanan dena kutana tay makada aga muita ni game basiruntuk cidi bapak kutanana aga na poleang. Nabi Ibrahim pun demikian. Boleh Nabi tasiruntuk pong Allah Ta'ala rewa isiruntuk Nabi Ibrahim. Iya biru nakutana Nabi Ibrahim agamu boleh Muhammad. Maka dia Nabi tasempajang nasa siaga kada 50 waktu aga nasa Nabi Ibrahim. Muhammad, iya kona jamai umatmu asal nganga. Aku titip salam kepadanya. Salam itulah kita baca kama sallaita ala Ibrahim. Padahal namode tak baca iro as-sota sumpajata. Salat itu bacanya cuma 5 pak yang wajib. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salawat, yang kelima salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam salat. Doa iftitah sunnah, bacaan surah sesudah Fatihah sunnah, bacaan ruku itu sunnah, yang wajib itu rukunya. Tokot boleh ruku wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib bacaannya sunnah. Tahiyat hanya 2 wajib, hanya syahadat dengan salawat. Kalau orang tidak hafal at-tahiyatul mubarakatuh, langsung saja baca syahadat, baru salawat, baru salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah. Jadi ya kong katau dena sampaja na sabak maka dewa pelai bacana tasurubani pak guru ya 5 ewe. Ya kodena pelai ya 5 mate bawan nih. Paling mudah. Maka dari abu isangi Pak Ustaz meka macio koi mange aga niana akada bani wakate jamai sampajanna jamai pu iman Allahu Akbar selesai. Paling mudah toh. Ulama kita itu sudah mengatur. Makanya sholat ini Pak dena wadi wakileki. Perintah yang lain itu Allah titip melalui Jibril. Zakat dititip melalui malaikat Jibril. Haji dititip melalui malaikat Jibril. Puasa dititip melalui malaikat Jibril. Tapi salat tidak. Tapi sinin na pakasiwiangnya na titip puang Allah Ta'ala melalui malaikat kepada Rasulullah bisa digantikan. Bisa. Zakat iya kota nedi pasui boleh anak yang menunaikan zakatnya. Jadi kau kata sogi anak na wajar ni zakatna boleh. Kemudian haji sudah tua tidak mampu naik haji, kasih uang ke anak kita atau cucu, nanti dia yang hajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan makanan, bisa, namanya fidyah kalau tidak mampu. Kemudian puasa juga ketika ada yang wajib kita tidak selesaikan, ketika kita wafat anak boleh menggantikan, namanya qada puasa. Tapi sholat tidak bisa. Dari situlah kenapa tidak ada yang mendampingi Nabi ketika menerima sholat. Maka dia Nabi tak ya kodemu let tatonge tudako, ya kodemu let tudange liuko, ya kodemu let liue isyarat mu pakai. Kalau tidak bisa pakai isyarat, panggil Pak Imam. Nanti Pak Imam yang selesaikan. Itu berarti sudah meninggal. Kalau kau tinggalkan, harus kau ganti. Dena cocok maka datang jamangi. Angka deni zaman atau mate tidak bisa ditutupi oleh orang lain. Kenapa? Karena sholat tidak melalui titipan kepada yang selain Rasulullah. Iya tu ampai Pak, degaga pak kasiwiang. Lai calla tau matoe. Icalla indo amboe. Kodena jamai anae kecuali sholat. Iya kodena puasa anak ta deni callaki. Kodena pasusak ke anak ta tidak dihukum orang tua.
Tapi kalau anak kita tidak sholat, maka yakin pasti kita dapat bagian. Yaitu ampai tak pas sekolah pesantren ini anak tak. Di sini ada pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Maka ada WD apa je namelo ma pesantren Pak Ustaz? Magampang. Masukkan saja ke pesantren, kalau 3 hari dia lari tidak masalah. Yang penting pernah masuk ke pondok. Awal daftar dulu di situ. Maka dah lari made Pak Ustaz, tidak apa-apa. Nanti di hari kemudian kita sudah punya modal. Maka dah pura di upatama pesantren ini pun lari made. Ya. Nah sabak ia kodenan kata patamai pasti newa ki matu. Demetona kenapa sekolah agama kak? Coba. Tasuro ya na tama sempajang, ya kodeno ko agama ta sekolah. Tapi ya kok di pesantrennya serahkan ke gurunya. Podangi pembinana. Tabarasa ikodena sempajang. Napaki made. Ya mato ko sorimondri kodena sempajang anata, tapodangi malaikat. Pura tu poda guru na yana rola mutanai. Aja na ya murusu. Selesai bersolat. Ya. Kan begitu ji Pak. Saya selalu mengatakan biarkan anak-anak mulai dari SMP sampai SMA dia mengenyam pendidikan agama. Magai narekomasu imatu makuliah dan caji paremang tidak masalah. Kalau nanti dia mau sadar, dia tahu jalan kemana dia tempuh, karena dia sudah pernah belajar agama. Tapi ya kodega dasar agama na laupero na melo mainga agama na pikau. Itu kuncinya. Pentingnya dasar agama. Aga tamaselah ko bataya nata. Ya tu kok di pesantrennya Pak angka mana tau batay. Na sabaya tu pesantrennya bengkele mematomi. Ya tu bengkele oto kapo. Oto masolang, ko mana ti patama. Jadi ya ko kapo ya nata itate patunarewa. Ya ko pusumi lai luar laplap minarewa. Jadi angka tu anak ko pesantrennya Pak iba rasa memato panap pamainga. Na saba tahu kapo tapatama. Kan begitu. Ini harus dipahami. Saya bersyukur di sini ada Asadiyah. Asadiyah Pak ya. Pesantren Asadiyah. Saya minta kepada seluruh anak-anakku yang di Asadiyah sekolah, nanti kalau ada umur panjang, selesai di sini, datangi makamnya guru kita. Guru Tasa'ada di Sengkang. Datangi makamnya. Bacakan suratul Fatihah. Kemudian berdoa kepada Allah. Puang, talingak barakat turu pada toha baraka angkai telingnya tau pandritewe. Itulah yang dikatakan dengan tawassul. Oh iya. Jadi saya itu Pak Bu, setiap ke Makassar kalau dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu di Mangkoso. Dan singgah di situ bacakan suratul Fatihah. Selesai membacakan suratul Fatihah, saya berdoa kepada Allah. Puang, talinga kasih barakah, taleti barakah anak-anak dan keturunanku. Pada barakah angkai talingnya tau pandrita. Itulah namanya tawassul. Iya mina salah. Nareko makadaki. Oh ambo anu pasalama kae. Itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Tapi dah kang. Mega tahu dene sepisah kang mana tawassul mana tawassul. Kalau datang meminta berkah kepada Allah hanya di atas kuburan, itu adalah tawassul. Maka kenapa datang ke kuburan, kenapa bukan di rumah? Rasul menyampaikan setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah makam itu setiap malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang ke rumahnya. Di sini ada yang pernah ziarah makam subuh hari? Degaga? Oh. Analoginya sederhana. Ya ko angka tau melo ki mewe siruntu pasti tanai ko meki lo bolana aswaga tangka ko bolata. Ya ko maka saya ada di rumah hari Kamis malam Jumat. Kalau mau ketemu pada saat datang ke rumahnya, maka datangi pada saat dia ada. Rasulullah sudah menginformasikan bahwa ruhnya orang muslim yang telah wafat setiap malam Jumat itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah sekitar jam 12 malam. Itu malam Jumat, nanti menjelang subuh baru pulang.
Karena dia musafahah birruh. Nabi itu melihat tembus ke ruh. Pandangan Rasulullah itu tembus, sehingga dia bersilaturahmi dengan sahabatnya. Makanya dia paling tahu kapan ruh dikembalikan oleh Allah ke kubur. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur memperkuat iman. Kenapa? Karena memang datang ke kuburan malam Jumat sendiri pasti kuat iman. Iya, karena kita membayangkan bahwa begini kelak nanti kalau saya wafat, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang saya temani, hanya bunyi-bunyian cacing dan yang lainnya, dan kita berada di malam gelap gulita, tidak ada yang mendampingi. Begitulah persis ketika engkau kelak wafat, maka orang itu akan sadar dengan kehidupannya. Maka ziarah kubur bisa membangkitkan iman ketika kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kita datang kalau sudah lebaran, pagi-pagi datang ke kubur, baru berkelompok-kelompok lagi, pakaiannya rapi-rapi, langsung angkat tangan, difotolah dia, selfie, angkat tangan, baru dia masukkan di Facebook, tulis mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Tidak ada. Anda tidak doakan. Ini. Makanya dari situlah kenapa di subuh Jumat itu dibaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan surah Al-Insan. Hal ata'al al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'un mazkura. Itu intinya. Kemudian saya lanjut, nanti tidak selesaiin. Kita janjian saya ceramah maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam. Kemudian Rasulullah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya titip salam kepada umatmu yang melaksanakan perintah ini. Dari situlah kita menggunakan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang minta? Apa balasannya? Siapa yang menerima salamnya Nabi Ibrahim atau mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, setengah dari pahala sedekahku aku akan simpangkan untuknya. Itu pahala sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak, tidak ada yang kalah. Karena satu-satunya Nabi yang bersedekah sampai sehari ini selain Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Rabb, berikan aku kesempatan. Aku ingin memberi makan kepada seluruh hambamu mulai saat ini, kata Ibrahim, sampai dunia kiamat. Coba doanya, saking dermawannya Nabi Ibrahim. Dan Allah ternyata kabulkan. Disuruhlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim. Dan kapur itulah yang ditaburkan Nabi Ibrahim di dalam lautan, sehingga itulah yang menjadi garam. Maka tidak ada orang satupun hari ini yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berpesan, ada dibaca dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak-anak pesantren harus buka kitab ini, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dalam bab makanan, ketika dia membahas adab makan, di situ dia tulis salah satu hadis Nabi, siapa yang makan garam sebelum memakan makanannya, dan setelah makan makanannya dia makan garam, maka Allah akan menganugerahkan kecerdasan sebagaimana kecerdasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah rahasianya ulama dulu. Kalau ada anak-anak mau cerdas, suruh dia makan garam sebelum makan nasi, dan setelah makan nasi suruh dia makan garam, karena dia akan dicerdaskan otaknya. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya temukan dalam buku hadis-hadis Nabi dalam tinjauan sains, ternyata terbukti siapa yang makan garam sebelum makan nasi atau makan makanannya, maka dia tidak akan pernah kena keracunan makanan. Itu hikmahnya luar biasa. Yang paling mantap, yang paling bagus, ternyata disebut dalam kitab Kansun Najah wa Surur, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya dan setelah itu dia makan garam lagi sedikit, maka dia tidak akan pernah lama syahwat ketika dia melakukan itu. Jadi barakahnya itu, Pak, tidak akan lemah syahwat orang yang makan garam sebelum makan nasi. Itu hikmahnya. Cuma kadang kita tidak lakukan. Saya kemarin dari Lombok Tengah, bulan 12 saya di Lombok Tengah silaturahmi dengan guru Tuan Guru Turmuzi. Di sana orang makan garam sebelum makan nasi. Santri-santri itu seakan-akan diwajibkan, dan cerdas-cerdas memang, Pak. Makanya kongka anata meloki komacai, dan juga sehat, suruh dia makan garam halus sebelum makan nasi. Dan itu ada di kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali.
ulama yang dikenal dengan ulama sufi. Itu luar biasa Pak. Ini penting saya sampaikan. Itulah sedekahnya Ibrahim untuk kita. Nasabahnya itu Nabi Ibrahim itu nenek kita, makanya kita adalah cucunya. Begitulah nenek Pak, selalu mengingat cucunya. Jadi ya kongka nenek makanya nengerang apona. Jadi betul Nabi Ibrahim mengingat kita dan menyimpankan satu berkah besar, yakni dia meninggalkan garam. Kemudian yang kedua, turunlah Rasulullah diantar ke langit ke-6 si runtuk Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya, Muhammad, agamu pulang? Jawabannya Rasulullah, sholat berapa? 50 waktu. Langsung Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad, itu kebanyakan. Umatku lagi meraja, panjang umurnya dan kuat-kuat, itu berat dia lakukan. Kalau 50, apalagi umatmu. Disitulah Nabi tersadar. Gurutta Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng mengatakan begini, seorang pemimpin yang hebat, seorang pejabat yang hebat ketika dia memimpin adalah sebelum dia menetapkan satu aturan, dia akan berpikir apakah mampu nanti orang yang ikut kepadaku melakukan ini. Rasulullah ketika diingatkan oleh Nabi Musa, aganasa nabita, betul Musa. Maka naiklah Rasulullah meminta kepada Allah, dikurangilah 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, naik lagi Rasulullah, sampai 9 kali bolak-balik, sampai tinggal 5 waktu saja yang tersisa. Nabi Musa masih minta, Muhammad naik lagi, minta kepada Allah, cukup 2 saja. Rasulullah mengatakan, setiap saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5, kalau saya naik lagi sudah habis. Itu wajar Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ai dena wendre Musa, pakonir, ini pun saya sudah berat. Nabi Musa tersenyum, kemudian dia katakan 2 kalimat, hafal ini berkahnya luar biasa. Apa kata Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini yang orang tidak ambil, ucapan Nabi Musa itu, Ahmad Ruhullah. Kenapa? Tidak ada kepentingannya Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik Pak, tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Apa untungnya untuk Nabi Musa ketika sholat dikurangi? Tidak ada. Sholat tidak dikurangi juga tidak ada. Tapi kepentingannya Nabi Musa adalah karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di bumi. Tidak pernah ketemu dia Allah sama Allah. Agak pale dan Nabi Puang Allah Ta'ala nang kalinga di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari situlah Nabi Musa ketika Nabi ketemu dengan Allah, wajah Rasulullah, di situ ada nurullah yang masuk ke wajahnya Nabi, sehingga Nabi Musa menikmati wajahnya Allah yang terpancar di wajahnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa hanya mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua pada hari Jumat, dia meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, kemudian dia baca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, maka orang itu akan dikenali kala oleh Rasulullah di yaumil akhir. Itu jalan pintas. Sudah dihafal Pak Bu? Hafal? Belum. Pendek sekali. Ahmad itu Pak sholat. Itulah kenapa alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal sujud, mim duduk. Mim sujud, dal duduk. Kan alif berdiri, alifu tetong, ha roko, mim sujud, dal tudang. Tulisannya Ahmad. Kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal. Tulisannya Muhammad. Ya natu nak dapat tarekae Muhammad tetong Ahmad mas sempaja. Terpaham nih? Tahu Pak Koling IP supaya gampang kita paham. Saya mengambil kaidah lain supaya mungkin lebih gampang kita pahami. Ia watak kalewe unsurnya 4, tanah, air, angin, dan api. Maka kenapa tidak kelihatan tanah Pak Ustaz? Begini. Kalau mau ambil analoginya, ya kongka makunrai, beli terigu, beli buluben, gula pasir, kemudian telur, kemudian dicampur dan di blender, insya Allah jadi roti, hilang telurnya. Maka tubuh manusia ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin, menyatu, tapi dia tidak kelihatan. Tapi ketika kita emosi, maka muncul panas. Itu akan muncul dengan sendirinya.
Nah, makanya unsur inilah sifatna api tetong, sifatna angin rokok, sifatna wae suju, sifatna tanah tudang. Ia matotu makada Ahmad watakalewe mas sempajang. Ahmad rahasia itu adalah Nurul Muhammad, dan Nurul Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Karena bapaknya kita ini yang di dunia, itulah bapak kita di dunia. Tapi bapaknya ruh adalah Nurul Muhammad. Nurul Muhammad pada diri itulah yang disebut dengan rahasia. Ia matotu yasa tahu, ia matotu yasa sempajang. Jadi ya kau angka tahu dena sempajang, tanya tahu itu. Ini penting ini. Tahu-tahu nih. Bedakan. Makanya sholat ini penting Pak. Saya pernah sedikit bertanya sama guru tak, Pak Kiai, aga isa na sampajangi. Langsung maka ada guru tak, aja mau tenang isa na. Namo olina di tumisan. Ya. Maka ada Pak Kiai, angkat tahu maka ada makadaru tumu balalin romo de kamu lolong aku de misang isa na sampajangi. Maka de guru tanya agape palolong aku kena belang. Coba jawabannya guru tak. Maka aga isa na, maka de guru tanda. Peringeran, baca, gerakan. Telu aga-aga nak dia mulai pasuku. Tidak ada yang bisa sempurna. Angka tahu makanja gerakanna, masalah peringeran. Angka tahu makanja peringeranna, leseng bacaan. Tapakanjaki baca, tapakanjaki peringerata, tak lupai maka desian rakan. Tapakanjaki rakaatna ya lupai baca. Maka tahu Allahu Akbar. Leseng matu itu. Kenapa? 3 hal. Peringera melo ipakanjaki, baca melo ipat 7, gerakan melo ipat suku. Karena tidak mungkinnya sempurna. Dari situlah ada namanya sholat sunat, penambal sholat fardu. Patempele na sampaja perlu. Tapi tak pahangi, angka tahu Pak aku surimun rimatu masih sah. Apa iya miko malap Pak itawe nangkah. Angka patempele na degagawad dina tempele. ini nanti yang rasa ini. Itulah alasannya kenapa kita sesudah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Nasabak telu dosa na pasampajangi. Dosa paringerang nasabak puang Allah Ta'ala nunrui mangulo na lese paringerana. Dosa yang kedua adalah gerakan yang tidak sempurna, dan dosa yang ketiga adalah bacaan yang tidak sempurna. Sehingga istighfar 3 kali menghapuskan 3 kesalahan dalam sholat. Pak engkau apa tuh tahu? Purana mak beresalah sunnah lupa masuk, tahu sombongin. Pak kami tahu mak tuh Pak. Kamat kita na lupa tamah. Purana mak beresalah ngimangin lupa na masuk, mangolosali wa memang di sandalan. Anak macone beli sih. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian Rasulullah itu turun sampai ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam Pak menitipkan satu nikmat besar kepada kita. Ini kuku. Kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam, inilah kuku kita. Agak berakan. Semua kulitnya itu Nabi Adam itu kuku. Jadi angkat tu napak kedaleki Nabi Adam. Ternyata kuku ini Pak luar biasa. Orang tua dulu kalau mau minum itu dia celupkan kukunya di air minum. Nah reko angka we dikhawatirkan ada racun di dalam, atau air itu terkontaminasi dengan barang yang berbahaya, maka celupkanlah kuku dan baca sholawat, kemudian minum. Insya Allah kalau ada racunnya itu akan tawar. Itu hikmahnya. Orang tua dulu itu ajarkan, tapi kadang kita tidak pakai. Sekarang Pak mulai terungkap, ada buku itu kitab sekarang mulai diangkat, termasukkan Sunnah Jawa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, itu mulai diangkat. Kenapa? Karena kitab ini terbukti. Saya dapat di kitab itu banyak sekali manfaat. Termasuk kenapa orang tua dulu kita, jika ada anakmu mau sekolah, antar hari Selasa ke sekolah, daftarkan di hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa lah ilmu pengetahuan itu diciptakan, dan malaikat itu di hari Selasa akan mendoakan siapa yang menuntut ilmu. Yang kedua, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin, supaya kendaraan itu tidak hancur kemudian ada penggantinya. Tapi kapan kau beli hari Jumat, maka pasti kau akan tersiksa dengan kendaraan itu. Karena hari Jumat bukan untuk membeli mendapatkan rezeki, tapi untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata dibicarakan ulama dari dulu. Nah, tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh. Maka dia matuk Mas Sandro Ustaz ini yang bahaya. Termasuk ilmu orang tua kita dulu. Nareko angka anak-anak di ayung itu dikasih cermin disimpan di bawah ayunan.
Orang Bugis dulu begitu. Jadi ya kau angka anak-anak itu jangan malah caming atau pisau yang kayak cermin disimpan di bawah ayunan. Itu ilmu jin. Ilmu jin. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan, bisa mencekik anak ketika dia tidur sehingga badannya biru-biru, punggungnya biru-biru, sehingga dia mengambil cermin. Karena hanya satu cara yang bisa mengusir Ummi Sibyan dari cicak adalah meletakkan cermin supaya kena pantulannya. Itu ilmunya orang tua dulu. Sekarang orang mengatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Makanya Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan cicak karena di situ ada jin perempuan yang bisa membunuh janinmu dalam kandungan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul supaya kita tidak menyiksanya, maka 200 hasanat dia dapatkan. Karena membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Bayangkan itu, Pak. Dari dulu sudah disampaikan Nabi, ternyata ulama mengungkap rahasia ini. Saya dulu Pak tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi Pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi. Siapa yang melakukan salah satunya, rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1. Sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin pakai pakaiannya lulukangi. Ini yang banyak. Handphone dipakai lapkan ke badi. Perempuan yang paling banyak ambil cangkir dasterna nagetang pernah lulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya kongkap pakai tak kita buka, kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya kongka wajujumu pura melulukan carepa napa mutaru mulai meko pakai selesai aja lalu mau pakai masa padal yaitu dia nasabak mage pasti nacilakai. Itu kuncinya Pak. Dia itu nak kada bawa tomatari lo pemali, dia minis sangi dalele ne sampai makada pemali, betul ngena, dia nawadi. Karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali, apa nasab? Bid'ah, karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab sehingga takut menyalahkan orang. Maka ada bami pemali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat. Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Mulai dari kanan, baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki, langsung ambil dari kanan ke kiri. Maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk, baru ke jari manis. Baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari. Begitu juga kiri. Maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba, semua itu sudah diatur Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini. Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah. Karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini komatoba kiokilala kamarae. Pura ki matoba, kuku dibuang, tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia natunang kabola maka palayon roy. Masuk ke kamar sangat panas hawa sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar, tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu. Gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur ketika itu dalam keadaan suci, dan kelak akan menjadi saksi. Nah, ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga.
Tapi Nabi bersedih. Magi nama sara nyawana Nabi tak, karena Rasulullah mengingat sholat yang 50. Dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih. Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33 Pak? 17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degage Nabi Musa manrasai Pak Bangi. Akka 50 memang lauli subang. Nalai decenang ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Aja lalu. Tajami sampajange Pak. Angkat tu tahu maka Aish. Deto gaga gunana mujama ko demis sagisa na sampajange. Maka de gurut takali sidendreng. Itimbang makape tanri timbangan ude. Ya kong ka mujama angkai tajam. Ya ko de gaga mujama de gaga tajam. Ya nangka kepala desa de nakibu lapora tatalai tikang. Tapi ya kong ka laporan na iparesa mojolo. Orang yang sholat masih bisa diperiksa. Tapi yang tidak sholat malampu Pak Jallo nama kada teruno korotama ikut. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi. Mambana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi kita bangun masjid okolino karena lillahi taala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk. Iya. Kama kadami Nabi tak nigi tahu bangun masjid okolino lai bangungan i hotel oko surga. Dena kada Nabi tay patama suruga ibangunga hotel. Jadi kau dena sampajang angka bolana tapi dena tama. Dari situlah kenapa aqimis shalah wa atus zakat. Selalu berdampingan. Artinya buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat, tapi ada juga orang sengaja tidur. Nah, ini bahaya. Sedekah itu penting Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka C dibaca berubah, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd, itu gara-gara sedekah. Angka-angka pengurut Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang, tapi anaknya menangis. Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya, kenapa anak kita menangis? Ada jawabannya, meliwasangi anak tak. Dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham, saya minta kepada mohon dibelikan makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini, berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi depa nama bela na salin na bolana nang kataw kasyasi liu oku yasik na batuwe. Madarike makutana Sayyidina Ali, aga mo pigaw ko to nasuwe maliw salat daga kasi talungas so ni dewanre. Maka di Ali maladapay, iya anakku si Poloso Minatari ini sudah 3 hari dia mengambil uangnya 2 dirham, walaupun ini dia sangat butuhkan, untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalayon na iya tawe nalanjukan ni perjalanannya Sayyidina Ali. Di tengah jalan ketemu lagi angkat tahu komnia saya nak kasih matinro panomana kasih lelena. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, majan ang kamako tu nasawe Ali 5 ngaso ni dewanre. Meliu salada kakasi dega gaisa na watakwe menudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali. Jadi tinggal 2 dirham dia pegang.
Kemudian dia melanjutkan perjalanan, hampir masuk di pintu pasar. Ada orang tua na patama itu luna bembe na kualonna na panacipira limanna na sabaang ka bembe na tulijok ka macene, tapi dia sangat lapar, melo bali bembe na ciatarala. Aga nasa Sayyidina Ali, maji mu pakito alemu, nasa kaje bembe ku de na metarala kasi de panang kawan resi minggu di dewan rewe. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar, membeli roti, kemudian diambil roti itu dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan dia tanya, mesonigah, nasa depa. Dia suap lagi. Capu to mani roti napa makada mesona sedih. Dia kagak ketawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. Hei anak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing. Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan berapa harganya? 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. Letu ibolana, nabuka pintun na benena kasih. Alhamdulillah, liwa riona. Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka day benena, wi lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi. Kata niana, ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Apa kata istrinya? Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian. Coba, ini anaknya Rasulullah. Kalau istri kita, anaknya si Anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini. Istrinya mengatakan, juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan. Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu na tapalupa no, na pares saya bembe, mapamulay do cilin na tanru na latu ajena, na takajanna. Aga nasang, iya na bembe, nenekku mau pasapa, na panau runtuk. Maka saya akan beli kambingmu. Depa na sampa Sayyidina Ali maka na melome may balu, nasa juallah 100 dirham. Aga nasa Sayyidina Ali, saya tidak jual. Ya kumakitum mo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, berapa kau mau jualkan? Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan saya hanya diminta, ini bukan kambingku tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham. Maka dihitunglah uang ini tadi, kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil 1 keranjang uang, kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali dan beritahu, ini harga kambingmu dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini. Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar, langsung dia serahkan. Ini uang harga kambingmu 40 dirham. Hitung. Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil. Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur. Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Terih, maselan narikudin ada api dari jamaah. Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Hei Ali, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu nama aku? Langsung aku tanah, musamukka gambo. Nasa dewi sangi. Maka dah misa ganiga malli niga min laudi pokoro si depe bolamu. Saya tidak tahu. Maka dia iya matukut. Niga male dia ko tangana lalange yang tidur di atas pasir. Maka saya tidak bisangi. Maka dia iya matuyat. Niga malli bembemu. Maka dia Sayyidina Ali, saya tidak tahu. Dia orang kaya karena banyak uangnya. Dia mengatakan tania yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali, niga iko.
Kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimanan kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini, sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali. Kemudian ternyata Bilal sudah azan dan Bilal mau iqamat. Rasul keluar dari pintu kamarnya, ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, "Kegilau Ali?" Nadi gago kunron. Maka disabain, "Kamu je bito nak ya Rasulullah." Maka dia nabita, "Tunggu dia sebentar. Jangan dulu iqamat." Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewa Nabi memang tidak ada. Kemudian dia melihat keluar tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Iqamatlah. Inilah isyarat." Maka dia kau angkat tahu tulilau mak berjama setiap waktu na takut degaga yo konrona nang kami ko kampunge wat ditu ita jataja pak. Tapi ya kau tahu denang kada law masih gie aja lalu tatajang. Dia itu tak sempaja nama siang. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai salat. Maka ya kau mulli itawe aja busalaibi. Ya ko pura ko bang aja mulan sakama nasabak magay nasabak iya tu bange panguli angka tahu tu nolli itaw na palan sukama berarti nolli ita na panasalay. Tapi maka day Imam Malik niga suroy matanga yan tu ampai Imam Malik dia tidak sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Ina sang Imam Malik tahu raji law ma berjama ya ko de panabat taw nang kana ko masigi ya ko bapi tay na palaw tahu kutu ya tu nasang Imam Malik apa yolli pinapalaw. Coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku, kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lai tendra ulunna Nabi itu malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil sab. Pastama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram, kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakatnya Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, Jibril datang kepadaku, Allah menitip salam kepadamu. Bayangkan itu Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid. Itu mulia sekali. Sampai Allah yang menitip salam kepada orang ini. Tapi kadang ini Pak, cede-cede merepaki. Nah sebab magai, ini matur isam pajangi, tania sampajangi matur oki. Ya ko idi matur isam pajangi, mepi tu loro ta sampajang asara. Takasana mepi tu asara ta sampajang loro. Mepi isa napa masa pajang mangriba. Magai nasa jolo, matupi, cinampa pi, jolo. Ya ko jama-jamata taja bu maka selesai pi jamaku napa ka masampajang, denang kana selesai. Pura ki masari meki mapel, pura ki mapel meki masasa, pura ki masasa meki manaku sasa, pura taraku sasa meki kilo masari, pura ki masari meki manasu, pura ki manasu meki mapelena panne, pura ki mapelena panne meki mandre, pura ki mandre meki bisa panne, pura bisa panne meki 50 sasa, pura masuk sasa meki malapi sasa. Degaga selesai na jama-jamata. Iya ko makadaki selesai pi jamaku napa ki masampajak pajaiwi itu dena mungkin. Iya ko tanya ini selesai kang ide selesai. Makanya maka de guruta usahakan ini ku ya toro ko sampajangin aja nai ko matoro betul na sampajang. Ini penting. Tapi kebarakat na bu. Siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir sholat subuh, sujud terakhir sholat subuh. Nareko angka masalah tak hadapi tidak ada penyelesaian, minta di sujud terakhir. Insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya Pak. Nah makanya di sini ada anak-anak kita
Di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal. Ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren, sama guru Tasenur. Beliau sampaikan begini. 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Ia ikut imangina aja lalu mulai pintu nama makmum. Masuklah melalui pintu kecil karena itu pintu. Di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kau ka ima de tono lay pintu na makmunna. Insyaallah dia nakasaka bacana. De to ni kala ko makmunna. Nasaba iya tu imangi ya kuikala yo ko makmunna pasti lesse bacana. Magay nasaba ya sei ka mangikue na iya pokoe. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt kemudian kita nyalakan 1000 watt balon pasti sepa okorok magai nasaba yase imak denge na yon ri imak denge makumati tu imangi ya nangkai imak dena mesi sampu bacana dena me makanja peringarana berarti yase ikutu makmun na alena kuncinya jangan lewat di pintu makmum lewat di pintu khusus karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua idi imangi aja lalu ta sampaja sunnah ku ilala masigi okoki bolata mas sampaja sunnah kaya bolana imangi ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini itu rumahnya Rasulullah maka sholatlah di situ di dalam magai ya ko angka imang talut tau mina pananungan dena sampaja sunnah aku ilala masigi tapi oko miro sampaja sunnah kecuali yang berjamaah maka dena imangi na rekodena si runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu janjinya. Kemudian yang ketiga ajak lalu tak dicarokun rota mancajiman tempat imam itu adalah mihrab itu 2 lapis. Kenapa? Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan, istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan, tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Guru Taki Abdul Rahman Abodale kamarnya dibagi 2, si puek non roi mas sempajang, si puek non roi matinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kasantrin na melo rewa na degaga na tamparan aganasan puang de kasih gaga diku na melo ka rewa maka di guruta masuklah ke dalam kamarku di situ ada bantal kecil maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak tamu korom maladui tidak pernah habis dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong tapi denang kana taruh di guruta korom pulekendroi di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan kita kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria digaga anakna 50 tahun milau dong ko bolana tapi dia diterima sampai dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah sehingga dia mengambil anak perempuan anurena kemanakannya diambil itulah Maryam. Dia pelihara bikinkan bilik di dalam biliknya dia buat mihrab tempat sholat. Ada 2 anak tangga. Itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amla, lapisan kedua ada sajadah. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemanakannya mulai heran. Magai setiap hari dia bawakan makanan tapi pasti ke tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka andre naruntu ilalang. Anehnya lagi makanan musim panas di musim dingin. Magi nang kadoriang ngoko kamarai na tanya waktu doriang. Magi nang kalase oko na tanya waktu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini dan di sini tidak ada pohon kurma? Agak nasang Maryam. Ketika Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza?" Polekendro ye. Jawabannya Maryam cuma satu, "Huwa min indillah." Ia tu gagay langsung polok ko Allah Taala. Nabi Zakaria tidak percaya. Buktannya ko Nabi. Makun-rakun saya ini Nabi, sudah puluhan tahun berdoa, tidak diijabah, tidak diberikan anak, tapi engkau anak perempuan yang bukan Nabi, kenapa bisa doa? Al-Haram ilal Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak anggota DPRD yang sempat hadir bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup sehingga mampu menjalankan amanah untuk melayani umat. Yang
Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Bapak Camat serta seluruh unsur muspikah yang sempat hadir, Bapak dari kepolisian dan Bapak dari TNI, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat tanpa terkecuali. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasita rupa pong Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya memohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa taala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada dua hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihi salam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari. Tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre ukulangi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan, tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihi salam. Langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dek, lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sempajak don rakan, dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai paterru Nabi taloko Bukit Tursina, onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam dan Nabi diminta sholat sunat 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina. Baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka daya sampajange tanya apa kasih baru. Aja tak ada boleh manimam meraja Nabi tak napang kesampajang. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka suryatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Matangangi tatton Nabi Zakaria mas sampajang ukilalan na mihrabna nilaudolori pong Allah Ta'ala. Maryam itu sholat, Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi dan dia suruh angka mana perintah sampajan na lolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi nabi tak watunna diambil dari Mekah, nai bawa lo Madinah, disuruh memang di sampajan, berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian
Setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat, angkat ciri Nabi, itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran, anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam Nabi Zakaria piara kebulana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak, itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu ya dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Naik langit ketujuh, ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ketujuh. Angkamu pa unragokoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Nah, di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Ia tu ampai pangulutta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram, pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali, ia gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali, sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul, namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan, betul, saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kalau nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Nabi siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magare jinna, namo magare patok ko jama-jamange, narikok bangi tawe, hentikan. Tangkalingi bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tahu dena melo madaka limanna ko mati. Tidak mau bersedekap, ia ko ipadaka limanna pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tawaqatus Sadilatul Kubra. Nareko angka atau madaka limanna ko mati, na dena mi madaka ipadaka na cia madaka, maka sedekapkan dia, baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwak Kak Mendre, saya akan hancur. Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi.
Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nah sebab malaikat Jibril sudah menyampaikan, ia komendre Kak Muhammad, maka saya akan hancur. Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat, tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha. Tapi denok korot tarima nabita sempajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresalan nabita at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari itu panrita atau hakiki at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz, pisahkan. Jadi ya kota baca ya lepangi. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sakta. Magi na to lepang oko mila palang. Tapi oko paringarangi mesti isumpung. Aja tapas sarangi ri paringarangi, tapi tapas sarangi ri lapalang. Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak tabir salangi nabi tak kodeta pa hadir. Kemudian assalamu alayna nabi tak nanya wa ala ibadillahi sholihin. Tapatama ni aleta. Paringerangyo koro wong Allah taala si bana bitta. Kemudian kita ikut di belakangnya. Yana tuna sepat rekae dua tamasyarat talu tamalaisan. Tamasarangi pong Allah taala si bawa surona tamalaisangi atamatapa el kelori nabitta si bawa Allah taala. Jangan pisahkan itu. Tasingkar dulu kor. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai sayyidina. Coba. Dia pakai sayyidina, maka dabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dia pakai sayyidina, maka itu benar. Tapi ia kau natari sayyidina, dia salah. Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya ia tu sayyidina mapakia lori nabita. Contohnya pada pemilau ka wairinu maka dah tabe talenga wairinutta satu gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum satu gelas. Napanapalenna oku yasik na mimbare. Itu melaksanakan perintah. Tapi narekomale wairinu si kaca
na pamala lepa-lepa na tariwi yawana na patadangi na panapendre o kiyasi na mimbarae, maka ia tutawe melaksanakan perintah dan mapakyada. Jadi ya ko angkat tau baca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi nareko na baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ia tutawe mapakyada illori nabita. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian salawat. Selesai mas salawat, dari situlah Nabi kemudian turun. Saya tidak bahas tadi waktunya naik karena nanti turunnya kita bahas. No inabita didampingi kembali ketika sampai di Baitul Ma'mur. Didampingi turun ke langit ketujuh. Siruntu alaina pangulutta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makutana Nabi Ibrahim, ya Muhammad, agamu pulang. Coba. Manusiawi Pak. Ya kong kata Allah sompa Malaysia. Sidrap korewa ilo sidrap aga nakutana teh angka gamilo. Ya kung kataw pole sidrap lau Malaysia latu oko Malaysia itanay angka gabaje. Angka tahu pole Mekah ke sidrap ditanya aga na poleang makadai cere gincung cila sujadang cere kristal. Jadi setiap orang yang pernah melakukan perjalanan dena kutana teh makada aga muita niga me basiruntu cidi bapak kutanana aga na poleang. Nabi Ibrahim pun demikian. Pole Nabi tasiruntu pong Allah Ta'ala rewa isiruntu Nabi Ibrahim iya biro nakutana Nabi Ibrahim aga mu poleang Muhammad. Maka dia Nabi tasempajang nasa siaga kada 50 waktu aga nasa Nabi Ibrahim Muhammad iya ko najamay umakmu asal nga aku titip salam kepadanya. Salam itulah kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Padahal namode tak baca iya roh as-sota sumpajata. Salat itu bacanya cuma 5 Pak yang wajib. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salawat, yang kelima salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam salat. Doa iftitah sunnah, bacaan surah sesudah Fatihah sunnah, bacaan ruku itu sunnah, yang wajib itu rukunya. Tokot boleh rokok wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat hanya 2 wajib, hanya syahadat dengan salawat. Kalau orang tidak hafal at-tahiyatul mubarakatuh, langsung saja baca syahadat, baru salawat, baru salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah. Jadi ya kong katau dena sampaja na sabak maka dewa pelai bacana tasurubani Pak Guru ya 5 ewe. Ya kodena pelai ya 5 mate bawan nih. Paling mudah. Maka dari apa isangi Pak Ustaz? Meka macio koi mange agania na. Akada bani wakate jamai sampajan na jamai pu imang. Allahu Akbar. Selesai. Paling mudah toh. Ulama kita itu sudah mengatur. Makanya sholat ini Pak, dena wadi wakeleki. Perintah yang lain itu Allah titip melalui Jibril. Zakat dititip melalui malaikat Jibril. Haji dititip melalui malaikat Jibril. Puasa dititip melalui malaikat Jibril. Tapi sholat tidak. Tapi sinin na pakasiwenge na titip puang Allah Ta'ala melalui malaikat kepada Rasulullah bisa digantikan. Bisa. Zakat iya kota nedi pasui boleh anak yang menunaikan zakatnya. Jadi kau kata sogi anak na wajar ni zakatna boleh. Kemudian haji sudah tua tidak mampu naik haji, kasih uang ke anak kita atau cucu, nanti dia yang hajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan makanan, bisa, namanya fidyah kalau tidak mampu. Kemudian puasa juga ketika ada yang wajib kita tidak selesaikan, ketika kita wafat anak boleh menggantikan, namanya qada puasa. Tapi sholat tidak bisa. Dari situlah kenapa tidak ada yang mendampingi Nabi ketika menerima sholat. Maka dia Nabi tak ya kodemu le tatonge tudako, ya kodemu le tudange liuko, ya kodemu le liue isyarat mu pakai. Kalau tidak bisa pakai isyarat, panggil Pak Imam.
nanti Pak Imam yang selesaikan. Itu berarti sudah meninggal. Kalau kau tinggalkan, harus kau ganti. Dena cocok maka datang jamangi. Angka deni zaman atau mate tidak bisa ditutupi oleh orang lain. Kenapa? Karena sholat tidak melalui titipan kepada yang selain Rasulullah. Iya tu ampai Pak, degaga pak kasiliam. Lai calla tau matoe. Icalla indo amboe. Kodena jamai anae kecuali sholat. Iya kodena puasa anak tadi ni callaki. Kodena pasusak ke anak tidak dihukum orang tua. Tapi kalau anak kita tidak sholat, maka yakin pasti kita dapat bagian. Yaitu ampai tak pas sekolah pesantren ini anak tak. Di sini ada pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Maka da wede apa je namelo ma pesantren Pak Ustaz, magampang. Masukkan saja ke pesantren, kalau 3 hari dia lari tidak masalah. Yang penting pernah masuk ke pondok. Awal daftar dulu di situ. Maka dah lari made Pak Ustaz, tidak apa-apa. Nanti di hari kemudian kita sudah punya modal. Maka dah pura di upatama pesantrennya pun lari made. Ya. Nah sabak ia kodenan kata patamai pasti newa ki matu. Demetona kenapa sekolah agama kak? Coba. Tak suruh ya nak teman sempajang. Ya kodeno ko agama itu pas sekolah. Tapi ya kok di pesantrennya serahkan ke gurunya. Podangi pembinaan. Tabarasa ikodena sempajang. Napaki made. Ya mato ko sorimondri kodena sempajang anata. Tapodangi malaikat. Pura tu podak guru na yana rola mutanai. Aja na ya murusu. Selesai persoalan. Ya. Kan begitu Ji Pak. Saya selalu mengatakan biarkan anak-anak mulai dari SMP sampai SMA dia mengenyam pendidikan agama. Magai nareko masu imatu makuliah dan caji paremang tidak masalah. Kalau nanti dia mau sadar, dia tahu jalan kemana dia tempuh. Karena dia sudah pernah belajar agama. Tapi ya kodega dasar agama nalau pero namelo mainga agama napikau. Itu kuncinya. Pentingnya dasar agama. Aja tamasela ko bataya nata. Ya tu kok di pesantrennya Pak, angka mana tau batay. Nah sabaya tu pesantrennya bengkele mematomi. Ya tu bengkele oto kappo. Oto masolang, ko mana ti patama. Jadi ya ko kappo ya nata itate patunarewa. Ya ko pusumi lai luar laplap minarewa. Jadi angka tu anak ko pesantrennya Pak, iba rasa memato panap pamainga. Nah sabak tahu kappo tapatama. Kan begitu. Ini harus dipahami. Saya bersyukur di sini ada Asadiyah. Ya. Asadiyah Pak ya. Pesantren Asadiyah. Saya minta kepada seluruh anak-anakku yang di Asadiyah sekolah, nanti kalau ada umur panjang, selesai di sini, datangi makamnya guru kita. Guru Tasa'ada di Sengkang. Datangi makamnya. Bacakan suratul Fatihah. Kemudian berdoa kepada Allah. Puang, talingak barakat turuk pada toha barakat angkai telingnya taupan ritewe. Itulah yang dikatakan dengan tawassul. Oh iya. Jadi saya itu Pak Bu, setiap ke Makassar kalau dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu di Mangkoso. Dan singgah di situ bacakan suratul Fatihah. Selesai membacakan suratul Fatihah, saya berdoa kepada Allah. Puang, talinga kasih barakat. Taleti barakat anak-anak dan keturunanku. Pada barakat angkai talingnya tau pandrita. Itulah namanya tawassul. Iya mina salah. Nareko makadaki. Oh ambo anu pasalama kae. Itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Tapi dagang. Mega tahu dene sapisah kang mana tawassul mana tawassul. Kalau datang meminta berkah kepada Allah hanya di atas kuburan, itu adalah tawassul. Maka kenapa datang ke kuburan, kenapa bukan di rumah? Rasul menyampaikan setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah makam itu setiap malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang ke rumahnya. Di sini ada yang pernah ziarah makam subuh hari? Degaga. Oh.
Analoginya sederhana. Ya ko angka tau melo ki mewe siruntu pasti tanai ko meki lo bolana. Aswaga tangka ko bolata. Ya ko maka saya ada di rumah hari Kamis malam Jumat. Kalau mau ketemu pada saat datang ke rumahnya, maka datangi pada saat dia ada. Rasulullah sudah menginformasikan bahwa ruhnya orang muslim yang telah wafat setiap malam Jumat itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi siara sekitar jam 12 malam, itu malam Jumat, nanti menjelang subuh baru pulang. Karena dia musafahah birruh, Nabi itu melihat tembus ke ruh. Pandangan Rasulullah itu tembus, sehingga dia bersilaturahmi dengan sahabatnya. Makanya dia paling tahu kapan ruh dikembalikan oleh Allah ke kubur. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur memperkuat iman. Kenapa? Karena memang datang ke kuburan malam Jumat sendiri pasti kuat iman. Iya, karena kita membayangkan bahwa begini kelak nanti kalau saya wafat, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang saya temani, hanya bunyi-bunyian cacing dan yang lainnya, dan kita berada di malam gelap gulita, tidak ada yang mendampingi. Begitulah persis ketika engkau kelak wafat, maka orang itu akan sadar dengan kehidupannya. Maka ziarah kubur bisa membangkitkan iman ketika kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kita datang kalau sudah lebaran, pagi-pagi datang ke kubur, baru berkelompok-kelompok lagi, pakaiannya rapi-rapi, langsung angkat tangan, difotolah dia, selfie, angkat tangan, baru dia masukkan di Facebook, tulis mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Tidak ada. Anda tidak doakan ini. Makanya dari situlah kenapa di subuh Jumat itu dibaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan surah Al-Insan. Hal ata'al al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'un mazkura. Itu intinya. Kemudian saya lanjut, nanti tidak selesai ini. Kita janjian saya ceramah maksimal 1 jam. Ya, maksimal 1 jam. Kemudian Rasulullah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya titip salam kepada umatmu yang melaksanakan perintah ini. Dari situlah kita menggunakan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang minta? Apa balasannya? Siapa yang menerima salamnya Nabi Ibrahim atau mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, setengah dari pahala sedekahku aku akan simpangkan untuknya. Itu pahala sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak, tidak ada yang kalah. Karena satu-satunya Nabi yang bersedekah sampai sehari ini selain Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Rabb, berikan aku kesempatan. Aku ingin memberi makan kepada seluruh hambamu mulai saat ini, kata Ibrahim, sampai dunia kiamat. Coba doanya, saking dermawannya Nabi Ibrahim. Dan Allah ternyata kabulkan. Disuruhlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim. Dan kapur itulah yang ditaburkan Nabi Ibrahim di dalam lautan, sehingga itulah yang menjadi garam. Maka tidak ada orang satupun hari ini yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berpesan, ada dibaca dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak-anak pesantren harus buka kitab ini, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dalam bab makanan, ketika dia membahas adab makan, di situ dia tulis salah satu hadis Nabi, siapa yang makan garam sebelum memakan makanannya, dan setelah makan makanannya dia makan garam, maka Allah akan menganugerahkan kecerdasan sebagaimana kecerdasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah rahasianya ulama dulu. Kalau ada anak-anak mau cerdas, suruh dia makan garam sebelum makan nasi, dan setelah makan nasi suruh dia makan garam, karena dia akan dicerdaskan otaknya. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya temukan dalam buku hadis-hadis Nabi dalam tinjauan sains, ternyata terbukti siapa yang makan garam sebelum makan nasi atau makan makanannya, maka dia tidak akan pernah kena keracunan makanan. Itu hikmahnya luar biasa. Yang paling mantap, yang paling bagus, ternyata disebut dalam kitab Kansun Najah wa Surur, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya dan setelah itu dia makan garam lagi sedikit, maka dia tidak akan pernah lama syahwat ketika dia melakukan itu.
Jadi barakahnya itu Pak, tidak akan lemah syahwat orang yang makan garam sebelum makan nasi. Itu hikmahnya. Cuma kadang kita tidak lakukan. Saya kemarin dari Lombok Tengah, bulan 12 saya di Lombok Tengah silaturahmi dengan guru Tuan Guru Turmuzi. Di sana orang makan garam sebelum makan nasi. Santri-santri itu seakan-akan diwajibkan, dan cerdas-cerdas memang Pak. Makanya kong ka anata meloki komacai, dan juga sehat, suruh dia makan garam halus sebelum makan nasi. Dan itu ada di kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali, ulama yang dikenal dengan ulama sufi. Itu luar biasa Pak. Ini penting saya sampaikan. Itulah sedekahnya Ibrahim untuk kita. Nasabahnya itu Nabi Ibrahim, itu nenek kita. Makanya kita adalah cucunya. Begitulah nenek Pak, selalu mengingat cucunya. Jadi ya kongka nenek makanya nengerang apona. Jadi betul Nabi Ibrahim mengingat kita dan menyimpankan satu berkah besar, yakni dia meninggalkan garam. Kemudian yang kedua, turunlah Rasulullah diantar ke langit ke-6, siruntuk Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya, Muhammad, agamu pulang? Jawabannya Rasulullah, sholat. Berapa? 50 waktu. Langsung Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad, itu kebanyakan. Umatku lagi meraja, panjang umurnya dan kuat-kuat, itu berat dia lakukan. Kalau 50, apalagi umatmu. Disitulah Nabi tersadar. Guru Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng mengatakan begini, seorang pemimpin yang hebat, seorang pejabat yang hebat ketika dia memimpin adalah sebelum dia menetapkan satu aturan, dia akan berpikir apakah mampu nanti orang yang ikut kepadaku melakukan ini. Rasulullah ketika diingatkan oleh Nabi Musa, aganasa nabita, betul Musa. Maka naiklah Rasulullah meminta kepada Allah, dikurangilah 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, naik lagi Rasulullah, sampai 9 kali bolak-balik, sampai tinggal 5 waktu saja yang tersisa. Nabi Musa masih minta, Muhammad naik lagi, minta kepada Allah, cukup 2 saja. Rasulullah mengatakan, setiap saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi sudah habis. Itu wajar Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ai dena wendre Musa, pakoniro, ini pun saya sudah berat. Nabi Musa tersenyum. Kemudian dia katakan 2 kalimat, hafal ini. Ini berkahnya luar biasa. Apa kata Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini yang orang tidak ambil, ucapan Nabi Musa itu. Ahmad Ruhullah. Kenapa? Tidak ada kepentingannya Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik Pak. Tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Apa untungnya untuk Nabi Musa ketika sholat dikurangi? Tidak ada. Sholat tidak dikurangi juga tidak ada. Tapi kepentingannya Nabi Musa adalah karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di bumi. Tidak pernah ketemu dia Allah sama Allah. Agak pale dan Nabi Puang Allah Ta'ala nang kalinga di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari situlah Nabi Musa ketika Nabi ketemu dengan Allah, wajah Rasulullah, di situ ada nurullah yang masuk ke wajahnya Nabi, sehingga Nabi Musa menikmati wajahnya Allah yang terpancar di wajahnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa hanya mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua pada hari Jumat, dia meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, kemudian dia baca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, maka orang itu akan dikenali kala oleh Rasulullah di yaumil akhir. Itu jalan pintas. Sudah dihafal Pak Bu? Hafal? Belum. Pendek sekali. Ahmad itu Pak sholat. Itulah kenapa alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal sujud, mim duduk. Mim sujud, dal duduk. Kan alif berdiri, alifu tatung, ha roko, mim sujud, dal tudang. Tulisannya Ahmad. Kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal, tulisannya Muhammad. Ya natu nak dapat tarekae Muhammad tetong Ahmad mas sempaja. Terpaham nih? Tahu Pak Koling IP supaya gampang kita paham. Saya mengambil kaidah lain supaya mungkin lebih gampang kita pahami.
Iya watakalewe unsurnya 4. Tanah, air, angin, dan api. Maka kenapa tidak kelihatan tanah Pak Ustaz? Begini. Kalau mau ambil analoginya, ya kongka makunrai, beli terigu, beli blueben, gula pasir, kemudian telur, kemudian dicampur dan di blender. Insya Allah jadi roti, hilang telurnya. Maka tubuh manusia ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin menyatu, tapi dia tidak kelihatan. Tapi ketika kita emosi, maka muncul panas. Itu akan muncul dengan sendirinya. Makanya unsur inilah sipakna api tetong, sipakna angin rokok, sipakna wae suju, sipakna tanah tudang. Ia matotu makada Ahmad watakalewe mas sempajang. Ahmad rahasia itu adalah Nurul Muhammad, dan Nurul Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Karena bapaknya kita ini yang di dunia, itulah bapak kita di dunia. Tapi bapaknya ruh adalah Nurul Muhammad. Nurul Muhammad pada diri itulah yang disebut dengan rahasia. Ia matotu yasa tahu, ia matotu yasa sempajang. Jadi ya kau angkat tahu dena sempajang, tanya tahu itu. Ini penting ini. Tahu-tahu nih. Bedakan. Makanya sholat ini penting Pak. Saya pernah sedikit bertanya sama guru tak, Pak Kiai, aga isa na sampajangi. Langsung maka ada guru tak, aja mau tenang isa na. Namo olina di tumisan. Ya. Maka ada Pak Kiai, angkat tahu maka ada makadaro tumu balalin romo de kamu lolong aku de misang isa na sampajangi. Maka ada guru tanya aga pe palolong aku kena balang. Coba jawabannya guru tak. Maka aga isa na, maka ada guru tanda. Peringeran, baca, gerakan. Telu aga-aga nak dia mulai pasuku. Tidak ada yang bisa sempurna. Angka tahu makanja gerakanna, masalah peringeran. Angka tahu makanja peringeranna, lesai bacaan. Tapakanjaki baca, tapakanjaki peringeran, tak lupai maka desian rakan. Pakanjaki rakaatna ya lupai baca. Maka Allahu Akbar. Lesai matu itu. Kenapa? 3 hal. Peringerra melo ipakanjaki, baca melo ipatuju, gerakan melo ipasuku. Karena tidak mungkinnya sempurna. Dari situlah ada namanya sholat sunat, penambal sholat fardu. Patempele na sampaja perlue. Tapi tak pahangi, angka tahu Pak aku surimun rimatu masesa. Apa iya miko malap pa itawe nangkah. Angka patempele na degagawad di na tempele. ini nanti yang rasa ini. Itulah alasannya kenapa kita sesudah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Nasabak telu dosa na pasampajangi. Dosa paringerang nasabak puang Allah Ta'ala nunrui mangulo na lese paringerana. Dosa yang kedua adalah gerakan yang tidak sempurna, dan dosa yang ketiga adalah bacaan yang tidak sempurna. Sehingga istighfar 3 kali menghapuskan 3 kesalahan dalam sholat. Pak engkau apa tuh tahu? Purana mak beresalah langsung lupa masuk, tahu sombong itu. Pak kami tahu ngako tuh Pak. Kamat pita na lupa tamah. Purana mak beresalah ngimangin lupa na masuk, mangolosa liwa memang di sandalan. Anak macone beli sih. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian Rasulullah itu turun sampai ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam Pak menitipkan satu nikmat besar kepada kita. Ini kuku. Kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam, inilah kuku kita. Agak berakan. Semua kulitnya itu Nabi Adam itu kuku. Jadi angkat tu nampak kedaleki Nabi Adam. Ternyata kuku ini Pak luar biasa. Orang tua dulu kalau mau minum itu dia celupkan kukunya di air minum. Nah reko angka we dikhawatirkan ada racun di dalam, atau air itu terkontaminasi dengan barang yang berbahaya, maka celupkanlah kuku dan baca sholawat, kemudian minum. Insya Allah kalau ada racunnya itu akan tawar. Itu hikmahnya. Orang tua dulu itu ajarkan, tapi kadang kita tidak pakai. Sekarang Pak mulai terungkap, ada buku itu kitab sekarang mulai diangkat, termasukkan Sunnah Jawa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, itu mulai diangkat. Kenapa? Karena kitab ini terbukti. Saya dapat di kitab itu banyak sekali manfaat. Termasuk kenapa orang tua dulu kita, jika ada anakmu mau sekolah, antar hari Selasa ke sekolah, daftarkan di hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa lah ilmu pengetahuan itu diciptakan, dan malaikat itu di hari Selasa akan mendoakan siapa yang menuntut ilmu.
Yang kedua, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin, supaya kendaraan itu tidak hancur kemudian ada penggantinya. Tapi kapan kau beli hari Jumat, maka pasti kau akan tersiksa dengan kendaraan itu. Karena hari Jumat bukan untuk membeli mendapatkan rezeki, tapi untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata dibicarakan ulama dari dulu. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh, maka dia matuk Mas Sandro Ustaz. Ini yang bahaya. Termasuk ilmu orang tua kita dulu, nareko angka anak-anak di ayung itu dikasih cermin disimpan di bawah ayunan. Orang Bugis dulu begitu. Jadi aku angka anak-anak itu jangan malah caming atau pisau yang kayak cermin disimpan di bawah ayunan. Itu ilmu jin. Ilmu jin. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan, bisa mencekik anak ketika dia tidur sehingga badannya biru-biru, punggungnya biru-biru, sehingga dia mengambil cermin. Karena hanya satu cara yang bisa mengusir Ummi Sibyan dari cicak adalah meletakkan cermin supaya kena pantulannya. Itu ilmunya orang tua dulu. Sekarang orang mengatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Makanya Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan cicak karena di situ ada jin perempuan yang bisa membunuh janinmu dalam kandungan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul supaya kita tidak menyiksanya, maka 200 hasanat dia dapatkan. Karena membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Bayangkan itu, Pak. Dari dulu sudah disampaikan Nabi, ternyata ulama mengungkap rahasia ini. Saya dulu, Pak, tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi, Pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi. Siapa yang melakukan salah satunya, rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1. Sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin pakai pakaiannya lulukangi. Ini yang banyak. Handphone dipakai lapkan ke badi. Perempuan yang paling banyak, ambil cangkir, dasterna nagetang, pernah lulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari, Bu. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya keungkap pakai tak, kita buka, kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya keungkap wajujumu pura melulukan, cerepah, napa mutaru mulai meko pakai selesai. Aja lalu mau pakai masa padal yaitu dia nasabak mage, pasti nak cilakai. Itu kuncinya, Pak. Dia itu nak kada bawa tomatari olo pemali, dia minis sangi dalele ne sampai makada pemali, betul ngena, dia nawadi. Karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali, apa nasab? Bid'ah, karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab sehingga takut menyalahkan orang. Maka ada bami pemali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat. Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Mulai dari kanan, baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki, langsung ambil dari kanan ke kiri. Maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk, baru ke jari manis. Baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari. Begitu juga kiri. Maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba, semua itu sudah diatur, Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini. Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah. Karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini komatoba ke ukilal kamarae.
Pura kimat toba, kuku dibuang, tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia natunang kabola maka palayon roy. Masuk ke kamar sangat panas hawa sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar, tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu. Gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur ketika itu dalam keadaan suci, dan kelak akan menjadi saksi. Nah, ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga, tapi Nabi bersedih. Magina masara nyawana Nabi tak, karena Rasulullah mengingat sholat yang 50, dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih, Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33 Pak? 17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degaga Nabi Musa manrasai Pak Bangi. Akka 50 memang loli subang. Nalai decenang ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Aja lalu. Tajami sampajange Pak. Angkat tu tau makada aish. Deto gaga gunana mujama ko de misang-isa na sampajange. Makade gurut takali si dendreng. Itimbang makapay tanri timbangan ude. Ya kong ka mujama angkay tajam. Ya ko de gaga mujama de gaga tajam. Ya nangka kepala desa de nakibu lapora tatalay tikang. Tapi ya kong ka laporan na iparesa mo jolo. Orang yang sholat masih bisa diperiksa, tapi yang tidak sholat malampu Pak Jallo na makada terruno korotama ikut. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi. Mambana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi kita bangun masjid okolino karena lillahi ta'ala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk. Iya. Kama kadami Nabi tak nigi tahu bangun masigi okolino lai bangungan i hotel o surga dena kada Nabi tai patama i surga i bangungan hotel. Jadi kau dena sampajang angka bolana tapi dena tama. Dari situlah kenapa aqimis shalah wa atus zakat selalu berdampingan. Artinya buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat, tapi ada juga orang sengaja tidur. Ini bahaya. Sedekah itu penting Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka C dibaca berubah, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd, itu gara-gara sedekah. Angka-angka pengulut Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang, tapi anaknya menangis. Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya, kenapa anak kita menangis? Ada jawabannya, meliwasangi anak dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham, saya minta kepada mohon diberikan makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini, berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi depa nama bela na salin na bolana nang kataw kasyasi liu oku yasik na batue.
Madarike makutana Sayyidina Ali. Aga mo pigaw ko to. Nasuwe maliwasala da kakasi. Talungas so ni Dewanre. Maka di Ali malada pa niya. Iya anakku si Poloso Minatari. Ini sudah 3 hari. Dia mengambil uangnya 2 dirham. Walaupun ini dia sangat butuhkan untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalayon na iya tahu nalanjutkan perjalanannya Sayyidina Ali. Di tengah jalan ketemu lagi. Angkat tahu kau meniasa nak kasih matinro. Panomana kasih alelena. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, "Majan nang kamako aku tu?" Nasawi Ali 5 ngaso ni Dewanre. Meliusalada kakasih dega guys na watakwe. Menudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali. Jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan. Hampir masuk di pintu pasar. Ada orang tua. Napatama itu luna bembe na kualona. Napa na cipira limana. Nasabaan ka bembe na tulijok ka macene. Tapi dia sangat lapar. Melo bali bembe na ciatarala. Aga nasa Sayyidina Ali, maji mo pakito alemu. Nasa kaje bembe ko din na metarala kasi. De panang kawan resi minggu di Dewan Rewe. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar, membeli roti, kemudian diambil roti itu dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan dia tanya, "Mesoni gah?" Nasa depa. Dia suap lagi. Capu to mani roti enapa makada mesona sadim. Dia ketawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. "Hei anak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing." Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan, "Berapa harganya?" 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. "Latu ibolana, nabuka pintun na benena kasih. Alhamdulillah, liwa riona." Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka dia benena, "Wih, lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi." Kata niana, "Ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan." Apa kata istrinya? "Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian." Coba, ini anaknya Rasulullah. Kalau istri kita, anaknya si Anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, "Saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini." Istrinya mengatakan, "Juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan." Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu na tapalupa no, na pares saya bembe, mapamulay do cilin na tanru na latu ajena, na takajanna. Aga nasang, iya na bembe, nenekku mau pasapa, na panau runtuk. Maka saya akan beli kambingmu. Depa na sampa Sayyidina Ali maka na melome may balu, nasa jual lah 100 dirham. Aga nasa Sayyidina Ali, saya tidak jual. Ya kau makitung bo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, "Berapa kau mau jualkan?" Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah, mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, "Saya hanya diminta, ini bukan kambingku, tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham." Maka dihitunglah uang ini tadi, kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil 1 keranjang uang, kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali dan beritahu, "Ini harga kambingmu dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini." Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar, langsung dia serahkan. "Ini uang harga kambingmu 40 dirham, hitung." Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. "Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil." Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur.
Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Terih maselan na rekodena dapi bere jamaah. Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Hei Ali, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu nama aku? Langsung aku tanah, musa mokka gambo. Nasa dia bisa nih. Maka dia musa ganiga mali niga min laudi pokoro si depe bolamu. Saya tidak tahu. Maka dia iya matokut. Niga male dia ko tangana lalange yang tidur di atas pasir. Maka saya dia bisa nih. Maka dia iya matoya tuh. Niga mali bembemu. Maka dia Sayyidina Ali, saya tidak tahu. Dia orang kaya karena banyak uangnya. Dia mengatakan tania, yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali, niga iko, kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimanan kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini, sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu. Berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis. Berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali. Kemudian ternyata Bilal sudah azan dan Bilal mau iqamat. Rasul keluar dari pintu kamarnya, ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, kegilau Ali nadi gago kunron. Maka disabain, kamu jadi bito nak ya Rasulullah. Maka dia nabita, tunggu dia sebentar, jangan dulu iqamat. Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewa Nabi memang tidak ada. Kemudian dia melihat keluar, tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, iqamatlah. Inilah isyarat. Maka dia kau angkat tahu tulilau mak berjama setiap waktu. Na takut degaga yo konron nang kami ko kampungnya. Wat ditu ita jetaja pak. Tapi ya kau tahu denang kada law masigi aja lalu tatajang. Dia itu tak sempaja nama siang. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai salat. Maka ya kau muli itawe aja musalaihi. Ya ko pura ko bang aja mulan sakama nasabak magay nasabak iya tu bange panguli angka tahu tu noli ita wena palan sukama berarti noli ita napa nasalay. Tapi maka day Imam Malik ni gasuroy matanga yana tu ampai Imam Malik dia tidak sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Ina sang Imam Malik tahu raji lo mak berjama ya ko de panabat tahu enang kana ko masigi ya ko bab kita napa law tahu kutu ya tu nasang Imam Malik apa yoli pinapalaw. Coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku, kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lai tendra ulunna Nabi to malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil sab. Pastama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram, kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan sami Allahu liman hamidah. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakatnya Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, Jibril datang kepadaku, Allah menitip salam kepadamu. Bayangkan itu Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid. Itu mulia sekali. Sampai Allah yang menitip salam kepada orang itu. Tapi kadang ini Pak, cede-cede merepaki. Nah sebab magai, ini matur isam pajangi, tania sampajangi matur oki. Ya ko idi matur isam pajangi, mepi tuloro ta sampajang asara.
Akasana mepi tu asara ka sampaja loro. Mepi isa napa masa sampaja mangriba. Magai nasa jolo, matupi, cinampa pi, jolo. Ia ko jama-jamata taja bu maka da selesai pi jamaku napa ka sampaja. Denang kana selesai. Pura ki masari meki mapel. Pura ki mapel meki masasa. Pura ki masasa meki manaku sasa. Pura taraku sasa meki kilo masari. Pura ki masari meki manasu. Pura ki manasu meki mapelena panne. Pura ki mapelena panne meki manre. Pura ki manre meki bisa panne. Pura bisa panne meki 50 sasa. Pura masulu sasa meki malapi sasa. Degaga selesai na jama-jamata. Ia ko makadaki selesai pi jamaku napa ki masampaja pajaiwi itu dia mungkin. Ia ko tanya ini selesai kagi dia selesai. Makanya maka de guruta usahakan ini ko yatoro ko sampajangin aja nai ko matoro betul na sampajang. Ini penting. Tapi keberkahan Bu. Siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir. Sholat subuh. Sujud terakhir sholat subuh. Nareko angka masalah tak hadapi tidak ada penyelesaian. Minta di sujud terakhir. Insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya Pak. Nah makanya di sini ada anak-anak kita. Di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal. Ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren, sama guru Tasenur. Beliau sampaikan begini. 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Ia ikut imangina aja lalu mulai pintu nama makmum. Masuklah melalui pintu kecil karena itu pintu. Di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kau ka ima di tono lay pintu na makmumna. Insyaallah dia natasaka bacana. Di to ni kalau ko makmumna. Nasaba iya tu imangi ya pikali ko makmumna pasti lesse bacana. Magay nasaba ya sei ka mengikue naya pokoke. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt kemudian kita nyalakan 1000 watt balon pasti sepa okorok magai nasaba yase imak denge na yon ri imak denge makumati tu imangi ya nangkai imak dena mesi sampu bacana dena me makanja peringarana berarti yase ikutu makmun na alena kuncinya jangan lewat di pintu makmum lewat di pintu khusus karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua idi imangi aja lalu ta sampaja sunnah pilala masigi okoki bolata mas sampaja sunnah kaya bolana imangi ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini itu rumahnya Rasulullah maka sholatlah di situ di dalam magai ya ko angka imang talut tau mina pananungan dena sampaja sunnah pilala masigi tapi oko miro mas sampaja sunnah kecuali yang berjamaah maka dena imangi na rekodena si runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu janjinya. Kemudian yang ketiga ajak lalu tak dicarokun rota mancajiman tempat imam itu adalah mihrab. Mihrab itu 2 lapis. Kenapa? Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan, tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat, langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Guru Taki Abdul Rahman Abodale kamarnya dibagi 2. Si puek non roi mas sempajang, si puek non roi matinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kasantrin na melo rewa na degaga na tamparan aganasan fuang de kasih gaga diku na melo ka rewa maka di guruta masuklah ke dalam kamarku di situ ada bantal kecil maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak tamu korom maladui tidak pernah habis dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong tapi denang kana taruh di guruta korom pulekenroi di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan kita kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizkan qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria digaga anak-anak 50 tahun milau doang aku bolana tapi dia diterima sampai dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah sehingga dia mengambil anak perempuan anurena kemanakannya diambil itulah Maryam. Dia pelihara bikinkan bilik di dalam biliknya dia buat mihrab tempat sholat. Ada 2 anak tangga. Itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amla, lapisan kedua ada sajadah. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemanakannya mulai heran. Magai setiap hari dia bawakan makanan tapi pasti ke tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka andre naruntu ilalang. Anehnya lagi makanan musim panas di musim dingin.
Magi nang kadoriang ngoko kamarai na tanya waktu doriang. Magi nang kalase oko na tanya waktu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini dan di sini tidak ada pohon kurma? Agak naseng Maryam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza?" Polekendro ye. Jawabannya Maryam cuma satu, "Huwa min indillah." Ia tuh gagai langsung poluk ke Allah Taala. Nabi Zakaria tidak percaya. Bukannya ko Nabi. Makun-rakun-rai. Saya ini Nabi, sudah puluhan tahun berdoa, tidak diijabah, tidak diberikan anak, tapi engkau anak perempuan yang bukan Nabi, kenapa bisa doa? Al-Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak anggota DPRD yang sempat hadir bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup sehingga mampu menjalankan amanah untuk melayani umat. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Bapak Camat beserta seluruh unsur muspikah yang sempat hadir, Bapak dari kepolisian dan Bapak dari TNI, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat tanpa terkecuali. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki apa sitarupa pong Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya memohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa taala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Iya, alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada dua hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihi salam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari. Tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre ukulangi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan, tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihi salam. Langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dek, lai bawa jolok loko Madinah, napai suruh mas sempajak 2 rakaat, dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai paterru Nabi taloko Bukit Tursina, onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Taala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina. Baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul.
Tapi perlu diketahui, maka dia sampajange tanya apa kasih baru. Aja tak kada boleh manimam meraja Nabi tak napang kesampajang. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka suryatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Matangangi tatton Nabi Zakaria mas sampajang ukilalan na mihrabna nilaudolori pong Allah Ta'ala. Maryam itu sholat, Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi dan dia suruh angka mana perintah sampajan nalolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi nabi tak watunna diambil dari Mekah, nai bawa lo Madinah disuruh memang di sampajan, berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat, angkat cidi Nabi itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran, anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam Nabi Zakaria piara okobulana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu ya dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ketujuh, ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ketujuh. Angkamu pa unragukoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi ta mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Yana tu ampai pagulutta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram, pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali ialah gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali, sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan betul, saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kalau nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Nabi tak, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan
kepada seluruh jamaah. Namo magare jinna namo magare patok ko jama-jamange. Narik kok bangi tahu hentikan. Tangkalingi bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tahu dena melo mak daka limanna ko mati. Tidak mau bersedekap. Ia ko ipak daka limanna pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tawaqatus Sadilatul Kubra. Nareko angka atau madaka limanna komate na denami madaka ipadaka na cia madaka, maka sedekapkan dia baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, "Ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwak Kak Mendre, saya akan hancur." Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi. Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nah sebab malaikat Jibril sudah menyampaikan, "Ya komendre Kak Muhammad, maka saya akan hancur." Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, "Anta nurun fauka nurin." Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat, tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha, tapi denok korot tarima nabita sempajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresalan na nabita at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Apa kata Rasulullah? "Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin." Ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari topan rita apa hakiki at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz, pisahkan. Jadi ya kota baca ya rolepangi. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sakta. Magi na to lepang oko mila palang. Tapi oko paringarangi mesti isumpung. Aja tapas sarangi ri paringarangi, tapi tapas sarangi ri lapalang. Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak tabir salangi nabi tak kau dia tak hadir. Kemudian assalamu alayna nabi tak nanya wa ala ibadillahi sholihin. Tapatama ni aleta. Peringerangnya koro wong Allah Ta'ala si bana bitta. Kemudian kita ikut di belakangnya. Ia natuna sepat rekae dua tamasyarat talu tamalaisang. Tamasarangi pong Allah Ta'ala si bawa surona tamalaisangi atamatapa el kelori nabitta si bawa Allah Ta'ala. Jangan pisahkan itu. Tersingkar dulu koro. Kemudian
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai sayyidina. Coba. Dia nak pakai sayyidina, maka dabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dia nak pakai sayyidina, maka itu benar. Tapi ia kau natari sayyidina, dia nak salah. Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya, ia tu sayyidina mapakia lori nabita. Contohnya, pada pemilau ka wairinu, maka dah tabe talenga wairinut tak satu gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum satu gelas. Napanapalenna oku yasik na mimbare. Itu melaksanakan perintah. Tapi narekomala wairinu si kaca. Napamala lepa-lepa natariwi yawana napatadangi. Napanapendre oku yasik na mimbarae. Maka ia tutawe melaksanakan perintah dan mapakiada. Jadi ya kau angkat atau baca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi narekona baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ia tu tahu mapakiada illa rinabita. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian salawat. Selesai mas salawat, dari situlah Nabi kemudian turun. Saya tidak bahas tadi waktunya naik karena nanti turunnya kita bahas. No inabita didampingi kembali ketika sampai di Baitul Ma'mur. Didampingi turun ke langit ketujuh. Siruntu alena pangulutta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makutana Nabi Ibrahim. Ya Muhammad agamu pulang. Coba. Manusiawi pak. Ya kong kata Allah sompa Malaysia. Sidrap korewa ilo sidrap aga nakutana teh angka gamilo. Ya kung kataw pole sidrap lau Malaysia latu oko Malaysia itanay angka gabaje. Angka tau pole Mekah ke sidrap ditanya aga na poleang makadai cere gincung cila sujadang cere kristal. Jadi setiap orang yang pernah melakukan perjalanan dena kutana teh makada aga muita ni game basiruntuk cidi bapak kutanana aga na poleang. Nabi Ibrahim pun demikian. Boleh Nabi tasiruntuk pong Allah Ta'ala. Rewa isiruntuk Nabi Ibrahim. Ia mirun aku tanah Nabi Ibrahim. Agamu boleh Muhammad. Maka dia Nabi tasempajang. Nasa siaga. Kada 50 waktu. Aga nasa Nabi Ibrahim. Muhammad. Ia ko najamay umakmu. Asal nga. Aku titip salam kepadanya. Salam itulah kita baca. Kama sallaita ala Ibrahim. Padahal namode tabaca iyaro as-sota sumpajata. Salat itu bacanya cuma 5 pak yang wajib. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salawat, yang kelima salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam salat. Doa iftitah sunnah, bacaan surah sesudah Fatihah sunnah, bacaan ruku itu sunnah, yang wajib itu rukunya. Tokop boleh ruku wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib bacaannya sunnah. Tahiyat hanya 2 wajib, hanya syahadat dengan salawat. Kalau orang tidak hafal at-tahiyatul mubarakatuh, langsung saja baca syahadat, baru salawat, baru salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah. Jadi ya kong katau dena sampaja na sabak maka dewa pala ibacana tasurubani pak guru ya 5 ewe. Ya kodena pala ya 5 mate bawan nih. Paling mudah. Maka dari abun sangi Pak Ustaz meka macio ko imange aga niana akada bani wakate jamai sampajan na jamai pu imang Allahu Akbar selesai. Paling mudah toh. Ulama kita itu sudah mengatur. Makanya salat ini Pak dena wadi wakeleki. Perintah yang lain itu Allah titip melalui Jibril. Zakat dititip melalui malaikat Jibril. Haji dititip melalui malaikat Jibril.
puasa dititip melalui malaikat Jibril, tapi sholat tidak. Tapi sininna pakasiwiangnya na titip epuang Allah Ta'ala melalui malaikat kepada Rasulullah bisa digantikan, bisa. Zakat iya kota nedi pasui boleh anak yang menunaikan zakatnya. Jadi kau tahu sogi anak na wajar ni zakatna boleh. Kemudian haji, sudah tua tidak mampu naik haji, kasih uang ke anak kita atau cucu, nanti dia yang hajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan makanan, bisa, namanya fidyah kalau tidak mampu. Kemudian puasa juga ketika ada yang wajib kita tidak selesaikan, ketika kita wafat anak boleh menggantikan, namanya qada puasa. Tapi sholat tidak bisa. Dari situlah kenapa tidak ada yang mendampingi Nabi ketika menerima sholat. Maka dia Nabi tak, ya kodemu le tatonge tudako, ya kodemu le tudange liuko, ya kodemu le liue isyarat mu pakai. Kalau tidak bisa pakai isyarat, panggil Pak Imam. Nanti Pak Imam yang selesaikan. Itu berarti sudah meninggal. Kalau kau tinggalkan, harus kau ganti. Dena cocok maka datawe jamangi. Angka deni zaman atau mate tidak bisa ditutupi oleh orang lain. Kenapa? Karena sholat tidak melalui titipan kepada yang selain Rasulullah. Ina tu ampai pak, degaga pak kasiwiang. Lai challa tau matoe, icalla indo amboe, kodena jamai anae kecuali sholat. Iya kodena puasa anak tadi ni callaki. Kodena pasusak ke anak tidak dihukum orang tua. Tapi kalau anak kita tidak sholat, maka yakin pasti kita dapat bagian. Yaitu ampai tak pas sekolah pesantren ini anak tak. Di sini ada pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Maka ada apa je namelo ma pesantren Pak Ustaz, magampang. Masukkan saja ke pesantren, kalau 3 hari dia lari tidak masalah. Yang penting pernah masuk ke pondok. Awal daftar dulu di situ. Maka lari made Pak Ustaz, tidak apa-apa. Nanti di hari kemudian kita sudah punya modal. Maka dapura ni upatama pesantrennya pun lari made. Ya. Nah sabak ia kodenan kata patamai pasti newa ki matu. Demetona kena pas sekolah agama kak. Coba. Tasuro ya anak teman sempajang, ya kodeno ko agama itu pas sekolah. Tapi ya kok di pesantrennya serahkan ke gurunya. Podangi pembinana. Tabarasa ikodena sempajang. Napaki made. Ya mato ko sorimon ri kodena sempajang anata, tapodangi malaikat. Pura tu podak guru na yana rola mutanai. Aja na ya murusu. Selesai persoalan. Iya. Kan begitu Ji Pak. Saya selalu mengatakan biarkan anak-anak mulai dari SMP sampai SMA dia mengenyam pendidikan agama. Magai narekomasu imatu makuliah dan caji paremang tidak masalah. Kalau nanti dia mau sadar, dia tahu jalan kemana dia tempuh. Karena dia sudah pernah belajar agama. Tapi ya kodega dasar agama nalau pero, namelo mainga agama napikau. Itu kuncinya. Pentingnya dasar agama. Aja tamasela ko batay nata. Ya tu ko ki pesantrennya Pak, angka mana tau batay. Na sabaya tu pesantrennya bengkele me matomi. Ya tu bengkele oto kappo. Oto masolang, ko mana ti patama. Jadi ya ko kappo ya nata itate patunarewa. Ya ko pusumi lai luar laplap minarewa. Jadi angka tu anak ko pesantrennya Pak, iba rasa me matto panap pamainga. Na saba tahu kappo tapatama. Kan begitu. Ini harus dipahami. Saya bersyukur di sini ada Asadiyah. Ya. Asadiyah Pak ya. Pesantren Asadiyah. Saya minta kepada seluruh anak-anakku yang di Asadiyah sekolah, nanti kalau ada umur panjang, selesai di sini, datangi makamnya guru kita. Guru Tasa'adat di Sengkang. Datangi makamnya. Bacakan suratul Fatihah. Kemudian berdoa kepada Allah. Puang, talingga barakat turuk pada toha barakat angkai talingnya tau pandritewe. Itulah yang dikatakan dengan tawassul. Oh iya.
Jadi saya itu Pak Bu, setiap ke Makassar kalau dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu di Mangkoso. Dan singgah di situ bacakan suratul Fatihah. Selesai membacakan suratul Fatihah, saya berdoa kepada Allah. Puang, talenga kasih barakah, taleti barakah anak-anak dan keturunanku. Pada barakah angkai talengnya tau pandrita. Itulah namanya tawassul. Ia mina salah, nareko makadaki. Oh ambo anu pasalama kae. Itu namanya tawassut. Itu yang musyrik. Tapi dah kang. Mega tahu dene sepisah kang mana tawassul mana tawassut. Kalau datang meminta berkah kepada Allah hanya di atas kuburan, itu adalah tawassul. Maka kenapa datang ke kuburan, kenapa bukan di rumah? Rasul menyampaikan, setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah makam itu setiap malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang ke rumahnya. Di sini ada yang pernah ziarah makam subuh hari? Degagah? Oh. Analoginya sederhana. Ya ko angka tau melo ki mewe siruntu pasti tanai ko meki lo bolana aswaga tangka ko bolata. Ya ko makanya saya ada di rumah hari Kamis malam Jumat. Kalau mau ketemu pada saat datang ke rumahnya, maka datangi pada saat dia ada. Rasulullah sudah menginformasikan bahwa ruhnya orang muslim yang telah wafat setiap malam Jumat itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah sekitar jam 12 malam. Itu malam Jumat, nanti menjelang subuh baru pulang. Karena dia musafahah birruh. Nabi itu melihat tembus ke ruh. Pandangan Rasulullah itu tembus. Sehingga dia bersilaturahmi dengan sahabatnya. Makanya dia paling tahu kapan ruh dikembalikan oleh Allah ke kubur. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur memperkuat iman. Kenapa? Karena memang datang ke kuburan malam Jumat sendiri pasti kuat iman. Ya, karena kita membayangkan bahwa begini kelak nanti kalau saya wafat, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang saya temani, hanya bunyi-bunyian cacing dan yang lainnya, dan kita berada di malam gelap gulita, tidak ada yang mendampingi. Begitulah persis ketika engkau kelak wafat, maka orang itu akan sadar dengan kehidupannya. Maka ziarah kubur bisa membangkitkan iman ketika kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kita datang kalau sudah lebaran, pagi-pagi datang ke kubur, baru berkelompok-kelompok lagi, pakaiannya rapi-rapi, langsung angkat tangan, difotolah dia, selfie, angkat tangan, baru dia masukkan di Facebook, tulis mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Tidak ada. Anda tidak doakan. Ini. Makanya dari situlah kenapa di subuh Jumat itu dibaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan surah Al-Insan. Hal ata'al al-insani hinum minad-dahri lam yakun syai'un mazkura. Itu intinya. Kemudian saya lanjut, nanti tidak selesai. Kita janjian saya ceramah maksimal 1 jam. Ya, maksimal 1 jam. Kemudian Rasulullah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya titip salam kepada umatmu yang melaksanakan perintah ini. Dari situlah kita menggunakan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang minta? Apa balasannya? Siapa yang menerima salamnya Nabi Ibrahim atau mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, setengah dari pahala sedekahku aku akan simpangkan untuknya. Itu pahala sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak, tidak ada yang kalah. Karena satu-satunya Nabi yang bersedekah sampai sehari ini selain Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Rabb, berikan aku kesempatan. Aku ingin memberi makan kepada seluruh hambamu mulai saat ini, kata Ibrahim, sampai dunia kiamat. Coba doanya, saking dermawannya Nabi Ibrahim. Dan Allah ternyata kabulkan. Disuruhlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim. Dan kapur itulah yang ditaburkan Nabi Ibrahim di dalam lautan, sehingga itulah yang menjadi garam. Maka tidak ada orang satupun hari ini yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berpesan,
Ada dibaca dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak-anak pesantren harus buka kitab ini, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dalam bab makanan, ketika dia membahas adab makan, di situ dia tulis salah satu hadis Nabi, siapa yang makan garam sebelum memakan makanannya, dan setelah makan makanannya dia makan garam, maka Allah akan menganugerahkan kecerdasan sebagaimana kecerdasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah rahasianya ulama dulu. Kalau ada anak-anak mau cerdas, suruh dia makan garam sebelum makan nasi, dan setelah makan nasi suruh dia makan garam, karena dia akan dicerdaskan otaknya. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya temukan dalam buku hadis-hadis Nabi dalam tinjauan sains, ternyata terbukti siapa yang makan garam sebelum makan nasi atau makan makanannya, maka dia tidak akan pernah kena keracunan makanan. Itu hikmahnya luar biasa. Yang paling mantap, yang paling bagus, ternyata disebut dalam kitab Kansun Najah wa Surur, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya dan setelah itu dia makan garam lagi sedikit, maka dia tidak akan pernah lama syahwat ketika dia melakukan itu. Jadi barakahnya itu Pak, tidak akan lemah syahwat orang yang makan garam sebelum makan nasi. Itu hikmahnya. Cuma kadang kita tidak lakukan. Saya kemarin dari Lombok Tengah, bulan 12 saya di Lombok Tengah silaturahmi dengan guru Tuan Guru Turmuzi. Di sana orang makan garam sebelum makan nasi. Santri-santri itu seakan-akan diwajibkan, dan cerdas-cerdas memang Pak. Makanya kongka anata meloki komacai, dan juga sehat, suruh dia makan garam halus sebelum makan nasi. Dan itu ada di kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali, ulama yang dikenal dengan ulama sufi. Itu luar biasa Pak. Ini penting saya sampaikan. Itulah sedekahnya Ibrahim untuk kita. Nasabahnya itu Nabi Ibrahim, itu nenek kita. Makanya kita adalah cucunya. Begitulah nenek Pak, selalu mengingat cucunya. Jadi ya kongka nenek makanya nengerang apona. Jadi betul Nabi Ibrahim mengingat kita dan menyimpankan satu berkah besar, yakni dia meninggalkan garam. Kemudian yang kedua, turunlah Rasulullah diantar ke langit ke-6, siruntu Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya, Muhammad, agamu pulang? Jawabannya Rasulullah, sholat. Berapa? 50 waktu. Langsung Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad, itu kebanyakan. Umatku lagi meraja, panjang umurnya dan kuat-kuat, itu berat dia lakukan. Kalau 50, apalagi umatmu. Disitulah Nabi tersadar. Guru Al-Mukarram Ki Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng mengatakan begini, seorang pemimpin yang hebat, seorang pejabat yang hebat ketika dia memimpin adalah sebelum dia menetapkan satu aturan, dia akan berpikir apakah mampu nanti orang yang ikut kepadaku melakukan ini. Rasulullah ketika diingatkan oleh Nabi Musa, agana sanabita, betul Musa. Maka naiklah Rasulullah meminta kepada Allah, dikurangilah 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, naik lagi Rasulullah, sampai 9 kali bolak-balik, sampai tinggal 5 waktu saja yang tersisa. Nabi Musa masih minta, Muhammad naik lagi, minta kepada Allah, cukup 2 saja. Rasulullah mengatakan, setiap saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5, kalau saya naik lagi sudah habis. Itu wajar Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ai dena wendre Musa, pakoniro, ini pun saya sudah berat. Nabi Musa tersenyum, kemudian dia katakan 2 kalimat, hafal ini berkahnya luar biasa. Apa kata Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini yang orang tidak ambil, ucapan Nabi Musa itu, Ahmad Ruhullah. Kenapa? Tidak ada kepentingannya Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik Pak, tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Apa untungnya untuk Nabi Musa ketika sholat dikurangi? Tidak ada. Sholat tidak dikurangi juga tidak ada. Tapi kepentingannya Nabi Musa adalah karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di bumi. Tidak pernah ketemu di Allah sama Allah. Agak pelik. Dan Nabi Puang Allah Ta'ala nang kalinga di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari situlah Nabi Musa ketika Nabi ketemu dengan Allah, wajah Rasulullah, di situ ada nurullah yang masuk ke wajahnya Nabi, sehingga Nabi Musa menikmati wajahnya Allah yang terpancar di wajahnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa hanya mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah.
Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua pada hari Jumat, dia meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, kemudian dia baca Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah, maka orang itu akan dikenali kala oleh Rasulullah di yaumil akhir. Itu jalan pintas. Sudah dihafal Pak Bu? Hafal? Belum. Pendek sekali. Ahmad itu Pak sholat. Itulah kenapa alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal sujud, mim duduk. Mim sujud, dal duduk. Kan alif berdiri, alifu tetung, ha roko, mim sujud, dal tudang. Tulisannya Ahmad. Kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal, tulisannya Muhammad. Ya tu nak dapat tarekae Muhammad tetung Ahmad mas sempajang. Terpaham ni? Tahu Pak Koling memang supaya gampang kita paham. Saya mengambil kaidah lain supaya mungkin ini lebih gampang kita pahami. Ia watakalewe unsurnya 4: tanah, air, angin, dan api. Maka kenapa tidak kelihatan tanah Pak Ustaz? Begini. Kalau mau ambil analoginya, ya kongka makunrai, beli terigu, beli blueben, gula pasir, kemudian telur, kemudian dicampur dan di blender. Insya Allah jadi roti. Hilang telurnya. Maka tubuh manusia ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin menyatu, tapi dia tidak kelihatan. Tapi ketika kita emosi, maka muncul panas. Itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, makanya unsur inilah sifatna api tetung, sifatna angin rokok, sifatna wae suju, sifatna tanah tudang. Ia matotu makada Ahmad watakalewe mas sempajang. Ahmad rahasia itu adalah Nurul Muhammad, dan Nurul Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Karena bapaknya kita ini yang di dunia, itulah bapak kita di dunia. Tapi bapaknya ruh adalah Nurul Muhammad. Nurul Muhammad pada diri itulah yang disebut dengan rahasia. Ia matotu yasa tahu, ia matu yasa sempajang. Jadi ya kau angkat tahu dena sempajang, tanya tahu itu. Ini penting ini. Tahu-tahu nih. Bedakan. Makanya sholat ini penting Pak. Saya pernah sedikit bertanya sama guru tak, Pak Kiai, aga isa na sampajangi. Langsung maka ada guru tak, aja mau tenang isa na. Namo olina de tomisan. Ya. Maka ada Pak Kiai, angkat tahu maka ada makadaro tumu balalin romu de kamu lolong aku de misang isa na sampajangi. Maka de guru tanya aga pe palolong aku kena belang. Coba jawabannya guru tak. Maka aga isa na, maka de guru tanda. Peringeran, baca, gerakan. Telu aga-aga nak dia mulai pasuku. Tidak ada yang bisa sempurna. Angka tahu makanja gerakanna, masalah peringeran. Angka tahu makanja peringeranna, lesai bacaan. Tapakanjaki baca, tapakanjaki peringeran, tak lupai maka desian rakan. Pakanjaki rakaatna ya lupai baca. Pokoknya Allahu Akbar. Lesai matu itu. Kenapa? 3 hal. Peringeran melo ipakanjaki, baca melo ipat 7, gerakan melo ipat suku. Karena tidak mungkinnya sempurna. Dari situlah ada namanya sholat sunat, penambal sholat fardu. Patempele na sampaja perlue. Tapi tak pahangi, angka tahu Pak aku surimun rimatu masesa. Apa iya miko malap pa itawe nangkah. Angka patempele na degagawat dina tempele. ini nanti yang madrasah ini. Itulah alasannya kenapa kita sesudah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Nasabak telu dosa na pasampajangi. Dosa paringerang nasabak puang Allah Ta'ala nunrui mangulo na lese paringerana. Dosa yang kedua adalah gerakan yang tidak sempurna, dan dosa yang ketiga adalah bacaan yang tidak sempurna. Sehingga istighfar 3 kali menghapuskan 3 kesalahan dalam sholat. Pak angka tu tahu Purana mak beresalah langsung lupa masuk, tahu sombong itu. Pak kami tahu mak tu Pak. Kamat pita na lupa tamah. Purana mak beresalah ngimangin lupa na masuk. Mangolosa diwa memang di sandalan. Anak macone beli sih. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian Rasulullah itu turun sampai ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam Pak menitipkan satu nikmat besar kepada kita. Ini kuku.
Kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam, inilah kuku kita. Agak berakan. Semua kulitnya itu Nabi Adam itu kuku. Jadi angkat tu nampak kedaleki Nabi Adam. Ternyata kuku ini Pak luar biasa. Orang tua dulu kalau mau minum itu dia celupkan kukunya di air minum. Nah reko angka dikhawatirkan ada racun di dalam, atau air itu terkontaminasi dengan barang yang berbahaya, maka celupkanlah kuku dan baca sholawat, kemudian minum. Insya Allah kalau ada racunnya itu akan tawar. Itu hikmahnya. Orang tua dulu itu ajarkan, tapi kadang kita tidak pakai. Sekarang Pak mulai terungkap, ada buku itu kitab sekarang mulai diangkat, termasukkan Sunnah Jawa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, itu mulai diangkat. Kenapa? Karena kitab ini terbukti. Saya dapat di kitab itu banyak sekali manfaat. Termasuk kenapa orang tua dulu kita, jika ada anakmu mau sekolah, antar hari Selasa ke sekolah, daftarkan di hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa lah ilmu pengetahuan itu diciptakan, dan malaikat itu di hari Selasa akan mendoakan siapa yang menuntut ilmu. Yang kedua, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin, supaya kendaraan itu tidak hancur kemudian ada penggantinya. Tapi kapan kau beli hari Jumat, maka pasti kau akan tersiksa dengan kendaraan itu. Karena hari Jumat bukan untuk membeli mendapatkan rezeki, tapi untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata dibicarakan ulama dari dulu. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh, maka dia matuk Mas Sandro Ustaz. Ini yang bahaya. Termasuk ilmu orang tua kita dulu, nareko angka anak-anak di ayung itu dikasih cermin disimpan di bawah ayunan. Orang Bugis dulu begitu. Jadi aku angka anak-anak itu jangan malah caming atau pisau yang kayak cermin disimpan di bawah ayunan. Itu ilmu jin. Ilmu jin. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan, bisa mencekik anak ketika dia tidur, sehingga badannya biru-biru, punggungnya biru-biru, sehingga dia mengambil cermin. Karena hanya satu cara yang bisa mengusir Ummi Sibyan dari cicak adalah meletakkan cermin supaya kena pantulannya. Itu ilmunya orang tua dulu. Sekarang orang mengatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Makanya Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan cicak, karena di situ ada jin perempuan yang bisa membunuh janinmu dalam kandungan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul supaya kita tidak menyiksanya, maka 200 hasanat dia dapatkan. Karena membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Bayangkan itu Pak. Dari dulu sudah disampaikan Nabi, ternyata ulama mengungkap rahasia ini. Saya dulu Pak tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi Pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi. Siapa yang melakukan salah satunya, rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1. Sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin pakai pakaian yang lulukan. Ini yang banyak. Handphone dipakai lapkan ke bagi. Perempuan yang paling banyak, ambil cangkir, dasterna nagetang, pernah lulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari Bu. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya kongkap pakai tak, kita buka, kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya kongkap wajujumu pura malulukan, cerepah, napa mutaru mulai meko pakai selesai, aja lalu mau pakai masa padal itu dia nasabak mage, pasti nak cilakai. Itu kuncinya Pak. Dia itu nak kada bawa tomatari lo pemali, dia minis sangi dalele yang sampai makada pemali, betul nak dia na wedi. Karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali, apa nasab? Bid'ah, karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab sehingga takut menyalahkan orang.
maka ada bami mali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat. Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari, mulai dari kanan baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki langsung ambil dari kanan ke kiri, maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk baru ke jari manis, baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari, begitu juga kiri, maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba, semua itu sudah diatur, Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini. Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah, karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini komatoba kiukilala kamarae. Pura kimat toba, kuku dibuang, tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia natunang kabola maka palayon roy. Masuk ke kamar sangat panas hawa sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar, tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu. Gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur ketika itu dalam keadaan suci, dan kelak akan menjadi saksi. Nah, ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun, ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga, tapi Nabi bersedih. Magi nama sara nyawana Nabi tak, karena Rasulullah mengingat sholat yang 50, dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih, Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33 Pak? 17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degage Nabi Musa manrasai Pak Bangi. Akka 50 memang loli subang. Nalai decenang ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Aja lalu. Tajami sampajange Pak. Angkat tu tau makada aish. Deto gaga gunana mujama kode misang isa na sampajange. Makade gurut takali si dendreng. Itimbang makapai tan ritimbang anu dee. Ya kongka mujama angkai tajam. Ya kode gaga mujama de gaga tajam. Ya nangka kepala desa de nakibua lapora tatalai tikang. Tapi ya kongka laporan nak iparesa mojolo. Orang yang sholat masih bisa diperiksa, tapi yang tidak sholat melempu Pak Jallo nama kada terus korotama ikut. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi. Mambana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Niki kita bangun masjid okolino karena lillahi taala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk. Iya. Kama kadami Nabi tak nigi tahu bangun masjid okolino lai bangungan i hotel o surga. Dena kada Nabi tay patama i surga i bangungan hotel. Jadi kau dena sampajang angka bolana tapi dena tama. Dari situlah kenapa aqimis shalah wa atus zakat selalu berdampingan. Artinya buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat, tapi ada juga orang sengaja tidur. Nah, ini bahaya. Sedekah itu penting Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka C dibaca berubah, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd, itu gara-gara sedekah.
angka pangurut Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang, tapi anaknya menangis. Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya, kenapa anak kita menangis? Ada jawabannya, meliwasangi anak dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham, saya minta kepada mohon dibelikan makanan untuk anak. Maka diambillah uang 6 dirham ini, berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi depa nama bela na salin na bolana nang kataw kasyasi liu oku yasik na batue madarike makutana Sayyidina Ali aga mo piga ko to nasuhe mali usala daga kasi talungas so ni dewanre maka di Ali malada pay. Iya anakku si Poloso Minatari ini sudah 3 hari dia mengambil uangnya 2 dirham walaupun ini dia sangat butuhkan untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalayon na yatawe nalanjukan perjalanannya Sayyidina Ali di tengah jalan ketemu lagi angkat tahu komuni yase nakasiya matinro panomana kasiya lelena. Kemudian Sayyidina Ali bertanya majan ang kamako tu nasawe Ali 5 ngaso ni dewanre meliu salada kakasi dega gaisa na watakwe manudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali, jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan, hampir masuk di pintu pasar. Ada orang tua na patamay tuluna bembe na kwalona na panacipira limanna na sabaang ka bembe na tulijok ka macene, tapi dia sangat lapar melo bali bembe na naciatarala. Aga nasa Sayyidina Ali maji mo pakito alemo nasa kaje bembe ko de na metarala kasi de panang kawan si minggu di dewan rewe. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar membeli roti, kemudian diambil roti itu dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan dia tanya mesoni gah nasa depa, dia suap lagi capu to mani roti na pemaka da mesona sadim. Dia katawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. Hei anak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing. Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan berapa harganya? 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. Letu ibolana, nabuka pintun na benena kasi. Alhamdulillah, liwa riona. Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka day benena, wi lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi kadataniana. Ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Apa kata istrinya? Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian. Coba, ini anaknya Rasulullah. Kalau istri kita, anaknya si Anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini. Istrinya mengatakan, juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan. Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu na tapalupa no, na pares saya bembe, mapamulay do cilin na tanru na latu ajena, na takajanna aganasan. Ia na bembe, nenekku mau pasapa, na pannauruntuk. Maka saya akan beli kambingmu. Depa na sampa Sayyidina Ali maka na melome may balu, nasa jual lah 100 dirham. Aga nasa Sayyidina Ali, saya tidak jual. Ya kumakitum mo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, berapa kau mau jualkan? Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah.
Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah, mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, saya hanya diminta, ini bukan kambingku tapi kambing orang yang saya jualkan, maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham. Maka dihitunglah uang ini tadi, kemudian dikasih Sayyidina Ali, kemudian diambil satu keranjang uang, kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali dan beritahu, ini harga kambingmu dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini. Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar, langsung dia serahkan, ini uang harga kambingmu 40 dirham, hitung. Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar, ini hadiah kambingmu, silahkan ambil. Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur. Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Terih maselan narikode nadapi bere jamaah. Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Hei Ali, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu nama aku? Langsung aku tanah, musammuka gambo. Nasa dia bisa nih. Maka dah misa gani ga malli ni ga min laudi pokoro si depe bolamu. Saya tidak tahu. Maka dia iya matokut. Ni ga male dio ko tangana lalange yang tidur di atas pasir. Maka saya tidak bisa nih. Maka dia iya matoya tu. Ni ga malli bembemu. Maka dia Sayyidina Ali, saya tidak tahu. Dia orang kaya karena banyak uangnya. Dia mengatakan tania, yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali, ni ga iko. Kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimanan kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini, sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu. Berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis. Berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali, Pak. Kemudian ternyata Bilal sudah azan dan Bilal mau iqamat. Rasul keluar dari pintu kamarnya, ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, kegilau Ali nadigago kunron. Maka disabain, kamu je bito nak ya Rasulullah. Maka dia nabita, tunggu dia sebentar, jangan dulu iqamat. Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewa inabita memang tidak ada. Kemudian dia melihat keluar, tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, iqamatlah, inilah isyarat. Maka dia kau angkat tahu tulilau mak berejama setiap waktu na takut degaga yo konron nan kami ko kampunge wat ditu ita jataja Pak. Tapi ya kau tahu denang kada law masigi aja lalu tatajang. Dia itu tak sempaja nama siang. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai sholat. Maka ya kumuli itawe aja musalaibi. Ya kupura kau bang aja mulan sakama nasabak magai nasabak ia tu bange panguli. Angkat tahu tu noli itawe napa langsung kama berarti noli ita napa nasalai. Tapi maka dai Imam Malik ni ga suruh matanga. Yana tu ampai Imam Malik dia tidak sholat sunat sebelum sholat maghrib. Ina sang Imam Malik tahu raji lo mak berejama ya ko de panabat tahu nang kana ko masigi ya ko bab kita napa law tahu kutu ya tu nasang Imam Malik apa yoli pinapalaw. Coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku, kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lai tendra ulunna Nabi to malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil sab. Pastama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram, kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan sami Allahu liman hamida. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakatnya Pak.
Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, Jibril datang kepadaku, Allah menitip salam kepadamu. Bayangkan itu Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid. Itu mulia sekali. Sampai Allah yang menitip salam kepada orang ini. Tapi kadang ini Pak, cede-cede merepaki. Nah sebab magai, idi matur isam pajangi, tania sampajangi matur oki. Ya ku idi matur isam pajangi, mepi tu loro tak sampajang asara. Takasana mepi tu asara tak sampajang loro. Mepi isa, napa masa pajang mangriba. Magai, nasa jolo, matupi, cinampa pi, jolo. Ya ku jama-jamata taja bu, maka dah selesai pi jamaku napa kama sampajang, denang kana selesai. Puraki masari meki mapel, puraki mapel meki masasa, puraki masasa meki mandaku sasa, puraki taraku sasa meki kilo masari, puraki masari meki manasu meki mapelena panne, puraki mapelena panne meki manre, puraki manre meki bisa panne, puraki bisa panne meki 50 sasa, puraki masulu sasa meki malapi sasa, degaga selesai na jama-jamata. Iya ko makadaki selesai pi jamaku napa ki masampajak pajai itu dena mungkin. Iya ko tanya ini selesai kang dena selesai. Makanya maka de guruta usahakan ini ku ya toro ko sampajangin aja nai ko matoro betul na sampajang. Ini penting. Tapi kebarakah Bu, siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir, sholat subuh, sujud terakhir, sholat subuh, nareko angka masalah tak hadapi tidak ada penyelesaian, minta di sujud terakhir, insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya Pak. Nah makanya di sini ada anak-anak kita, di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal. Ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren, sama guru Tasenur. Beliau sampaikan begini, 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Iya iku imangina aja lalu mulai pintu nama makmumnya masuklah melalui pintu kecil karena itu pintu di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kung ka ima dito nolay pintu na makmumna insyaallah dia nakasaka bacana dito ni kalau ko makmumna. Nasaba iya tu imangi ya kuikali o ko makmumna pasti lesse bacana. Magay nasaba ya sei ka mangikue na iya pokoe. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt kemudian kita nyalakan 1000 watt balon pasti sepa okorok magai nasaba yase imak denge na yon riya mak denge makumati itu imangi ya nangkai mak dena mesi sampu bacana dena me makanja peringarana berarti yase ikutu makmun na alena kuncinya jangan lewat di pintu makmum lewat di pintu khusus karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua idi imangi aja lalu tak sampaja sunnah pilala masigi okoki bolata mas sampaja sunnah. Kaya bolana imangi ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini itu rumahnya Rasulullah maka sholatlah di situ di dalam magai ya ko angka imang talut tau mina pananungan dena sampaja sunnah pilala masigi tapi oko miro masampaja sunnah kecuali yang berjamaah maka dena imangi na rekodena si runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu janjinya. Kemudian yang ketiga ajak lalu tak dicarokun rota mancajiman tempat imam itu adalah mihrab. Mihrab itu 2 lapis. Kenapa? Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan, tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat, langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Gurut Taki Abdul Rahman Abu Dale kamarnya dibagi 2. Si puek non roi mas sempajang, si puek non roi matinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kasantrin na melo rewa na degaga na tamparan aganasan puang de kasih gaga diku na melo ka rewa maka di guruta masuklah ke dalam kamarku di situ ada bantal kecil maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak tamu korom maladui tidak pernah habis dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong tapi denang kana taruh di guruta korom kulekenroi di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan kita kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria digaga anak-anak 50 tahun milau doang aku bolana tapi dia diterima sampajan dia diterima donna
Doanya tidak mustajabah, sehingga dia mengambil anak perempuan. Anurena, kemanakannya diambil, itulah Maryam. Dia pelihara, bikinkan bilik, di dalam biliknya dia buat mihrab, tempat sholat. Ada 2 anak tangga. Itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amla, lapisan kedua ada sajadah. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemanakannya, mulai heran. Magai, setiap hari dia bawakan makanan, tapi pas 3 tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka andre naruntu ilalang. Anehnya lagi, makanan musim panas di musim dingin. Magi nang kadoriang ngoko kamarai natanya waktu doriang. Magi nang kalase oko natanya waktu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini dan di sini tidak ada pohon kurma? Agak naseng Maryam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza?" Poleken roye. Jawabannya Maryam cuma satu, huwa min indillah. Ia tu gagai langsung peluk ke Allah Ta'ala. Nabi Zakaria tidak percaya. Bukannya kau Nabi, makun rakun rai. Saya ini Nabi, sudah puluhan tahun berdoa, tidak diijabah, tidak diberikan anak, tapi engkau anak perempuan yang bukan Nabi, kenapa bisa doa? Al-haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dhalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak anggota DPRD yang sempat hadir bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup sehingga mampu menjalankan amanah untuk melayani umat. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Bapak Camat beserta seluruh unsur muspikah yang sempat hadir, Bapak dari kepolisian dan Bapak dari TNI, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat tanpa terkecuali. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasita rupa pong Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya memohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa taala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada 2 hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihi salam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari. Tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre ukulangi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan, tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihi salam. Langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sempajak don rakan, dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai paterru Nabi taloko Bukit Tursina,
onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam, dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina. Baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum, dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia sampajange tanya apa kasih baru. Aja tak ada boleh menimam meraja Nabi tak napang kesampajang. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka suryatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Matangangi tatton Nabi Zakaria mas sampajang ukilalan mihrabna nilaudolori pong Allah Ta'ala. Maryam itu sholat, Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi dan dia suroe angka mana perintah sampajan nalolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi nabi tak watunna diambil dari Mekah, nai bawa lo Madinah, disuruh memang di sampajan, berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat, angkat cidi Nabi itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran, anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam Nabi Zakaria piara okobulana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu ya dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ketujuh, ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ketujuh. Angkamu paun ragokoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi ta mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Yana tu ampai pagulukta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram, pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali ialah gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali, sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan, betul, saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kalau nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka,
ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya makanya Nabi tak, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magare jinna, namo magare patok ko jama-jamange. Narikok bangi tahu hentikan. Tangkalingi bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tahu dena melo madaka limanna ko mate. Tidak mau bersedekap. Ia ko ibadaka limanna pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tabaqatus Sadilatul Kubra. Nareko angka atau madaka limanna ko mate na dena mi madaka ibadaka na cia madaka, maka sedekapkan dia, baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwak Kak Mendre, saya akan hancur. Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi. Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nah sebab malaikat Jibril sudah menyampaikan, ya komendre Kak Muhammad, maka saya akan hancur. Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat, tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha. Tapi denok korot tarima Nabi sempajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresalana Nabi ta at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Rasulullah? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari taupan rita apa hakiki. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz, pisahkan. Jadi ya kota baca ya lepangi. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu sakta. Magi na to lepang okko mila palang. Tapi okko paringarangi mesti isumpung. Aja tapas sarangi ri paringarangi tapi tapas sarangi ri lapalang.
Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak tabir sallangi nabi tak kudeta hadir.